Ada. Itu boleh berdusta dalam 3 hal. Mereka berdusta dalam segala hal. Sampai Bibelnya pun didustakannya. Teman-teman ya, ada nggak kata Tuhan di sini? Tengok ini. Tengok ini. Mereka ini pendusta. Bibelnya pun didustakannya. Islam Siapa yang pendusta? Merekanya siapa yang pendusta? Mereka berdusta dalam beberapa hal. Dalam banyak hal mereka berdusta. Tengok teman-teman ya. Ada nggak kata Tuhan? Yang kutanya, ada nggak tertulis kalimat Tuhan? Ada nggak? Baca bang. Baca bang. Bang, Yohanes 14 nomor 6. Bang Rudi baca bang. Ada nggak kata tertulis kata Tuhan bang? Ada bang? Mana bang? Kok bergeser lu? Mana tahu di pinggir-pinggir ini ada bang? Mana tahu di pinggir-pinggir ini? Tuh ntar aku balik-balikkan dulu handphone gini ya. Mana tahu di balik-balik handphone ini juga ada nih. Mana tahu tulis tinggal di sini udah bang? Mana? Nggak ada bang. Udah aku balik-balikkan ini bang, nggak ada bang. Itu ya, aku buka lagi bang ya. Aku buka lagi ya. Mana tahu di balik-balik casing ini bang? Di dalam casing ini mana tahu ketinggalan kalimat Tuhan yang nggak boleh kita kayak gitu. Kita harus jelas dulu ya. Boleh, kita buka dulu, bongkar handphonenya. Nah, kita bongkar bangnya. Di balik-baliknya ini ada nggak bang ya? Nggak ada juga bang. Kalau Nggak begitu ada, saya akan bertanya balik ke Anda. Nggak ada. Boleh saya bertanya balik ke Anda? Oke, bentar bang. Boleh saya bertanya balik kepada Anda? Bang, aku dukung tahu. Coba aku tengok dulu di balik-balik casing ini. Teman-teman bantu perhatikan ya. Mana tahu di balik-balik casingnya ini tertulis ada kata Tuhan ini di balik-balik casingnya ini. Ada? Nggak ada. Nggak ada juga bang. Bentar bang. Mana tahu di dalam dompet-dompet ini bang ada kata-kata Tuhannya bang dalam dompet-dompet ini. Kita buka bang. Dalam dompet-dompetnya ini kurasa ada nih bang. Tengok bang. Ada bang. Ada juga bang. Nggak ada bang. Mungkin di dalam mesinnya bang ya. Di dalam mesin handphone ini ada kata Tuhannya bang ya. Ini. Tapi kalau mesin handphonenya nanti aku buka rusak handphone budi bang. Soalnya literletnya nggak ada ini bang. Literletnya nggak ada bang kata Tuhan bang. Di dalam mesinnya perasa itu bang. Ya kan? Di dalam mesin handphone itu perasa bang kan kata Tuhan itu ada kan bang? Ya kan? Ya saya berdoa untuk Anda. Pasti Anda Sebelum akan. kau bertanya, gini bang. Kita nggak butuh orang cerdas, kita butuh orang jujur. Sebelum Anda bertanya kembali kepadaku jujur, Anda tadi berbohong atau tidak? Tanya berbohong untuk apa saya berbohong? Saya sampaikan kebenaran. Yesus mengatakan, ya Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan, jalan kebenaran Iya dan betul. hidup. Tanya Iya, dalilnya di mana bang? Di mana? Yohanes 14 nomor 6. Udah kita buka Yohanes 14 nomor 6. Mana? Ada nggak tertulis kata Tuhan? Itu bukan bohongnya di mana? Ya Itu Allah, iman saya. Tadi Anda mengatakan Yesus itu satu-satunya Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Kutanya, di mana tertulis itu bang? Dalam Yohanes 14 nomor 6 kau bilang. Setelah kita buka Yohanes 14 nomor 6, ada nggak tertulis kalimat Tuhan di situ bang? Jujur bang, ada nggak tertulis kalimat Tuhan di situ bang? Aku udah kubuka bang, tinggal mesin handphoneku aja belum kubuka mesin handphone yang kubuka. Casingnya udah kebongkar semua bang, casingnya ini, ini. Udah kebongkar nih semua casingnya ini, nggak ada. Lah kabur nih, jangan kabur kau. Jangan kabur. Kalau mau kau membayari handphone ini, mana tahu di dalam mesinnya dia ada tulisan kalimat Tuhannya. Kita bongkar ini bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita bongkar bang. Kalian sering berkuar-kuar, umat Islam diperbolehkan berdusta dalam 3 hal. Kalian dalam segala hal kalian berdusta dalam segala hal. Bibel kalian tambah-tambahi isinya, kalian kurang-kurangi. Kalau kami baca Bibel kalian bilang penistaan, tangkap si paru, tangkap. Tapi gini dan kalian suka-suka kalian berubah-ubah Bibel kalian. Sekarang kali ini. Nangis kalian di bawah, nangis, sakpam nangis. Di sini sakpam. Tentara Romawi yang menyalibkan Tuhanmu, sakpam yang kau benci, enggak ada.
Harusnya yang kalian benci itu tentara Romawi, bukan satpam. Satpam nggak terlibat dalam penjaliban itu, nggak terlibat satpam dalam penjaliban itu, nggak ada terlibat kan? Nggak aja kalian. Nanti ku panggil tentara Romawi kemari, nangis kau. Berdusta kerja kalian. Oh alah. Naikkan lagi tamunya, moderator. Pasien berikutnya, moderator. Pasien berikutnya. Ya, selamat pagi Bang John Riz ya. Belum duduk dia, Ya. Bang. Oh, duduk ya. Itu udah duduk Belum Bang. duduk. Udah kelihatan Masih nge-lag di sini. Gitu. Di layarnya jatuh ya Bang kan. Bolon, Bang Bolon. Ya, selamat pagi Bang Bolon. Selamat pagi Bang Bolon. Assalamualaikum. Halo Bang Bolon. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang Bolon? Enggak, senang aja lihat Bang Faruk. Keren. Iya, Bang Faruk nih mantap ya. Bang Bolon, tadi setelah aku bongkar-bongkar casing handphoneku, ada yang tertinggal nggak di situ? Tertulis kata Tuhan itu, Bang. Ada nampakmu tadi, Bang? Enggak kelihatan Bang. Nggak kelihatan. Mungkin di dalam mesin handphonenya mungkin ya, dalam mesin handphonenya. Nanti kita bongkar, Bang ya. Nanti kita bongkar. Oke lanjut, saya dengar-dengar di bawah aja. Iya, Bang Bolon. Makasih banyak, Bang Bolon ya. Assalamualaikum. Pagi Assalamualaikum. Bang David. Kita sapa saja. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bang David. Laki-laki. Selamat pagi Bang David. Ya, Kristen Islam Bang David. Pagi. Ya, pagi. Islam Kristen Bang David. Islam bang, kepencet Islam, nggak tahu. Oke. Ini pendatang baru kita nih. Bang Hendri. Bang Selamat turunkan pagi. lah, nggak bisa ya bang. Itu udah sendiri aja Bang, enggak apa-apa Bang. Ya, Enak Nggak kita. tahu caranya saya bang. Kok Udah, Bang. Ya, selamat pagi Bang Ampi, Bang Hendri. Wah, jaringannya Bang. Pagi Bang Ampi. Oh, Bang Naga nih. Oh, datang Bang Naga. Ampi, Bang Naga. kau turun dari salib itu dulu, Ampi. Turun dulu kau dari salib itu. Nggak jelas sinyal di situ. Turun dulu kau di situ. Nggak Ya, jelas Ampi. sinyal. Setiap kau naik kemari, merah sinyalmu. Turun dulu kau dari situ. Atau kau nggak lompat dulu kau dari salib itu. Lompat dulu kau. Aduh. Ya, aduh. Tadi belum selesai. Bang Ampi, kita diskusi baik-baik aja Bang Ampi. Bang Ampi, Yo, ada yang mau ditanyakan Iya, Bang iya. Ampi atau mau disanggah itu? tidak Kata ada Bang yang Faruk. marah, tidak. Suara Bang Ampi gak jelas ini. Tadi belum Merah, Bang selesai. Alvino. Sinyal dia merah. Sinyal dia merah, Bang. Iya itu makanya Bang. Ya, selamat. Sudah lain kali saya barusan naik ini dengan Bang Faruk. Saya senang dengan Bang Faruk. Bagus diskusi dengan Bang Faruk. Begitu. Ya. Ini Bang Ampi. Ini Bang- Halo, Bang Moko. Halo. Selamat pagi Bang Moko. Bang Moko. Selamat pagi Bang Moko. Aduh, ya tombak kayak ini. Sinyalnya nih, aduh, hilang semua tuh. Bang Ampi, gimana Bang Ya. Ampi? Halo, ya. Ada mau ditanyakan sama Bang Faruk? Ya. Tadi belum selesai, cuma signalku rusak. Jadi Oh sinyalnya Bang, ya dah. lain kali, Apa Bang? nanti lain kali kalau signalku bagus. Oke. Lewat yang bagus. Bang, terima kasih Bang. Ya, oke. Siap. Oke. Yo. Ya, selamat pagi Bang Zafran. Jadi signal kurang bagus. Oke Bang Ampi. Oke. Selamat pagi Bang Ya, saya di Zafran. bawah saja dulu. Yuk. Nanti Oke, kalau udah selamat. mantap naik lagi ya Bang ya.
Iya, baik. Normal. Yuk, nih banyak lagi teman kita nih. Bang Blesteran. Yap, selamat pagi Bang Blesteran. Gak jelas suaranya Bang. Halo. Wah, iya Bangnya. Bang Fabaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada mau sampaikan sama Bang Faru Bang? Ada. Apa itu Bang? Kira-kira dia ngomong apa, Bang? Ya, semoga dilimpahkan rahmat kepada Bang Faru. Oh ya. Dah. Ya, Bang. Satu Makasih, lagi Bang nih. Satu lagi Bang Faru. Bang Faru. Ya. Woi. Innallaha ma'asabirin Bang Faru. Amin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dikasihani sama Allah. Dah, itu aja saya mau bilang Bang. Ya, Terus makasih, perjuangannya Bang. Terus perjuangannya Bang, jangan menyerah Bang. Abang the best. Ya. Saya pamit Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Edi. Bang Edi. Oh, hilang lagi Bang Edi. Sinyal kayaknya ini, sinyal. Bang Cin. Ya. Selamat pagi Bang Cin. Bang Cin. Oh, Bang Cin. Aku di mute Bang. Di mute Bang. Bang Jam Cin. duduk dia Bang. Oh, oke. Duduk. Masih apa dia? Masih apa sinyal dia? Masih belum bangun ya. Iya, Masya Allah, syukran Bang Muhammad. Ya, sembari nunggu tamu ya Bang Faruk narasi dulu ya. Jadi gini teman-teman ya. Lanjut. Roma ini, kita Roma ini. Kalaulah kalian buka akal pikiran kalian, ya kontradiksinya apa yang tertulis dalam kitab Roma dengan apa yang ditulis dalam hadis Rasul kalian bisa memahami siapa itu Paulus. Di situ kalian bisa memahami siapa itu Paulus. Ya, jangan kalian berupaya untuk mengelak. Karena memang gimana penggunaannya lagi nanti kita bongkar ya. Kalau kalian mau diskusi baik-baik, jujur dari diskusinya, nanti kita bongkar teman-teman ya. Cuman masalahnya kalian pemalas sekali kalian. Makanya jangan pemalas lagi kalian. Kami apologet Islam, terkhusus Bang Faruk, tak minta kau baca Quran. Kau baca dulu Bibel kamu dari perjanjian lama, dari kitab apa Kejadian sampai Wahyu, baca dulu. Yakinkan dirimu. Kalau satu hari kau sisihkan waktumu 1 jam untuk membaca Bibelmu itu, ya istiqomah kau rutin kau setiap hari 1 jam, ya kan? Pelan-pelan kau baca. Insya Allah 9 bulan udah selesai kau. Oke, Bang Usman, selamat bergabung Bang Usman. Halo Bang Usman. Halo. Oke, Bang Nandung. Iya teman-teman kan, kita nggak minta mereka baca Quran loh, baca Bibelnya dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau kau malas sehari 1 jam, udah sehari setengah jam. Setidaknya 1-2 tahun selesai kau baca. Yang penting seumur hidupmu, syukran Bang Acong Bugis, jazakallahu khair. Seumur hidup udah pernah kau baca Bibel sampai selesai. Jangan kau simpan-simpan di lemari. Kau nggak pernah baca Bibel. Ketika kami yang sudah pernah membaca Bibelmu sampai selesai, kami sampaikan isi Bibelmu, kau bilang, cocokmu lagi kau Faruk, cocokmu lagi. Ya Bang Sten. Ngarang kau Faruk, ngarang. Framing kau Faruk, framing. Padahal kami cuma membaca, kau bilang cocokmu lagi. Jangan kau tafsirkan Bibel kami Faruk. Siapa yang nafsirkan? Orang membaca yang tertulis kok. Kau yang nggak tahu karena kau nggak pernah membaca. Sudahlah, kau tidak tahu karena kau tidak pernah membaca. Kau merasa paling pintar. Itulah orang tak waras yang sejati.
Teman kita nih Bang Faruk, Bang Sun, Bang Joko, Bang Aco. Selamat pagi. Pak Pendeta nih ada Bang nih. Acung belum duduk. Bang Acung belum duduk dia. Oke, Bang Stun, selamat bergabung Bang Stun. Wabarakatuh bang. Oh iya. Bang Stun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Bang Stun. Ya. Ya, salon. Ya, Pak Pendeta nih ada mau ditanyakan sama Bang Faruk atau gimana nih? Mau tanya, Ya, lanjut silakan Bang Faruk menanggapi itu. Joko, bentar lu. Joko. Bentar ya, yang Bang Faruk ya. Bagi saudaraku di bawah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di atas, baik di bawah. Tolong yang punya koin satu aja, tolong dikirim love orange ya, love orange tolong dikirim biar Komal ini kuat. Dan jangan lupa di tap layar ya, ya. Tolong di follow Bang Acong, Bang Dio, Bang Faruk, Alvina, tolong di follow akun di atas ya. Kalau yang nggak mau naik, kalau typing di bawah tuh Danle ya. Yang nggak mau naik ke atas modal typing, bilang Sapam, bilang ini, bilang itu, berarti orangnya Danle. Lanjut Bang Faruk. Ya, silakan Bang Pendeta. Anda mau menanggapi narasiku atau temaku, atau Anda memiliki tema tersendiri? Naik ke atas, silakan. Ya, terutama saya mau tanya, katanya banyak yang bilang ini perayaan Natal, katanya hari ulang tahun Yesus, itu gimana pandangannya itu? Bang Faruk, tanya dulu agama dia. Ini dari sini aja pendeta besar jalanan. Tanya dulu agama dia. Bang Faruk. Saya Ya, juga simak Bang ya, bingung. Bang Pendeta ya. Sekiranya silakan dijawab. Saya juga bingung kok masa Natal dibilang hari ulang tahun Yesus. Enggak, ditranslatekan Bang Naga. Apa yang katakan, apa yang katakan ditranslatekan. Ya, betul. Aku dalam bahasa roh ini. Di bahasa roh banyak. Oke, banyak kali kau pertanyaan Dali, kau aja pun nggak jelas dasar kau Dali. Lanjut Bang Faruk. Sekira berapa? Dali, tolong kau jawab itu. Bukan kau itu. Bang. Oh, gitu. Pertanyaan, makanya abang tengok Bang, wakafnya ditengok wakafnya. Wakafnya. Artinya Bang Pendeta agamanya apa? Itu. Silakan dijawab Bang Pendeta. Udah aku tanya tadi, Dali agamamu apa? Kan udah aku jawab betulnya itu. Salahku di mana Bang Faruk? Serba salah juga lah, Wak. Dibilang Wak mau hujat. Silakan Bang Pendeta dijawab. Agamanya apa Bang? Saya mau masuk Islam rencana ini. Tolong kau jelaskan dulu agamamu yang jelas. Dasar kau Dali, pendeta Dali, kau jelas dulu pendeta Dali. Cepat kau jelaskan pendeta Dali agamamu sebelum ku cepat ke laut. Dasar kau Dali. Bang Bingung, Bang Naga mantap Bang Naga. Haleluya. Siki. Laut kau. Udah bahasa roh. Kalau Udah bahasa ditanya, roh. iya turun dia. Kalau ditanya apa agamanya, ada berkali-kali dibilang apa agamanya Bang, jawablah apa. Kalau kau pun mau bertanya silakan, nggak apa-apa. Tapi perkenalkan dulu dah dirimu, jangan sampai aku pakai bahasa roh. Karena di Oke. sini pertanyaan 4 kali gak dijawab langsung ke laut. Oke, Pardede buka mic. Selamat pagi, agama apa? Pardede perkenalkan agamamu sebelum kami baca roh apa nih bahasa roh. Yang typing Agama di bawah Kristen, nggak berdaya agama Kristen. Dali. Oke, yang nggak berani apa nih typing di bawah itu nggak berani naik Dali orangnya Dali. Lanjut Bang Faruk. Iya, Oke, Bang ini Pardede.
Silakan. Assalamualaikum Bang Dewa. Silakan Bang Pardede. Mau bertanya dulu Le tentang ini Alkitab. Ini aku gak ngerti nih. Aku mau bertanya ini. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Tolong dulu bukakan dulu. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Loh, kok nanya Bible sama aku? Ya kamu kan pintar, makanya aku tanya dulu Le. Si kita aja kenapa? Iya teman ya, dia yang tanya ya, dia yang tanya. Ya, bukan saya yang meminta dia untuk bertanya teman-teman ya. Disimak ya. Bukakan ya. dulu Bang. Bukakan Ya, di layar dia Le. yang tanya, ya. Bukan kita menjelaskan iman orang di sini. Dia yang bertanya, Pak Dede yang bertanya di sini. Ya, Ibrahim bukakan di layar. Bukakan di layar Le. Ibrani 4 nomor 10 sampai 11. Ibrani 6 Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 tuh. Bukakan di layar itu, Le. Sebab ini kan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorga, dan yang pernah mengecap itu kayak mana mengecap Bang? Itulah makanya bacakan Dan dulu yang terus. pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman, ya Allah, mengecap firman mengecap yang baik dari Theos dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Theos bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Apa yang mau ditanyakan di sini, Bang? Ini aku 2000 tahun yang lalu kok bermunculan orang-orang kayak gini lagi sekarang. Itu makanya aku bertanya nih, apa ayat ini Bagaimana? maksudnya ini tulisan ini 2000 tahun yang lalu. Mana manuskripnya? Kalau memang tulisan itu 2000 tahun yang lalu, atau dari mana kau? Mana manuskripnya? Tidak begini Le, walaupun tidak ada ini cerita ini Kau dari 2000 mana kau 2000 tahun yang lalu kalau kau nggak bisa tunjukkan manuskripnya? Kok ada maksudnya Le, kok muncul manusianya sekarang? Ini 2000 tahun yang lalu, berarti tulisan ini ini ya mungkin ini aku pikir kan rupanya memang betul muncul sekarang manusia itu kan itu. Yang kutanyakan, kau kenapa bisa tahu kalau tulisan ini sudah ada 2000 tahun yang lalu? Dari mana kau tahu? Ya artinya kita harus akui lah cerita itu benar. Enggak, tulisan ini kan kau bilang tadi, tulisan ini udah kelihatan kok teman-teman kan. Berapa kali sudah naik kan? Berdusta aja orang ini, weh. Bukan berdusta, maka bacakan lagi Le. Dalam segala hal. Dia berdusta dalam segala hal. Kutanya, kan tadi kau bilang tulisan ini sudah ada 2000 tahun yang lalu. Kok bisa tahu tulisan ini 2000 tahun yang lalu? Maka aku tanya lagi, kau tahu dari mana kalau tulisan ini sudah 2000 tahun yang lalu? Untuk membuktikannya, kau harus tunjukkan manuskrip tertua di abad pertama, bahwasanya tulisan ini sudah muncul. Setauku, Bibelmu itu tidak ada manuskripnya di abad pertama, kedua, ketiga, keempat, gak ada. Gak ada manuskripnya. Kok kau bilang pula 2000 tahun yang lalu sudah ada? Walaupun di abad ke-5 itu tulisan, ya kok benar-benar ada apa orangnya sekarang gitu yang kita. Di abad ke-5 pun belum ada. Udah mau di abad ke berapa lah, terserah lah Laila. Cuma Ini kan kalau teman-teman. gitu Di abad keberapa pun Bibelnya ada nggak tahu di abad keberapa itu ada tulisan itu, abad keberapa? udah usah panas jadi panas Le. Mau aku kasih tahu kau. Bacakan sekali lagi Le untuk kawan-kawan si Dewa siapa, bacakan lah. Oke, biar ku kasih tahu samamu ya. Biar ku kasih tahu samamu. Jadi terjemahan dari Biblemu itu adanya abad ke-16. Tahun 1600-an. Jangan kau bilang 2000 tahun yang lalu, ngarang kau. Karena apa? Yang kau tunjukkan terjemahan. Bahkan yang kau tunjukkan tadi, seandainya dikembalikan ke dalam terjemahan lama, tidak ada kata murtad di situ.
Kalau dalam konteks ya dalam teks TL atau terjemahan lama tidak ada kata murtad. Karena kata murtad itu kalimat murtad itu bahasa Arab, bukan bahasa Yunani. Yang jadi firtinya ini kok bisa ada kata murtad di situ tertulis? Terjemahan ke Indonesia. Kok bisa ada? Murtad itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Kok bisa ada bahasa Arab di Bibelmu? Jawab dulu. Hah? Kok bisa? Dalam hati dia gini nih teman-teman, nyesel kali gue bertanya sama Faruk ini, nyesel kali. Sebenarnya Bang Faruk dia mau nembak Bang Faruk, salah orang nembaknya. Salah orang nembak deh. Ku buka TL-nya, ku buka TSI-nya, ya. Ku buka TB-nya, kita buka, nggak ada kata murtad itu, nggak ada. Aku kan tadi sini kan kuawali dengan kata bertanya. Ini apa ada orangnya yang di tulisan ini kan itu aku tanya. Iya. Maksudnya Tulisan begini yang Bang mana, Baruk. Bapak Haji? Bang Baruk, maksudnya begini. Dia bertanya, ini tulisan Ibrani ini siapa penulisnya? Paulus. Oh bukan. Sampai sekarang Bang Baruk, tulisan Ibrani itu dianggap misteri. Siapa penulisnya tidak ada yang tahu. Silahkan dicek aja kalau tidak percaya. Tidak ada yang tahu. Masa seorang penulis yang tidak tahu, ente mau beriman, mau ente percaya begitu saja. Begini. Memang tulisannya bagus. Sebentar dulu, tadi ente bertanya. Sekarang kira dijawab, ente malah membantah. Gimana ini? Ya udah lanjut. Ya berarti gini ya, dalam Ibrani, dalam seperti yang digambarkan Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 itunya maksudku mau tanya. Iya, kalimat terakhirnya itu yang akan menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya, betul? Bagi dirinya. Iya, betul. Iya, betul. Oke. Berarti kelak Yesus kalau datang lagi ke dunia ini akan disalibkan orang lagi dia gitu. Udah disatukan lah dengan udah menyangkal Yesus lagi lah orang itu kan. Enggak, di situ enggak ada menyangkal, Bang. Bisa. Memang malang dia, Bang ya. Tiap datang ke dunia disalibkan, tiap datang ke dunia disalibkan. Memang malang kali dia ya. Baca sekali lagi dulu lah, biar agak terang dulu. Sudah aku bacakan. Ya kalau bisa diulang-ulang lah biar agak terang kali. Siapa yang di bawah? Bang Faruk, berarti tentara Romawi menyalibkan lagi ya? Datang ya tentara Romawi disalibkan lagi ya? Iya, 2 kali di situ. Mati Tuhannya, ngeri kali Tuhannya. Yang kedua kali bukan tentara Romawi, tapi Kamra. Ya. Tapi si Faruk gitu. Enggak, artinya gini Bang, kalau Bang Dewa, orang itu intinya imani, walaupun salah, imani, yang penting jalan keselamatan, jalan, itu ya imani, walaupun dibuat pergabusi, imani, pikul salib, belum pernah aku tengok orang itu dan pikul. lagi pun, imani, pikul. Dan lagi pun apa Pak Dede ya, ayat itu mau kau arahkan ke siapa Pak Dede? Silakan. Kalau kau mau mengarahkan aku, kau mau mengarahkan ke aku ayat itu. Makanya kita pahami dulu bacanya. Bacakan sekali lagi dulu. Oke. Ya, kita tahu berikan ya. Bang Baruk nggak usah mau disuruh-suruh. Nggak usah mau. Ada nggak manusia ini kan? Nggak usah mau disuruh-suruh. Ini cuma cerita-cerita bohong kan itu makanya. Kalau mau cari yang lain saja, Pak Naga ya, cari yang lain saja. Dia nggak ada jangan kelas kepanasan untuk dulu. berdiskusi. Kalau yang kepanasan siapa? Cari yang lain aja. Cari yang lain. Biar aja nih baca Bang Dewa, biar dia yang baca. Baca nah. Baca aja sama ente. Nah. Nggak usah nyuruh-nyuruh. Oke. Baca tenang buat jangan. Lari-lari Bang. Aku soalnya nggak ada kitab pula ini. Nah, baca. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dari Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang datang. Namun yang murtad lagi.
tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah ini ada nggak orang ini? Ada nggak terjadi? Iya. Oke, coba Maksudnya ya kita ada- uji ya, kita uji. Seandainya ada orang yang menyalibkan lagi Yesus untuk kedua kalinya, perbuatan itu menurutmu perbuatan keji atau perbuatan baik? Ya kalau menurut ayat ini perbuatan keji lah. Perbuatan keji, oke, kita kaji ya. Bang Pardede, seandainya kau hadir pada saat penyaliban Yesus, ya, ketika itu ditangkap sama tentara Romawi, apa yang kau lakukan? A. Menolong Yesus. B. Membiarkan Yesus mati di kayu salib. Bergabung ikut menyalibkan. Seandainya, kita uji ya, apakah itu perbuatan keji? Seandainya pada saat penyaliban Yesus kemarin, ya, yang dilakukan oleh tentara Romawi, dan kau ada di sana, apa yang kau lakukan? A. Membela Yesus supaya tidak jadi disalib dan dibunuh. B. Membiarkannya. Ya kami tidak C. tahu. Ikut mendukung, meludahi, menampar, bahkan menyalib, bahkan menombak. Ya, apa yang Anda lakukan Bang Pardede? Silakan. Kalau tentang penyaliban waktu di zaman itu, orang-orang itu tidak tahu, Yang kau tanyakan, kalau kau hadir pada saat itu, apa yang kau lakukan? Ya, membantu Yesus, membela dia supaya jangan disalib dan dibunuh. B. Membiarkannya. Atau C. Ikut meludahinya. Ya, kalau sekarang mungkin ya, karena ini kan seandainya, mungkin aku ikut juga menyalibkannya. Nah, apa bedanya kau sama? Dua kalinya apa bedanya? Sama aja berarti. Kau pun kayak gitu kau. Tukang salib juga kau. Penyalib. Sama aja kau penyalib juga kau. Jawabannya langsung. Dan kau tukang buni Tuhannya. Si Pardede tukang buni Tuhannya. Penyalib tentara Romawi kau. Tentara Romawi kau. Mau dia disalibkan 2 kali, mau dia disalibkan 3 kali, mau dia disalibkan 100 kali, sama aja kalian sama yang menyalibkan dia 2 kali, 3 kali, 100 kali. Karena apa? Karena kalian menginginkan penyaliban itu. Sama aja. Apa bedanya? Tentara Romawi dan pada zaman itu memang Tuhan kami mengatakan orang itu tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Paru. Kepada siapa dia mengatakan? Typing Kepada di bawah, siapa dia mengatakan? tangkap Pardede. Typing di bawah, tangkap Pardede. Kepada siapa dia mengatakan bahwasanya tentara Romawi tidak mengetahui apa yang mereka perbuat? Kepada siapa? Dia sendiri mengatakan, "Nah, maafkanlah dia Bapak, sebab mereka tidak tahu." Kepada Bapak kan? Ampunilah mereka Bapak, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, betul? Iya betul. Nah, di situ Yesus yang minta ampunan kepada Bapak atau Yesus yang mengampuni mereka? Kamu pantasanlah kamu tidak keluar dari Kristen ya. Mencret kan, mencret. Mencret. Kaum Kristen yang ada di bawah. Makanya pasti pikir tahu kalian kenapa kan bilang Yesus keluar itu dari mengampuni Kristen, dosa, Pak. Ya, pikir dia. Tragedi penyaliban sudah tertulis Bang. Dia minta ampun kepada Bapa atas apa yang dilakukan orang-orang terhadap dia. Yesus tak berkata di kayu salib, "Sudah ku ampuni kalian, bro, sis, nggak gitu." Malah dia berdoa kepada Pak, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan." Nggak dikatakan Yesus begini di kayu salib, "Hai bro, sis, lay, akhi, ukti, udah ku ampuni kalian." Nggak kayak gitu dibilangnya. Yesus saja meminta ampunan kepada orang yang berbuat jahat kepada dia. Dia meminta ampunan kepada Bapa yang telah mengutus dia. Kenapa kalian minta ampun kepada Yesus? Makanya jangan ditinggal otak itu Pak Didi. Aku cuma prihatin aja, wajar. Nggak kenal rupanya layak Bapak itu kan di itu. Kok kenal rupanya Bapak itu siapa? Ya kenal lah, aku mengenal siapa yang Bapak itu? Siapa Bapak itu? Iya, kalau nggak bisa kau mau gimana pun kuterangkan juga nggak kenal lah, gimana lah menceritakan. Siapa Bapak itu?
Silakan. Buktikan bahwasannya kau kenal sama Bapak yang telah mengutus Yesus. Siapa Bapak itu? Silakan. Jelaskan. Bok tai. Mencak kau Pardede. Aturkan Bang Naga Bang Rao, berak cana dia, mencak ini. Bok tai, mencak seperti ini. Pardede. Kurang ajar kau Pardede. Aduh, kau di sini. Kau Dia belum cebok itu, Bang Baru. Bikin. Belum cebok itu. Belum Enggak, cebok. aku cium gini. Gini aku cium dari Bang Dewa. Ih, kok botai. Mencet di rumahnya. Dia belum cebok itu. Bang Baru kasihan ya Allah. Ah, Itu belum kurang ajar cebok seperti ya. ini. Keburu-buru kabur, belum cebok, belum apa. Belum dilapnya pula itu tai di kursi itu. Siapa yang duduk di situ dia ngerasakan itu? Dia siapa yang duduk di situ dia ngerasakan tai seperti ini itu? Abang ini. Bagus. Tanya lu. Abang ini. Bang Bagus. Halo Bang Bagus. Bang. Iya, Ya. dilap dulu kursinya, Bang. Dilap dulu kursinya. Ada tai mencet si Pardede tadi di situ. Oh, udah. Udah ada dilap. Udah. Oh iya, oke. Udah. Nanti kena Abang. Silakan, Ya. silakan. Islam Kristen Bang Bagus. Islam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Bagus. Ada yang mau sampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat profilnya ini abang apa ini, hostnya ini. Ini saya angkat jempol. Angkat jempol loh. Silakan. Iya. Jadi abang ini saya tadi mau itu dengar sebentar. Terus aduh ini udah bisa dipakai ini untuk debat. Mantap abang. Siap, Abang mantap Insyaallah. abang. Ini Ada lagi, Bang? orang Bagus. langka. Orang langka dan orang terpilih loh. Bos. Siap Bang Bagus. Makasih banyak Bang Bagus ya supportnya Bang Kuyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kursi ada 2 disimpan untuk yang nggak mau naik, yang tapping itu dalle ya. Kursi 2 kita itu. Nah, ini Pokoknya- assalamualaikum Bang Seksen. Oh, Bang Saison. Assalamualaikum Bang Saison. Assalamualaikum. Aduh, turunkan aja lah. Lagi kerja itu. Ini yang tidak mau naik berarti dale ya, nggak tahu mata rumbo dia ya. Kalau nggak mau naik dale ya, nggak tahu mata rumbo dia ya. Kursi 2 ya untuk mereka ya. Kalau nggak mau naik berarti mencret kayak si Pardede ya. Mencret. Masa Tuhannya disalibkan juga ya. Tuhannya disalibkan, tangkap Pardede. Buat taping di bawah, tangkap Pardede menyalibkan Tuhannya. Tangkap Pardede buat taping itu. Nah, kita cari dulu ya. Lain kali Bang Pardede, Bang Faru minta tolong ya. Lain Pakai kali Bang pampers. Pardede, kalau Pakai pampers. kalau Abang mau kabur, tolong dibersihkan dulu mencretnya Bang di kursi Bang ya. Dibersihkan dulu baru kabur Bang. Kasihan. Dia Bang, suruh pakai begitu, ya. pampers gitu. Suruh pakai pampers. Oh, atau pakai ya. pampers boleh, pakai pampers Bang ya. Pardede ya. Kau makan apa tadi? Bok kali mencretmu tadi tuh. Ini apa Bang Faruk? Ada titip salam dari Bunda Tuti. Katanya apa sih? Madunya sudah sampai. Terima kasih kepada Bang Faruk dan kepada Pak Acong katanya. Ya, Alhamdulillah. madunya sudah sampai. Ya, Bunda ya. Oke, user, selamat pagi, agama apa? User. Ya amang.
Leni Yandi. Leli. Belum duduk dia Bang Naga, Bang Naga belum duduk. Masih apa sih Di sini, katanya? Bang Dewa, Jumat berkah nanti ada madu apa? Kaos gratis dari apa? Followers Bang Dewa. Ada, insya Allah ada. Ini ada yang DM Dewa atas nama Muhammad Alamsah Pili, sama Aulia Karunisa, sama Nur Aini, sama Bunda Mon. Katanya saya mau pesan kaos masing-masing 5 katanya. Berarti kalau 5 berarti sekitar 15 kaos Bang Faruk. Antara 15 sama 20. Di DM udah DM. Cuma DM-nya belum nyampe, masih nyangkut. Alah. DM-nya belum nyampe. Ujungnya Bang Faruk kamu sekali aduh. Ujungnya. Oke. Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ada Bang dikit minta tolonglah sama saudara-saudara Kristen, tolong bantu untuk tangkap si Pardede itu terkait kasus pembunuhan Tuhannya. Ya. Siap. Siap. Dia ikut terkait dengan kasus pembunuhan itu, Bang. Iya. Memang betul harus ditangkap dia. Nah, jadi Oke. untuk saudara-saudara Kristen yang tidak mendukung penyaliban Yesus, nah, tolong dibantu untuk penangkapannya. Oke, itu aja Bang. Terima kasih. Sehat selalu. Oke. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bang Pardede, turunkan. Salah pencet. Siap. Turunkan. Oke, kita naikkan lagi ya. Lo yang jatuh siapa? Bang Acong jatuh ya? Oke, Bang Bagus bergabung kembali, Bang. Iya bos, saya itu senang. Jangan diturunkan ya. Bang, kita kursinya untuk itu Bang, untuk mendengar di bawah. Kita tuh, saya nanti turun juga kalau untuk apologi. Kita mau naikkan itu Bang, bukan maka diturunkan. Iya, Kita iya. mau cari debat. Nanti kalau ada seksi untuk ngobrol di atas ada, ya. Mohon maaf ya. Ya. Saya. Oke, assalamualaikum. Ya. Tadi semalam Bang Bang Faruk, saya kan niat udahlah memberi gift untuk Alex ya, yang saudara kita. Rupanya terpencet ke Oten. Terpencet ke Oten katanya. Terpencet ke Oten. Sama juga. Apa katanya? Itu naga itu tulangku kata. Terima kasih tulang naga. Terima kasih tulang naga. Ya Allah. Nggak bisa dijambak. Nggak bisa. Aku privat. Mereka tahulah. Dalil-dalil itu aku privat. Berapa koin yang kau terbangkan Bang Naga? Waalaikumsalam. 50 yang Turun aja Bang. Nggak bisa dinaikkan Oke. Bang. Cuma di bawah aja. Oh ya siap Bang Trisnal, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50 maksudnya biasa kan aku kirimkan ke Bang Faruk kalau buka live. Tadi malam saya rencana mau kirim untuk Alex lah biar ada itu apa ini koinnya. Terkirim lah tuh dia, akhirnya aku beli lah. Aku bilang terima kasih tulang. Aku pun pernah gitu Bang Naga. Aku pernah gitu kan. Aku pernah gitu. Gini. Ada temanku dari Malaysia. Ini temanku. Sebenarnya dia orang Indonesia. Cuma dia lagi kerja di Malaysia. Kemarin tuh sering dia datang ke Komal aku, dia kirim gift. Kalau dia datang kirim gift. Jadi waktu itu udah malam. Ya, dia mau kirim gift itu sebenarnya sama aku 5.000 koin, Bang. 5.000 koin diterbangkannya, terbaginya sama tamu Bang Faruk. Alhamdulillah memang Islam. Terbaginya sama tamu Bang Faruk dibagi. Enggak aku dibaginya. Habis itu di WA-nya aku, "Bang, maaf Bang, aku salah kirim, Bang." Katanya. Coba lah. Dibaginya. Kawan itu pun terkejut. Tamu dia kayak Bang Alvino ini. Dan sebelah kananku tamu. Memang ku tengok, udah masuk si Pulan pikirku kan.
Disapanya aku assalamualaikum dan kata dia bekas kawanku sapam dia. Waalaikumsalam apa aku bilang. Nggak lama kemudian terbangkannya kan 5.000 koin itu waktu itu kan. Lompat seneng lah Bang Alvin ini. Misalkan dia sebelah Bang Alvin ini, dibilang dia, makasih banyak kak, kata dia. Aku dalam hatiku, salah kirim kawan ini. Habis itu dia hanya, maaf ya dan dia salah kirim aku. Udahlah, udah rezeki dia itu. Kan gak mungkin ku bilang sama yang sebelah gue tuh kan, Bang, tadi spenderku tadi itu salah kirim Bang, kirim baliklah sama aku Bang. Kan gak mungkin. Itulah rezeki itu kan, itu rezeki. Makanya benar kata Umar ibn Khattab, jika sesuatu yang telah ditetapkan Allah atas diriku tak akan pernah lepas dari genggamanku, kan gitu. Dia tinggal duduk-duduk manis, rezeki yang mendatangi dia gitu loh. Jadi ingat aku kisah itu. Oke, Kak Riza, selamat bergabung Riz. Ya, selamat bergabung. Bunda Mom, syukran jazakillah khair. Iya. Silakan Bunda. Kak Riz. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum Bang Afris. Bang Afris. Bang Riza, Bang Riza. Dipanggil 3 kali tidak dijawab, top marah ya, langsung turun ya. Yang mana udah dipanggil tadi? Rijal udah? Dah. Ini di bawah ada yang banyak pesan kaos. Silakan DM aja ke Dewa ya. DM ke Dewa. Nanti Dewa kasih nomor WA Dewa ya. Ada Bunda Mon juga kemarin yang sudah beli dari Malaysia. Barakallah, terima kasih banyak ya Bunda Mon ya. Terima kasih banyak. Silakan DM ke Dewa ya. Ya silakan lanjut Bang Baruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abang Kudelvi. Ada yang mau ditanyakan Bang? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada yang mau disampaikan? Mau sampaikan ya buat tapping oten-oten ini yang suka menghina Tuhan kita, Nabi kita. Mohon berpikir secara logika lah kalian. Masa manusia yang ditombak, yang dikutuk, kalian jadikan Tuhan ya. Itu logika akal sehat lah kan pakai. Itu aja Bang. Enggak Bang, dia nggak mau naik Bang. Dia berani di bawah Bang. Iya, tapping-tappingnya itu. Ya kita diajak diskusi lebih baik, dia nggak mau. Kayak gitu dia Bang. Oke Bang. Oke Bang Delvi, biar aja nanti Bang Faruk yang nyelesain tuh Bang. Tugas Bang Faruk gitu Bang. Mulai Bang Faruk ini, Bang Faruk. Bang Faruk. Ya. Bang Faruk. Ya, yang mana mau ngomong? Yang panggil yang mana ini? Dua-dua ini, yang mana yang mau itu? Ya, siap Bang, siap Bang. Ya, saya bingung juga ini sama oten-oten ini. Sebetulnya kisah mereka ada berapa? Yesus mereka ada berapa itu? Sesuai kebutuhan Bang, sesuai kebutuhan jumlahnya. Karena waktu pernah saya tanya di Komel Bom ada yang nanya itu dari orang Muslim, dibilangnya kami nggak kenal Isa kalian ya. Nah, itu jawaban saya Bom gitu. Ya dia bilang kan nggak kenal, dia bilang nggak kenal Isa karena Isa nggak mau Bang nebus dosanya Bang. Makanya kalau abang tanya sama Bang Faruk berapa jumlahnya, saya jawab sesuai kebutuhan. Kalau kurang satu yang kemarin itu mereka bikin satu lagi. Abang mau mendaftar, mau daftar? Bang Faruk. Logika. Orang itu lagi nyari-nyari itu Bang. Orang itu lagi nyari-nyari satu lagi Bang. Karena dosa sekarang terlalu banyak katanya. Butuh satu lagi tuh mau ditumbalkan. Mau Bang, mau. Bang Delvi mau. Logika kan berewok, dia panjang rambut. Jawab dulu, nggak berewok. Jawab dulu, mau ditumbal nggak? Jawab dulu. Bentar Bang, bentar Bang. Aku ada tahu bentar, aku mute dulu ya. Oke. Oke, kita sapa tamu satu lagi ini apa Bang Faruk? Aku ini bacanya memang terus terang bilang on juga ini. Abdurrahman. Abdurrahman, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semua? Sehat lah. Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Ya. Ada yang mau disampaikan? Iya, sama seperti abang itu tadi. Jadi kebanyakan saya lihat kan onten-onten di bawah itu kan selalu menghina Nabi dan menghina Allah. Itu gimana harus kita bilang ini? Ini yang saya tanya sama Bang Fahruk. Supaya jangan sampai dihujat terus berarti Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk gimana caranya untuk kita jelaskan kepada mereka itu Bang Setidaknya gini bang, nggak perlu menjelaskan, tak perlu kita menjelaskan kepada pembenci. Ya penjelasan tidak akan diterima sama pembenci. Yang jadi tanggung jawab kita adalah ya melindungi telinga kita dari hal-hal yang seperti itu bang. Itu tanggung jawab kita bang. Jika ada yang seperti itu kan kata Nabi, jika di dalam kata Allah dalam Al-Quran, jika kau mendengar mereka mengolok-olok agama Allah, tinggalkan tempat itu. Jangan satu majelis kita sama orang itu sampai mereka merubah omongannya gitu loh. Tinggalkan bang. Ya, kita tidak bisa memaksakan hati orang, kita tidak bisa mengatur lisan orang. Tidak bisa kita. Tapi kita bisa menjaga telinga kita. Itulah alasannya Allah beri kita dua telinga dan dua tangan. Fungsi dua tangan ini ya ketika mendengarkan hal itu tutup telinga kita, tinggalkan. Karena itu adalah perkataan yang keji yang harus didengarkan oleh telinga kita yang mulia. Yes, Bang Fahruk, mantap sekali Bapak. Ini saya kemarin tuh yang sudah saya bilang dari Nias ya, dari Nias saya ini. Abdurrahman dari Nias, ya mualaf dari 2006, udah lama udah. Iya, masih ingat Bang Fahruk, masih ingat. Ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan terus Bang. Saya pun mau juga seperti itulah untuk menjelaskan. Jangan sampai dihujat terus. Kita jelaskanlah kepada mereka dengan sebaik-baiknya lah. Iya. Tapi yang kedua ini opsi kedua bang ya, ini opsi kedua. Kalau abang punya dedak, kalau ada duit untuk beli dedak, pas mereka kayak gitu, jejelkan dedak ke mulutnya bang. Insya Allah dia nggak akan menghujat lagi tuh bang. Karena biasanya orang kayak gitu itu kekurangan dedak bang, kekurangan dedak di rumahnya bang. Iya. Ya, oke. Tapi kalau bisa dedak kasar bang ya, dedak kasar, dedak kasar yang segini bang, yang gini kasarnya bang, dedak kasar. Ya. Nah yang kayak gini kasarnya dedaknya, yang kayak gini kasarnya. Mantap. Bang Abdurrahman, sebelum turun saya mau nanya, Bang Abdurrahman ini nampak saya tengok profil kayak di Aceh ya? Ya di Aceh saya. Ya di Aceh. Saya tinggal di Aceh. Makanya saya cek profil barusan. Iya. Oke. Ada Afino mau disampaikan sebelum saya turunkan Abdurrahman? Ya yang penting perbanyak aja ilmu agamanya Bang Abdul. Iya, insyaallah. Ya. Akan saya belajar terus. Ya, Bang Abdul ya. Istrinya orang Aceh nampaknya itu. Istrinya orang Aceh. Iya, istrinya orang Aceh. Ya kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Devi mau dilanjutkan? Delvi, buka mic-nya. Devi ada tamu tadi. Ada. Apa yang mau dilanjutkan sebelum saya turunkan? Oh, udah. Simar apa? Simar mata ini. Simar junta. Lekku Simar junta. Lanjut. Suara, nggak ada suara. Abang Fahruk mute, nggak ada suara. Di mute, nggak ada suara. Teman-teman Bang Fahruk minta tolong ya, Bang Aco Bugisnya di follow teman-teman ya. Nggak ada suara. Di mute. Iya, Bang Fahruk minta tolong ke teman-teman, Bang Aco Bugisnya di follow teman-teman ya. Minta tolong supaya beliau mendapatkan followers 1000 orang ya. Yang nggak jelas, bentar Bang Fahruk, saya promosi dulu. Suara Bang Fahruk nggak jelas. Bagi saudaraku yang ada di bawah, tolong kalau ada dia, tolong kirim love orange ya, love orange biar Komal kuat. Tolong di follow Bang Acong Bugis ya, biar sampai 1000 beliau biar bisa on cam ya. Sampai 1000 di follow ya, di follow akun-akun di atas, di follow ya. Bang Acong Lubis, Alvin, Bang Fahruk dan lain di follow, yang ada 782 juta orang memandang. Jangan takut untuk di follow. Kami tidak perlu hadiah ya, hadiah tidak perlu. Kalau dikirim love orange aja untuk menguatkan Komal ya.
Tolong Tapi simak saudaraku. teman-teman ya. Simak yang nggak perlu itu Bang Naga ya, yang nggak perlu Bang Ya, Naga. ya, simak ya, Bang Naga yang tidak perlu ya. Intinya di follow, udah di follow, alhamdulillah ya. Bang Dio belum ngomong dari tadi Bang Dio. Assalamualaikum Bang Dio. Bang Dio lagi ada kerja dia, jangan diganggu. Karena itu. Oke, MY Simanjuntak, selamat siang. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Oh, waalaikumsalam. Muslim. Alhamdulillah. Nice. Muslim. Ada yang mau disampaikan lekku? Ini junta apa? Junta belakang atau junta depan? Iya, Mardau. Gemar Daud. Oke, lanjut lek. Ada yang mau disampaikan lanjut. Tidak ada, saya hanya ingin mendengarkan saja sambil belajar menambahkan ilmu ya kan. Oke, alhamdulillah. Kalau kayak gitu lek, biar di bawah aja lek ya. Mohon maaf lek ya. Jadi kita naikkan yang apa yang oten-oten ya. Iya. Boleh ya? Oke, wassalamualaikum lekku. Karena yang mau kita ajak debat nggak ada. Waalaikumsalam. Iya ya, oke. Ayo. Pencerah, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang, agama apa? Kristen dong. Oke. Iya. Makan dedak itu Bang Naga, pemakan dedak. Ayo. Iya, tahu kalau macam kau itu peminum kencing onta. Oke, Ayo, coba. mantap. Saya Oke, siap peminum kencing onta. Siap, tapi kamu minum racun maut Ayo, ya? ayo. Mau enggak? Ayo, kita. saya tanya Quran dulu ini. Bukan. Kenapa sih takut sekali? Sebentar. Kenapa sih Sebentar, diam peminum kencing dulu. onta? Diam Baru dulu. dibilang kencing onta, Diam dulu, kejang-kejang. Bang Dedak. Kenapa sih? Bukan, diam dulu. Saya Iya, siap peminum minum kencing kencing unta. Diam dulu, saya siap minum kencing unta. Saya Kau tanya minum dulu racun maut mau? Qurannya, kenapa gemetaran Minum racun maut kau, mau? Naga? Itu jawab dulu. Naga, Aku kau siap. gemetaran. Bukan. Aku minum kencing unta. Tanya kau Kok gemetaran, yang kau minum kenapa? racun yang kencing maut mau enggak? Kencing maut. Kencing Ayo maut mau enggak? sekarang kau Mau enggak racun maut? tunjukkan Racun di maut mana jawab dulu. Muhammad pernah bertemu Tidak dengan boleh, tidak Allah akan di dijawab. Saya tidak akan Al-Quranmu. lepaskan. Tunjukin. Saya tidak akan lepaskan. Racun maut mau enggak kau minum? Racun maut mau minum enggak? Racun maut. Enggak, saya lepaskan. Di mana racun maut mau enggak? Racun maut. Racun maut mau. Jawab dulu. Saya Aduh, siap, ini penyebab saya siap. batu, Kencing kepala unta. batu, benar ini. Pak Naga, enggak ente kalau Ayo. mau diskusi Ayo, kita penyebab diskusi. batu. Coba sekarang kau tunjukin di mana Enggak Muhammad begini, pernah bertemu tadi dengan apa sebentar. Ayo, dalam Quran Sebelum mau kita mana? masuk ke situ, air kencing unta aja ada manfaatnya. Ntar dulu, air kencing Tuhan lu manfaatnya apa? Sebentar. Air kencing unta, sebentar dulu, sebentar. Kenapa sih Air kencing gemetaran unta sih? itu, Ya, ini sudah gimana tidak ini percaya orangnya? lagi dengan Mau diskusi Quranmu. apa? Enggak, ya sudah. Iya, ini Anggaplah mau kami diskusi, tidak makanya percaya. Saya tanya dulu Quran kalian. Nanti Ente kalau bisa tadi jawab. mengatakan kepada Nggak akan kami. berhenti ngomong itu Bang kami- Dewa, Bang Dewa. Iya. Bang Dewa nggak akan berhenti Di-mute aja, ngomong itu di-mute. Bang. Makanya Di-mute dia aja, di-mute. nggak berhenti dia tuh ngomong. Ngomong terus dia tuh. Enggak Nggak bisa, ngomong terus begini. itu. Tadi kan dia mengatakan air kencing onta. Nah sekarang air kencing onta aja bermanfaat. Nah terus manfaatnya air kencing Tuhan ente apa? Manfaatnya itu apa? Kalau tadi ente mengatakan air kencing kita minum. Nah sekarang Pak Naga tadi menantang kepada ente. Silakan Pak Naga minum air kencing unta 1 gelas. Ente cukup minum racun maut 1 sendok aja. Jadwalkan ketemuan. Saya 2 Jadwalkan. liter saya minum. 2 liter saya minum kencing unta, dia Jadwalkan minum racun maut pertemuannya. 1 sendok. Oke, siap. Iya. Silakan jadwalkan pertemuannya dengan Pak Naga ya saling DM. Nanti kita akan layangkan surat resmi itu. Pak Naga minum air kencing unta campur susu, sementara ente minum racun maut. Ya, silakan dijadwalkan saja ya. Pak Rogo tolong di mute dulu Pak Rogo. Oh, baru naik langsung mute dulu. Nah, seperti itu ya. Ya lanjut. Oke. Rogo, selamat siang, agama apa? Rogo, selamat siang, agama apa? Rogo, selamat siang, agama apa? Saudaraku yang di bawah, masa 800 juta orang memandang enggak ada yang muslim. Bang Acong butuh 200 lagi aja lah. 200 lagi Bang Acong butuh. Baru ada 800, 200 orang aja butuh. Apakah muslim? Enggak ada di bawah 200 orang.
Apakah semua ini dalih semua di bawah ya? Apakah semua dalih di bawah? Enggak tahu Materumbo, bukan hadiahnya. Di follow, hadiahnya dikasih tapi di follow. Jangan dikasih hadiah yang enggak di follow. Follow butuh 200 orang. Bang Acong untuk di follow ya. Coba saya tengok ini hadiah dikasih di follow ada enggak? Baru naik 18 orang, 200 orang butuh. Tolong di follow. Acong nih ya, saya besarkan. Yang mana ini yang saya besarkannya? Itu Acong Bugis. Tolong di follow. Jangan hadiah dikasih di follow. Oke, kita naikkan dulu ya. Ini orang ya. Ada permintaan. Bapak Adi, selamat siang, agama apa? Bapak Adi, selamat siang, agama apa? Siang. Bapak Adi, selamat siang, agama apa? Selamat siang Pak, agama Islam Pak. Agama Islam. Ada yang mau disampaikan Pak? Cuma nyimak aja Pak. Oh, menyimak. Mohon maaf Pak, di bawah aja Pak ya. Karena ini kursi dua orang untuk hotel Pak ya. Mohon maaf. Yuk, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyampaiannya aja itu nanti Pak Naga kalau ada yang naik. Mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin ada kritik, mungkin ada saran aja. Siap. Oke, nanti kalau udah habis nggak ada pertanyaan baru kita turunkan. Siap. Acong Bugis maksudnya. Iya, siapa lagi nggak mungkin lah Naga Bugis. 200 ya, 200, 100, 120 lagi ya, 120 lagi ya. 120 lagi. Kalau agama Islam ucap salam dong. Ya tak apalah, mungkin orang lupa. Jangan kita terlalu permasalahkan, lupa kadang. Ya ada itu dibantu ya 100 orang lagi. Silakan yang belum ya, yang belum follow untuk Pak Acong, silakan di follow. Dan terima kasih banyak ya kepada Ku Ingin Bersamamu. Katanya dia mau beli kaos 5 itu. Alhamdulillah untuk Jumat Berkah nanti. Cuma DM-nya belum sampai. Nanti ditunggu sama Dewa ya. Sinyalnya kurang. Nyangkut di tempat janda, nyangkut. Iya, betul sekali. 105 orang lagi ya, 105 orang lagi ya. Hadiahnya udah hampir 300. Tapi 105 orang lagi susah kali dicari. 105 orang lagi ya. Yang tidak mau naik, yang nggak mau naik di bawah Danle ya, nggak tahu Materumbo ya. Pokok intinya yang nggak mau naik sekarang Danle. Aku denganmu naik, kubuktikan aja. Orang Tuhan apa ini naik. Jangan kau bilang untuk Nabi Muhammad naik, kau di atas jelaskan. Naik kau. Ayo naik. Kalau berani naik ke atas kita sesuai data. Oh, ini aku denganmu naik Oke, aku denganmu. Selamat siang. Kristen apa? Halo. Halo, selamat siang. Kau bilang tadi Nabi Muhammad lupa istrinya. Halo. Aku. Selamat siang. Ini sekarang ini Kristen di rumah apa? siapa gitu? Kristen apa? Nggak perlu tanya sekte saya Kristen apa. Saya agamamu apa? Yang jelas saya Kristen. Oke. Nggak perlu kamu tanya saya Kristen apa. Yang penting saya Kristen. Ya, judulnya Yesus anak hubungan badan, tanda koma. Judulnya. Gitu. Oh, pas pula ada masuk telepon keluarga. Oke lah, turun aku dulu ya. Ada telepon masuk keluarga nih. Di reject aja teleponnya, kita bahas. Di reject aja. Oh, di reject. Kamu daripada keluarga saya. Oh, ngapain ente masuk ke sini? Turun aja, nggak usah naik ke sini tuh. Mau ngapain? Cuma berak doang. Pantesan bau tai dari tadi ini. Ternyata ente naik ke sini tuh. Tahu, nabimu aja nggak beres, tukang zina. Tuhanmu aja nggak tahu, pidoknya nggak tahu. Yesus colok keledai. Gimana sih ente? Menurut Martin Luther ya, pendiri agama Protestan, dia itu melakukan statement di mana Yesus melakukan perzinahan sebanyak 3 kali. Itu Martin Luther ya yang mengatakan seperti itu, bukan kami. Datanya kami ada. Ya, silakan kalau mau dibantah, bantahlah Martin Luther selaku pendiri ajaran Protestan itu. Oke. Arhab, selamat
pagi agama apa? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Selamat lah bang ya, sehat-sehat orang semua ya bang ya. Iya saudaraku. Perjuangkan agama ini bang ya. Oke bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokok selamat siang. Agama apa? Kristen. Kristen. Oke. Ini temanya Yesus anak hubungan badan. Tanda koma. Itulah bodohnya kaunya di situ. Sesuai dengan data, ada data kita. Jangan menghujat data ada. Kita berani buat tapping ada Itu datanya. namanya orang yang tidak punya goblok itu kau itu. Aduh, Pak. Kita diskusikan di sini, Pak. Yang Diskusi agama kau. Kau Pak, pikir agama kau itu paling Pak. benar. Kan begitu? Bentar, Pak. Yang goblok Tidak tolol bisa. itu Bapak, Pak. Kamu buka room bahas tentang agama kau itu yang. Iya, Pak. Begini, Pak. Yang goblok, tolol, bodoh itu Bapak lu, Pak. Itu dalam 1 Korintus ada. Islam itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal. Kalau Bapak keberatan mengenai diskusi, Bapak jangan naik ke sini. Ya. Ini diskusi lintas agama. Kalau agama Islam Bapak tidak mau dibahas, Bapak mendingan jangan punya agama. Kalau Bapak tidak mau dibahas, buang aja itu kitab. Kok naik langsung kejang-kejang seperti itu, Pak? Berkaca diri, Pak. Umat bodoh, tolol sama goblok itu Bapak. Bahkan yang namanya Paulus sendiri itu adalah pemuja kebodohan. Ya. Saya bisa Kalian berikan itu buktinya, yang Pak. bodoh, ya. Nah, mana buktinya kalau kami itu bodoh? Tapi kalau saya bisa membuktikan umat Kristen itu bodoh karena Kristus, saya bisa buktikan, Pak. Ayatnya ada. Kalau Bapak keberatan, silakan turun, Pak. Kita di sini mau berdiskusi. Bahkan Pak ya, kalau saya paparkan satu ayat pernyataan dari Paulus, Paulus itu pemuja kebodohan loh, Pak. Itu bukan kami yang mengatakan, tetapi Paulus sendiri yang mengakui. Dari hasil. Ya, sebentar Pak. Ya, baik, kita diskusi aja Pak ya. Siapakah di sini umat yang bodoh dan umat yang tolol, Pak ya? Berdasarkan dari data Pak ya. Jangan berdasarkan dari asumsi Bapak. Setuju Pak? Bilang seperti itu, baik. Anak haram. Baik Pak. Bapak sekarang buka 1 Korintus 1 nomor 18 Pak. Silakan Itu Bapak buka apa dulu. itu? Pak, di sini Pak dijelaskan bahwa saya ingin membuktikan bahwa Paulus adalah pemuja kebodohan, Pak. Sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka. Bodoh tidak Pak? Di situ Pak. Bodoh Pak. Betul? 1 Korintus 1 nomor 21. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Di dalam 1 Korintus 10 sudah jelas bahwa orang-orang Kristen itu bodoh dan tolol karena Kristus. Saya bisa membuktikan, Pak. Silakan Bapak sekarang buktikan di dalam Al-Quran kalau kami adalah umat yang goblok. Silakan. Buktikan ke kami. Ayatnya tampilkan. Orangnya yang goblok. Agamanya tidak, orangnya yang goblok. Oh, kalau Kristen agamanya yang goblok berarti ya. Ditambah umatnya juga tolol, begitu ya? Ini gimana coba Bang Baruk? Naik ke sini, niat diskusi langsung kejang-kejang. Ya udahlah. Belum makan apa itu Bang? Belum makan roti perjamuan kudus itu. Ya udah, Dewa makan dulu lah kalau gitu. Lanjut. Iya, Oke. Kita sapa tamu dulu. Istek, selamat siang. Ya, shalom, selamat siang. Agama apa? Kristen dong, Tuhan Yesus Juru Selamat. Oke, siap saudara. Tolong saudaraku 90 orang lagi di follow Bang Acong ya. Ada 800 lebih orang memandang, tolong di follow ya sampai 1000. Lanjut Bang Faruk. Dan di follow akun di atas. Silakan. Kena Bennett kan dia kan? Kena Bennett dia. Ditanggapi BODOH tadi kena Bennett langsung dia. Oke, Bang Is, silakan Bang. Apa yang mau ditanggapi Bang? Silakan. Gini Bang, saya kan pengen tahu nih, kenapa sih orang-orang Islam itu selalu banyak yang mengkritik orang Kristen? Kenapa bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Konghucu, bukan agama lain, bukan Katolik pula, tapi kenapa harus Kristen? Gitu.
Sudah? Sudah. Pertanyaannya gini Bang, jawabannya begini Bang, karena ya kalian yang lebih dahulu ya membicarakan iman kami. Kenapa kau katakan begitu Bang Faruk? Ini Bang, karena di dalam terjemahan Bible kalian comot nama sesembahan kami, ya, dan kalian katakan tentang nama sesembahan kami, ya, sangkaan dan juga perkataan yang menghinakan sesembahan kami. Dengan kalian katakan Allah itu punya anak, Allah itu roh, Yesus itu Allah, Yesus itu anak Allah. Sementara di dalam original Bible kalian tidak ada didapati kata Allah. Kata Allah itu, dan jika dibaca dengan disiplin ilmu tajwid, memang harus dibaca dengan disiplin ilmu tajwid, harusnya dibaca Allah karena berasal dari bahasa Arab. Ketika kita membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, kita harus menggunakan disiplin ilmu tajwid, di mana original teksnya itu alif lam lam ha. Jadi pertanyaan ya, yang jadi pembahasan Bang, ketika original teks Bible kalian bahasa Ibrani ingin diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kenapa jadi bahasa Arab Bang? Perjanjian baru kalian dalam bahasa Yunani ingin diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kenapa singgah ke bahasa Arab dan menghina nama sesembahan kami? Sementara Hindu dan Buddha tidak ada mengambil nama Allah di dalam kitab mereka. Katolik juga enggak. Saya bikin analogi gini Bang, kami ambil nama Yesus, kami taruhkan di dalam terjemahan Bible kami, ya, dengan perkataan atau dengan pemahaman bahwasanya Yesus itu adalah gayung mandi. Yesus gayung mandi, berasal dari gayung mandi. Kalian tersinggung nggak Bang? Tersinggung. Dasar kalian tersinggung karena apa? Dalam iman kalian Yesus itu Tuhan, bukan gayung mandi. Begitu juga dengan kami. Makanya kami selalu mengkritik dan berdebat sama kalian. Karena apa? Dalam iman kami Allah memperkenalkan dirinya lam yalid wa lam yulad, tak beranak dan tidak diperanakkan, tertulis dalam surah Al-Ikhlas. Laisa kamitslihi syai'un, tidak setara dengan makhluk. Kenapa kalian setarakan Allah dengan makhluk? Kenapa kalian ambil nama sesembahan kami dan kalian tuliskan di dalam terjemahan Bible kalian dengan penghinaan seperti itu? Sementara dalam original teks Bible kalian tidak ada kata Allah. Silakan. Oke, boleh izin menjawab ya Bang ya? Ya, silakan. Oke, sebelumnya Tuhan memberkati kalian buat yang nonton di bawah. Sebelumnya ini kan, kalau boleh saya menjawab tentang pencopotan nama itu ya, itu sebenarnya bukan kontekstualnya pencopotan nama, tapi pelafalan bahasa. Gini Bang, satu contoh, apabila ada orang Kristen di Arab, kan tentunya ada ya, di sana gereja juga ada kan. Nah, dengan melafalkan alif lam lam ha, maka orang-orang itu akan membaca Allah. Oke? Setuju ya Bang ya? Alif lam lam ha dibaca Allah ya Bang ya. Akan tetapi Abang pernah lihat Dr. Zakir Naik? Dengar nggak Abang dia berkata Allah? Dia berkata Allah. Karena konteksnya dalam bahasa Inggris A-L-A-A-H. Itu dalam bahasa Indonesianya A-L-A-A-H, A-L-L-A-H. Dalam bahasa Inggrisnya A-L-A-A-H. Oke, dibaca Allah. Zakir Naik juga bilangnya Allah. Dan satu ya Bang ya, kalau konteks Bible-nya itu bahasa Yunani, ya ambilnya Theos. Kalau konteks Bible-nya dalam bahasa New Zealand, Aborigin atau apa, ya beda lagi. Itu karena di bahasa Jawa juga Gusti, seperti itu. Jadi konteksnya dan ini setahu saya ya Bang ya, kata Allah itu bahkan sebelum Islam ada, sebelum Quran diturunkan, itu kata Allah sudah dipakai oleh pemahaman pagan Quraisy Bang.
Gitu, yang setahu saya seperti itu. Jadi konteks untuk Abang simak nggak sebentar, Bang. penjelasan kita tadi? Sebentar, Bang. Abang Biarkan simak. saya selesaikan dulu ya, Bang ya. Tunggu Bukan dulu, ngawur. Abang udah ngawur. Gak mungkin dibiarkan orang ngawur ngomong, Bang. Yang saya tanyakan, di dalam terjemahan Bible kalian, kata Allah itu bersumber dari mana, Bang? Di Bible, Bang. Bukan konteks di luar Bible ini kutanya, Bang. Di Bible. Yang kutanyakan tuh di Bible, Bang. Silakan. Silakan, Bang Is. Terima kasih waktunya, Bang. Tadi langsung dimatikan mic-nya. Gini, Bang. Kita konteksnya kalau gitu kita konteksnya diganti saja, Bang. Orang Katolik juga memakai kata Allah. Tapi kenapa yang jadi pertanyaan konteks Bukan aku yang turunkan ya, moderator yang di bawah ya, atau lain ya, bukan aku yang turunkan. Kalau Bang Handi udah aku cek, bukan moderator. Bang Handi kok diturunkan juga? Siapa yang turunkan ini? Halo? Nggak tahu, turun sendiri. Turun sendiri kayak gitu. Cek double suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara bagus ya, Bang Faruk? Lumayan. Lumayan bagus. Lumayan. Double. Bagus. Aku Bagus banget. Aku tadi kau taping, kau bilang Nabi Muhammad istrinya yang nggak tahu apa. Kau naik kau ke atas. Kau minta naik. Aku. Oke, Kalau kau saya nggak- sudah naik. Ah. Saya sudah naik. Ini temanya Biar Yesus dulu Bang anak. Naga, Bang Naga, biar aja dulu dia ngomong, Bang Naga. Biar aja dulu ngomong. Mungkin masih mau ditelannya dedaknya. Silakan. Ini temamu ini gimana nih? Yesus anak hubungan badan. Menurut kitab kalian lah aku bilang ya, kalian. Apa kalian membaca di Al-Quran kalian itu apa Yesus itu berhubungan badan? Jangan buat narasi bodoh. Di Al-Quran nggak ada Yesus. Tanya-tanya dia. Di Al-Quran nggak ada Yesus. Jadi kalau memang tidak ada Yesus di Al-Quran kalian, ngapain kalian samakan Isa kalian itu dengan Yesus? Anda yang samakan, bukan kami. Apa yang samakan, kalian atau kami? Itu banyak gereja Isa Al-Masih. Itu gereja Isa Al-Masih siapa itu? Siapa? Gereja Isa Al-Masih siapa itu? Otak kalian, otak dungu kalian. Mulai lagi emosi. Itu gereja Isa Al-Masih siapa itu? Isa. Kena kupingnya langsung berdarah. Langsung berdarah kupingnya kan? Kalian Langsung geser jantungnya. Coba dulu kalian baca di Al-Quran. Kau yang nyamakan, kau pakai nipu-nipu. Kalau gitu itu mau kami tuntut ya. Kami tuntut itu nanti di Al-Quran. Itu keluarkan dari Al-Quran kalian. Bang aku bisa kujelaskan, Bang. Aja kalian. Nggak Iya, sadar sabar dulu, kalian. Bang aku. Bang aku bisa Gini kujelaskan, aja, Bang aku. gini. Iya, sumber data bisa kutunjukkan sumber data kenapa kita menduga atau bertanya apakah Yesus itu anak hasil hubungan badan. Ya, aku jelaskan dulu Bang aku ya, sabar ya. Kita berpegang kepada Roma 1 nomor 3 Bangku. Ya, ini sabda kitab Bang, kitab kalian ini Bang ya. Roma 1 nomor 3 versi paralel. Kita buka ya. Ini Bang, ini. Roma 1 nomor 3 Bang. Udah? Tertulis tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Di sini dikatakan ya anak keturunan Daud. Ya, bentar. Nih ya. Roma 1 nomor 3. Dari hal anaknya yang menurut keadaan daging, ini TL Bang ya, terjemahan lama ya. Jadi daripada benih Daud, Yesus itu di sini dikatakan anak keturunan Daud dari benih Daud. Udah, sekarang kita kembali ke original teksnya Bang. Kata benih di dalam bahasa Yunani-nya apa Bang? Dengan kode 4690 Bang ya. Ini ya Bang ya. Tertulis Bang? Tertulis apa Bang? Bang aku? Dibaca Bang? Sperma.
ya, yang dihasilkan dari sperma, bukankah untuk menghasilkan sperma, memasukkan sperma ke dalam sel telur itu harus dengan berhubungan badan, Bang? Atau boleh pakai pipa? Itu kan Bukankah narasi untuk liar. memasukkan sel sperma ke dalam sel telur harus dengan Itu cara kan- berhubungan badan, Bang? Atau jangan-jangan boleh pakai pipet boleh, Bang, masukkan. Masukkan, Bang. Tabung, bayi tabung. Narasi liar Saya bayi kalian. tabung, pipet mungkin udah ada. Narasi liar kalian itu Islam, tahu? Narasi liar kalian, sedangkan Maria sudah dijanjikan untuk narasi liar lagi. Itu ayat Roma 1 sampai 3. kalian itu terlalu memplik. Gini aja. Coba kamu kulas dulu. Mana itu, Bang? Ini data sabda kitab loh, Bang. Bangku, sabda kitab loh, Bang. Roma 1 nomor 3 loh, Bang. Nggak ada aku narasikan, Bang. Aku cuma membaca, Bang. Al-Quran kalian perlu kalian bahas. Sudah jadi daripada Beni Kalian Daud. bahas Alkitab. Ini kita kembalikan ke original teksnya, atau ini, Bang. Beni Daud. Ini 4690. Tertulisnya apa, Bang? Al-Quran Sperma. kalian yang perlu Enggak ada, Bang. kalian perlu kalian bahas. Bang. Aku tafsirkan Bahas videomu. yang sesat itu. Hah? Walah. Mute, kok mute, kok di mute? Gak ada yang mute. Coba, gak ada yang mute. Mungkin moderator di bawah jangan di mute, kita tengok jelasin apa dia, karena Tuhan dia apa nih hasil hubungan badan ya. Tolong moderator sebentar, jangan di mute. Lanjut. Gini. Kok di mute? Kok di mute? Ya, mute dia sendiri yang mute itu. Kerjaannya dia ini orang ini merasa korban. Pelaku mengaku korban. Kami sebagai moderator tidak ada memute ya. Kan mencret dia. Itu kan mencret. Hilang. Pelaku mengaku korban. Ini dia nih. Waduh. Dikira Oke. Ada sekitar 1K. Tolong di follow Bang Acong ya. 80 orang lagi butuh ya. Tolong di follow Acong Bugis. 80 orang lagi butuh ya. Tolong di follow ya. Bentar, kita Tolong sapa dulu Bang Dio Pratama ini. Assalamualaikum Bang Dio. Assalamualaikum Bang Dio. Tidur. Assalamualaikum Bang Dio. Izin Bang Faruk, saya bisa menuju ke Bang Handi sebentar kah? Lanjut Bang Acong. Lanjut. Siap. Lanjut. Terima kasih. Bang Handi, menit. Iya, Deng. Siap. Baru besok. Insya Allah jam 5 nanti pesawatnya, insya Allah. Terus jadwalnya saya lihat 8:30 sampai Makassar. Oh, siap. Ya, nanti kita kirim kode bookingnya saja, biar saya saya pantau. Oh iya, saya lupa. Iya, saya kirim sekarang. Iya, makasih. Assalamualaikum. Ya, jadi tadi Bang, dari awal diskusi kita tadi dicurigai Bang Dio Pratama tadi itu KW, Bang. Makanya dia nggak ngomong. Oh. KW ternyata dia. KW ya? Dialah yang nge-mute dari tadi. Dari tamu teman Kristen yang tadi yang nge-mute dan membuang dia. KW ternyata, Dio Pratama KW. Moderator pula dia itu. Coba udah dihapus kan? Udah kuhapus dia aku turunkan. Makanya dia nggak mau ngomong ternyata. Dari tadi dia naik ke atas dia nggak ngomong. KW itu KW. Udah diblokir? Udah. Belum. Iya dulu. Bang Acong udah saya kirim. Coba dilihat. Oh, siap. Ya, lanjut. Ada, Bang. Sudah ada, Mi? Oh, siap, ada. Oke, makasih. Lanjut, Ki. Apa lagi, Bang? Shalom abang-abang. Selamat pagi. Oke. Yosua, aku udah tahu dulu. Kalau kau mau hujat, aku udah tahu di room kemarin yang aku blokir kau yang permanen. Kalau kau mau hujat di sini tak dapat bisa masuk kau selamanya. Yang di room 1 udah aku blokir kau permanen. Lanjut. Kita sapa dulu nih. Hujat saya, mau hujat apa bang? Dire.
Enggak, saya mau hujat apa? Saya ngomong baik-baik kok. Mau hujat apa? Waktu di room si blender, waktu di room blender. Waktu room Masalah blender. apa? Oke, lanjut. Nggak usah diituin lagi. Oke, ngomong, lanjut. Kau mau debat sama siapa? Sama Bang Handi, sama Bang Dewa, atau sama Bang Faruk? Enggak, saya hanya bertanya-tanya aja. Oke, Saya lanjut, ini kan lanjut. cuma jemaat biasa kok. Lanjut. Bukan apologet, Bang. Lanjut. Bedakan dulu apologet sama jemaat biasa. Kalau jemaat biasa pengetahuannya mah nggak ada, Bang. Ya minim lah. Dari mana kok? Tapi saya minta klarifikasi dulu menghujat apa saya baru masuk langsung naik langsung dituduh menghujat itu. Bang, kalau bicara diskusi Bang pakai data kita berenak Bang. Dia Bang melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang senonoh ke Islam. Kami aja bicarakan Kristen aja pakai data loh Bang. Gak asal comot kita loh Bang. Iya, oke, ini pertanyaan mendasar aja. Tidak, silakan. Oke, pertanyaannya judulnya Yesus anak hubungan badan tanda koma. Ada lah, dia kan dari Roh Kudus itu. Tuhan Yesus dilahirkan itu nggak ada lewat hubungan suami istri, itu nggak ada. Semua meyakini baik Al-Quran juga Alkitab. Bentar, kita kasih data. Kita buat judul kita kasih data. Sebentar Bang Faruk, sebentar. Loh, enggak, kalau Al-Quran mengatakan hubungan suami istri berarti dia nggak suci dong. Di Al-Quran gak ada nama Yesus, Bang. Ya, oke lah. Oke, Bang Handi, mau masuk Bang Handi? Silakan Bang Handi. Lanjut dulu, saya baru bangun ini loh. Oke, siap. Oke. Boleh tanya melenceng dari tema mana Bang? Sedikit aja. Bentar, ini kasih data dulu Bang ya. Aku kasih data dulu, Bang. Enggak, saya minta pengorbanan ini Bang, yang dikorbankan Abraham atau Ishak itu Bang ya? Saya bingungnya di situ. Yang dikorbankan kambing, domba, nggak ada manusia yang dikorbankan. Nah, dijawab. Bang, saya kan bertanya waktu Abraham mengorbankan anaknya itu kan dari versi Bible itu kan Nggak ada manusia yang dikorbankan. Yang dikorbankan ya, Tuhan itu mencoba binatang. itu Bang, imannya Abraham. Kalau dalam Alkitab kan. Gimana sih? Saya udah jawab. Ini mau kembali ke topik. Kamu ngeyel. Nggak ada yang dikorbankan manusia. Yang dikorbankan itu domba. Udah, selesai. Lanjut. Oh, berarti di Al-Quran itu perayaan kurban itu nggak ada yang itu? Itu domba kita tiap tahun. Daging hewan, bukan manusia. Abang kok pura-pura nggak tahu Bang. Gimana sih udah dijawab? Emang kita Muslim mengorbankan manusia? Nggak ada. Nabi Ibrahim waktu itu kan mau mengorbankan, kalau dari versi Al-Quran kan Ismail itu ya kan, bener nah Bang? Itu cuma alat uji aja, menguji keimanan, diganti domba. Udah cukup, lanjut. Nah, kalau dari versi Bible itu Ishak Bang. Dua nama ini kan berbeda. Nanti kau ketabok pula lagi kau. Anak Ibrahim, anak tunggal Ibrahim siapa? Oh, Ishak. Ishak dari istri yang Ishak. Hai, dasar kucluk. Lanjut. Anak tunggal Abraham itu ya Ismail. Kalau Ishak bukan anak tunggal karena dia sudah punya abang, kucluk. Bang, Ismail itu katanya tadi jemaat biasa. Jemaat biasa kok kucluk begini, dikasih tahu ngeyel. Iya, saya jemaat biasa. Saya ini belajar sekolah minggu itu. Iya, saya udah kasih tahu anak tunggal Abraham itu Ismail. Kalau Ishak bukan lagi anak tunggal karena dia punya abang. Siapa namanya abang Ishak? Abangnya Ishak ya Ismail lah. Itu dua dari ibu yang berbeda Bang. Ini kan berbicara mengenai anak tunggal Abraham. Boleh saya jelaskan dari versi Gak usah Bible? jelaskan, gak usah. Gak usah ya? Gak usah. Anak tunggal Abraham itu berarti anak Abraham. Anak tunggalnya ya Ismail. Setelah Ismail punya adik, bukan lagi anak tunggal mereka. Udah dua sudah gitu loh. Ya, saya ini tanya di room Islam, bisa saya menjelaskan? Gak usah. Dan kau memang sengaja memperbodoh dirimu, tidak mau mendengarkan. Hari Udah raya diam. kurban itu kan hari raya penting Bang bagi umat Udah diam. Bang, ini baca Bang Yosua. Nih, diam.
Bang Yesua, tadi kau katakan anak tunggal Abraham itu Ishak kan? Bukan, itu dari istrinya yang Dalam sah. Alkitab, anak tunggal Abraham adalah Memang Ishak, benar, dia anak tunggal. ini Ishak apa Ismail, Bang? Ishak itu anaknya tuh anak tunggal dari istri yang sah, Sarah. Kalau Ismail dari Hagar. Iya, berarti data ini salah. Apanya? Saya nggak bisa baca, mata saya minus, Bang, terus terang, Bang. Udahlah, kok ada minusnya matamu? Bagaimana mau diapain lagi ada minus matamu? Percuma juga. Jangan begitu, Bang Faruk, jangan gitu, Bang Faruk. Ngeyel, udah dijelasin kau yang ngeyel. Itu masalahnya. Ya, maksud saya, Bang, dia orang Dia ngasih kopi, Bang Faruk. Silakan Dia Bang ngasih Dewa. kopi ke Bang Faruk sama itu. Yesus itu kan ya hampir Bang bersamaan, Faruk, tapi sebentar. kalau Abraham sebentar. dan Bang Faruk Dikasih hadiah. Dia Dikasih hadiah, diblokir. kasih hadiah Bang Faruk. Kita blokir, kita blokir. Hah? Udah aku blokir, udah aku blokir. Udah aku blokir. Kasih hadiah blokir. Udah aku blokir. Teman-teman semua di bawah. Di sini nggak membicarakan istri Abraham, tapi di sini yang menjadi topik anak tunggal Abraham. Tidak membawa anak tunggal Abraham dari Sarah, anak tunggal Abraham dari Hagar, enggak. Anak tunggal Abraham. Ya, Oten ini supaya Ishak anak tunggal ya berusaha untuk memperbodoh diri karena kebanyakan bahkan babi ngepet. Udah jelas anak tunggal Abraham itu ya Ismail. Karena dia adalah yang pertama. Kemudian lahir Ishak, bukan lagi mereka anak tunggal. Bagaimana mungkin Ishak anak tunggal dia punya kakak? Inilah namanya memperbodoh diri karena doktrin. Doktrin disertai babi ngepet dan anjing kucing. Ya kayak gitulah, lanjut. Oke, ini saya sapa dulu tamu. Blokir apa sih? Apa sih susahnya jadi Islam yang tegas? Pak Bawarto naik ke atas masuk Bapak apa? Nah, saya tidak paham. Yang intinya yang kafir memberi hadiah untuk kami blokir. Itu intinya ya. Nah, biar yang biar jelas. Oke, kita naikkan tamu lagi ya. Oke, Alpat 87. Selamat siang, agama apa? Selamat siang. Agama apa? Kristen. Kristen. Oke. Ya, silakan Bang Alpa. Halo, silakan. Ya. Apanya silakan Bang? Gimana? Apanya silakan? Ya, Anda datang kemari mau bertanya atau mau menanggapi tema kita. Tema kita hari ini, apakah Yesus itu anak hubungan badan? Dapat informasi dari siapa itu Bang? Dari Roma 1 nomor 3. Apa dia bilang? Ya, beginilah ya. Loh, kok nyungsep pula dia? Tolong yang di lanjut. Ya. Oke, Roma 1 nomor 3. Isinya, dari hal anaknya yang menurut keadaan daging sudah jadi daripada benih Daud. Sudah dikatakan di sini anak keturunan Daud ya, atau dari benih Daud itu adalah Yesus ya. Yesus Kristus. Ya. Dibuka Bang. Dalam bahasa Indonesia sederhananya, kabar baik itu mengenai anak Theos
Tuhan kita Yesus Kristus manusiawi, ia adalah keturunan Daud, dan benih Daud di sini adalah Yesus. Coba kita buka bang ya, benih di sini dalam original teksnya tertulisnya apa benih bang? 4690. Dalam original teksnya tertulis apa bang? Apa bang? Kurang jelas bang. Coba kita besarkan lagi bang. Apa tertulisnya bang? Apa itu? Sperma. Kita besarkan lagi bang. Spermanya siapa? Ya, spermanya siapa? Sperma. Di sini dikatakan Yesus itu adalah anak keturunan dari Daud yang berasal dari benih Daud. Dan benih di sini ketika dikembalikan ke original teksnya tertulis kata sperma. Bentar bang, balikin kameranya. Berarti ketika tertulis nasab Yesus dalam Matius 1 nomor 1, di mana nasab dia disambungkan kepada Yusuf, ya, kepada Yusuf, berarti sambungan nasab dari Yesus ke Yusuf sampai kepada Abraham, sampai kepada Daud, ya, Daud sampai kepada Abraham itu melalui jalur sperma. Betul? Nah, ketika di dalam Roma 1 nomor 3 kita ini, Roma 1 nomor 3 ini kita kaji tadi dari benih Daud melalui garis sperma itu tadi, dan di dalam Matius 1 dikatakan Yesus itu nasabnya itu disambungkan kepada Yusuf. Sperma itu untuk menghasilkan anak itu harus melalui hubungan badan kan bang? Masuknya sperma ke dalam sel telur itu melalui hubungan badan, bukan melalui sedotan pipet. Berdasarkan Roma 1 nomor 3, di sini dikatakan berarti Yesus itu anak keturunan Daud melalui hubungan apa bang? Dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Tuhanku dari Roh Kudus, diciptakan dari Roh Kudus, inkarnasi Roh Kudus. Baca bang. Jangan bawa data yang tidak valid bang. Itu dari searching. Bagaimana Bapak ini? Matius 1 nih bang, kita baca bang. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan Zebul, Perez, Zera dari Tamar, Persis memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Salomo peranakan, ini garis keturunannya bang. Hizkia peranakan Manasye, Manasye peranakan Amon, Amon peranakan Yosia, Yosia memperanakan Yakonya, saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Sesudah pembuangan di Babel, ini terus bang. Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Ya. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jelas bang? Hah? Kurang jelas itu. Tidak jelas. Gimana? Yang jelas itu tidak jelas. Aduh. Apa ini? Oh ya. Apa ini? Ini lagi kerja dia TikTokan ini Syarul. Oke, 60 orang lagi ya, tolong di follow ya, Bang Acong. 60 orang lagi ya, tolong 60 orang lagi ya. 60 orang Acong Bugis ya, tolong di follow. 60 orang lagi butuh ya, 60 orang lagi ya, Acong Bugis. 60 orang lagi ya, Acong Bugis.
Bang, simak lagi bang ya, simak lagi bang ya, simak lagi nih bang datanya bang ya, simak bang. Nih, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, ya, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Di sini dikatakan Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria. Opung Alpa memperanakkan Alpa. Ya, bapaknya Alpa memperanakkan Alpa. Alpa adalah suami istrinya. Istri Alpa melahirkan anak bernamanya Anton. Berarti Anton itu anak hubungan biologismu dengan istrimu nggak Bang Alpa? Bang Alpa? Anton itu anak hubungan badan, anak hasil hubungan badan dengan istrimu atau bukan? Iya, hasil hubungan. Iya. Ketika di sini dikatakan Yakub memperanakkan Yusuf, Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Berdasarkan Matius 1 nomor 1 ini, berarti Yesus ini anak hubungan badan antara Maria dengan Yusuf tidak? Tidak. Dasarnya? Bagaimana seorang perawan bisa itu kan sudah tertulis abang. Apakah apakah dalam Matius 1 nomor 1 sampai 16 ini tertulis kata Yesus Maria itu perawan? Bagaimana dia kau katakan perawan lagi sementara dia adalah istrinya itu? Bagaimana bisa kau katakan Maria di sini masih perawan sementara dia adalah suaminya Yusuf, Bang? Istrinya Yusuf. Bagaimana seorang wanita yang telah menjadi istri orang lain masih perawan? Ya, Jelaskan dulu, Bang. Abang baca saja Alkitab dulu sampai Tidak baca. Jangan baca hanya ayat-ayat yang menjadi istri orang masih perawan. Silakan Kang. Di dalam Alkitab kami itu Maria itu mengandung dari Roh Kudus, bukan mengandung dari hasil hubungan badan. Jadi itu sudah titik, tidak ada koma. Maria bahwa Yesus kami salah. Matius 1 nomor 1 sampai 16 ini salah. Ya bukan salah, itu hanya penjelasan keturunan. Tetapi itu penjelasan keturunan. Di dalam Matius 1 nomor 1 ya, Yesus itu anak keturunan dari Yusuf bukan? Tidak. Hah? Bukan. Kembali lagi teman-teman ya, Bibelnya dibantah. Itu bukan anak biologis. Bibelnya dibantah. Itu bukan anak biologis. Itu bukan anak biologis dari Yusuf. Itu bukan anak biologis. Bibelnya dibantah. Bukan bantah. Yakub memperanakkan Yusuf. Ya. Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Simak Bang. Ini ceritanya Bang. Maria ini istri siapa Bang? Begini ceritanya. Maria ini istri siapa Bang? Yusuf. Maria istri Yusuf. Yesus ini anak siapa Bang? Anak Allah dari Roh Kudus. Yang melahirkan Maria siapa Bang? Kalian tidak paham itu. Yang melahirkan Maria siapa? Kau tidak paham kemahakuasaan Tuhan Allah kami. Makanya nanti Bang, kau tidak paham itu. Yang melahirkan Maria siapa Bang? Bang, berdasarkan Matius 1 nomor 1 sampai 16, yang melahirkan Maria siapa Bang? Yang melahirkan Yesus siapa Bang? Berdasarkan Matius 1 nomor 1 sampai 16, yang melahirkan Yesus siapa Bang? Yang melahirkan Yesus Bang? Maria istri siapa Bang? Dulu begini, itu kan masih bertunangan, ya. Mereka masih Bang, itu bertunangan. suami loh, suami Yusuf, suami Maria, udah suami loh Bang, bukan tunangan lagi, udah jadi istri, jadi suami. Oke. Kalau memang sudah jadi suami, terus
Nah, makanya Bang simak pelan-pelan di atas poinnya. Kita paham Bang, kita nggak akan mendapatkan ya jawaban yang jujur dari Abang. Enggak. Cuman kita mau Abang menjawab saja apa pertanyaan kita. Kita nggak mau menggiring Bang. Ya. Yang melahirkan Yesus siapa Bang? Maria. Maria ini istri siapa Bang? Yusuf. Yusuf. Udah, Maria istri Yusuf. Yesus ini anak siapa Bang? Anak Maria. Anak Allah. Maria dan anak Allah. Bang, Yesus ini yang melahirkan Yesus Maria. Maria ini istrinya Yusuf. Yusuf ini suaminya Maria. Yesus ini anak Maria. Ya, selain anak Maria, juga anaknya Yusuf. Yesus itu anak Allah. Bentar Bang ya. Ya silakan Bang Andi kalau nggak masuk. Yesus itu anak siapa ya Pak Alfa? Anak Allah. Terus Maria fungsinya apa? Yaitu yang sebagai perantara. Oh, perantara. Iya. Jadi Tuhan Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang mengandung. Ya. Nah, yang mengandung, sebentar loh Pak. Yang mengandung Yesus itu Maria atau Roh Kudus yang mengandung? Mengandung dari Roh Kudus. Jadi yang sebenarnya nih yang mengandung Yesus ini Maria atau Roh Kudus yang mengandung Yesus? Ya, Maria. Maria. Tapi dari Roh Kudus. Iya. Yang mengandung Roh Kudus. Oh, yang mengandung Roh Kudus. Ya. Jadi ibunya Yesus adalah Roh Kudus. Bukan. Nah, terus gimana? Saya kok jadi mumet ya? Coba dijelasin dulu. Coba. Ya itulah. Kalau kita belum paham pasti mumet. Iya mumet. Coba kasih paham biar nggak mumet ndasnya. Coba diulang lagi ya Bang ya. Yang mengandung Yesus itu A. Maria, B. Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus itu maksudnya apa Bang? Dari Roh Kudus maksudnya apa itu? Ya Roh Kudus kan berasal dari Allah kan. Terus? Ya. Maria aja sebagai perantara untuk melahirkan anak manusia, kan begitu. Fungsi Roh Kudus ini apa kira-kira? Fungsi Roh Kudus ini? Ya, Abang baca sajalah, bacalah di Alkitab. Kalau ya Abang yang ngomong loh tadi, makanya saya mau biar saya nggak mumet itu loh. Saya kan masuk dari tadi, lagi. Nggak ini aja lah Bang. Apa fungsi Roh Kudus? Maria mengandung. Fungsi Roh Kudus apa? Ya, itu sudah nubuatan itu untuk menggenapi semuanya. Saya nggak nanya nubuat. Fungsinya Roh Kudus itu loh. Sudah, itu sudah ada nubuatannya dan itu sudah menggenapi semua. Ini loh masalah Maria mengandung ini. Saya nanya, ini Roh Kudus kok ikut campur? Apa fungsinya gitu loh? Ya untuk itu. Untuk apa? Untuk menggenapi itu. Untuk menggenapi apa? Menggenapi apa yang sudah dinubuatkan, yang difirmankan. Siapa yang menubuatkan? Tuhan Allah. Tuhan Bapa yang menubuatkan. Apa? Ya. Penubuatannya apa? Ya untuk menggenapi segala firman-Nya. Penggenapan apa? Penggenapan nubuatan yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi Bunda Maria mengandung ini penggenapan dari Roh Kudus. Roh Kudus menggenapi terus nubuatan dan menggenapi firman Tuhan. Nah, yang dikandung Maria ini sebenarnya siapa? Anak Allah. Bukan anak Maria? Anak Allah. Jadi isi kandungannya Maria itu anak siapa? Anak Allah. Jadi Maria nggak punya anak? Anak Allah. Jadi Maria nggak punya anak? Anak Allah. Oh, saya ulang ya. Maria itu pernah mengandung kurang lebih 9 bulan lah. Nah, pertanyaannya, isi kandungan Maria ini anak Maria atau anak tetangga? Anak Allah. Oh, anak Bapak. Jadi Maria nggak punya anak? Anak Allah. Maria punya anak nggak? Anak Allah. Nggak, saya tanya, Maria punya anak apa tidak? Anak Allah. Jawab dulu Bang pertanyaannya. Maria punya anak atau tidak?
Anak Allah, Bang. Jadi Maria nggak punya anak ya? Ya, anak Allah. Enggak, saya tanya, Maria punya anak nggak? Anak Allah. Kok abang ini ngomongnya kok jadi mumet enggak sih ngomongnya? Iya. Kok jadi mumet, Mas? Ya. Sederhana loh pertanyaannya, Maria punya anak apa enggak? Anak Allah. Bagaimana cara Bapak di surga punya anak? Apa dia punya istri? Tidak. Terus gimana caranya dia punya anak? Nah, itulah kemahakuasaan Allah kami. Emang Tuhan kamu siapa sih? Allah. Bukan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan Allah. Oh, berarti Tuhanmu dikandung Maria? Iya. Tuhannya Maria siapa? Tuhan Allah. Yang isi kandungannya? Ya. Jadi anaknya Maria adalah isi kandungan Maria? Ya. Jadi lebih tua anak Maria daripada Maria? Ya. Yang ciptain Maria siapa? Tuhan Allah. Siapa itu? Yaitu Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami. Oh, jadi Yesus ciptain Maria? Ya. Karena dia sudah ada. Ya. Sejak dulu dia sudah ada. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria? Ya. Waduh, baru paham saya, Bang. Makasih, Bang, penjelasannya, Bang. Ya, Bang. Mantep, Bang. Mumet kan, Bang, ya? Enggak mumet, Bang. Sekarang udah jelas. Sekarang udah enggak mumet, jelas. Jadi anak lebih tua dari ibu, karena anak ini ciptain ibu dulu, calon ibu. Setelah ibunya dewasa, yang menciptakan Maria ini masuk ke dalam kandungan ciptaannya. Ya. Nah, Ini, kemudian Bang. Ini, Bang. Bunda Kenapa Maria, saya- tapi belum kelar ini. Nah, Bunda Maria melahirkan ciptaannya. Makanya Bunda Maria itu nggak boleh mengatakan Yesus itu anaknya, karena Yesus ini yang menciptakan Maria. Pantesan tadi abang nggak mau ngomong anak Maria adalah Yesus, karena Yesus ini yang ciptain Maria. Baru kena itu barang, Bang. Terima kasih ya, Bang. Pantesan selalu nubuatan, Roh Kudus, anak Bapa, anak ini, anak Theos. Itu masalahnya ternyata. Terima kasih ya, Bang, penjelasannya. Lanjut, Bang Barok. Ya, teman-teman sudah mengertikan ya. Ya, apakah menurut teman-teman yang dikatakan Bang Alfa, jawaban yang disampaikan Bang Alfa, itu didasarkan kewarasan atau tidak? Teman-teman jawab sendiri aja lah. Begini Bang Faruk, alhamdulillah udah paham, Bang Andi pun udah paham. Biasanya kalau Bang Andi Slebes itu kalau itu sampai 1 jam, alhamdulillah ini sekarang 15 menit aja udah selesai. Alhamdulillah udah paham. Yang Terima untuk kasih. saudaraku di bawah, untuk saudaraku di bawah, percaya tolong Tuhan Yesus. 17 orang lagi di follow ya, Acung Bugis ya. 17 orang Tuhan. lagi Acung Bugis. Semoga Lanjut Bang Faruk. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tuhannya Yesus berkati Abang. Bang Faruk, ya sudah kembalilah Bang Faruk, kembalilah ke menghadap kemana? Tuhan Yesus. Kembalilah Siapa yang kepada nyuruh? Tuhanmu, Tuhan Yesus. Siapa yang nyuruh? Ya. Siapa yang nyuruh? Nanti Tuhan Yesus akan. Bang Barok, suara yang satu itu double-double, nggak bisa di-mute yang satu ya? Nah, itu baru. Oke, terima kasih atas penjelasan semua. Terima kasih, saya turun dulu. Jangan pergi dulu, Bang. Kita butuh hiburan Saya loh. pergi, tidak perlu saya di sini untuk membahas yang tidak berguna. Jangan. Kami Kalian belum paham. ini- Saya belum paham. Ya, Siapa baca. Yesus itu saya belum paham. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Injil. baca Bible Injil. itu saya udah baca dari ujung ke ujung. Yesus tidak mengaku Tuhan. Ya. Jangan dibantah begitu, biar nggak pergi. Ini nih, Bang Alfa. Siap. Nah, waktu Bunda Maria mengandung itu, Bang, Bunda Maria berdoa kepada siapa? Bang Alfa. Kan Bunda Maria mengandung Tuhan nih, mengandung Tuhannya Maria. Nah, kalau Bunda Maria mau menyembah, bagaimana caranya atau mau berdoa? Bang Alfa. Jadi, ya Tuhanku di dalam kandunganku, ampunilah segala dosaku. Begitu ya, Bang ya? Wah, Bang.
Biasanya butuh waktu berjam-jam, ini cepet loh. Ngambek ya bang. Aku udah habis botrek 2 tadi bang. Oh, bodres gua minyak rem tumpah-tumpah ini. Minyak rem tumpah-tumpah. Bang Faruk disuruh kembali lagi. Kembali kemana lu? Selamat Bang Faruk ya. Bang Faruk disuruh kembali lagi tuh. Aduh, dapat oleh-oleh tuh. Ya ini dia. Ini dia. Nanti kalau abang mau kepingin tahu, nanti ada cucu saya, Detrop, itu ada, terus. Udah langsung ke sini aja Bang Alfa. Langsung ke sini aja. Ya? Masukin aja ke sini dia. Biar lebih paham kita bang. Terus, silakan masuk bertanya di sana ya. Bang Alfa, waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, Bunda Maria berdoa kepada siapa? Bang Alfa mah begitu aja. Bang Alfa mah mumet endas ini. Nggak tuntas ini. Ya udahlah, Bang Faruk balik lagi dah. Disuruh balik, ngandangin babi. Gimana cerita? Bang Andi, tolong dijelaskan dulu. Maksudnya, Oke. Maksudnya sebelum kuturkan dia, maksudnya suruh kembali Bang Faruk apa untuk jualan babi gitu? Atau buat kandang babi? Jelaskan dulu. Kayak gitu, disuruh ternak babi lagi. Gimana mau kembali bang? Dia aja diusir. Teman-teman Kristen aja pun diusir kok. Yang tadi rupanya Bang Naga, Bang Dio yang asli tadi rupanya. Udah di WA-nya gue. Salah siapa? Salah siapa? Ya kan? Dipanggil-panggil nggak mau dituin. Salah siapa? Bukan salah kita. Ajak lagi naik dia Bang Dio. Makanya assalamualaikum naik kan biar kita tahu. Bukan salah kita itu. Naikkan aja lagi pasien berikutnya Bang Naga. Pasien berikutnya. Ayolah, kita butuh hiburan ini. Yang muslim ya ditarik permintaannya ya. Tolong yang muslim ya. Ferry. Udah. Belum duduk. Oh, shalom, selamat pagi. Oke, udah. Tahu udah. Kristen ya? Iya, Kristen. D dan D. Satu kali lagi top marah. D dan D. Lanjut Bang Hendy. Saya boleh bertanya ke Bang Faruk ya? Saya bukan apologet, cuma saya ingin bertanya ke Bang Faruk. Yang penting dijawab, jangan ngeyel tapi. Iya, nggak usah. Ngapain kita ngeyel-ngeyel jawabannya? Monggo saya jawab. Ya, tadi kan Bang Faruk itu ada di layar Matius 1 ayat 1 masalah silsilah ya. Ya, kita kan baca itu. Kita baca dulu yang terakhir. Itu kan silsilah sampai yang terakhir ke Yesus. Itu kan memperanakan. Di bawah itu tidak memperanakan. Yusuf tidak memperanakan Yesus. Minta penjelasan masalah itu ya. Bang Faruk. Bang ya jelas lah Bang. Yusuf itu tidak memperanakan Yesus. Yusuf itu laki-laki Bang. Aduh. Iya. Di sini kan laki-laki semua, tapi kan di situ kan memperanakan. Datang di Yesus kan, di situ kan Yusuf tidak memperanakan. Semua di sini kan memperanakan laki-laki semua nih. Coba baca dulu dari ayat 1. Nah, terakhir di Yesus itu kan tidak ada kata memperanakan. Makanya ini nggak ngerti nih. Gini Bang ya. Penjabaran nasab jika pada saat itu dituliskan dia adalah nasab terakhir, dia nasab terakhir pada saat itu, ya nasab terakhir pada saat itu tidak dituliskan memperanakan. Contoh kayak aku ini Bang, aku Sianipar, ya kan, mamaku tuh Manurung, suami dari mamaku tuh Sianipar. Nah, dimulai dari bapakku ini baru memperanakan disebut.
Sianipar, B sianipar diperanakkan C sianipar. C sianipar diperanakkan sama L sianipar. L sianipar diperanakkan itu untuk mengetahui jalur nasabnya. Ketika di garisku bang, di garisanku ini dituliskan, nggak dituliskan memperanakkan. Masa B sianipar memperanakkan Faruk sianipar? Gimana? Enggak. Abang orang Batak bukan, Bang Ferdi? Kau orang Batak bukan, Bang Ferdi? Saya orang Kristen, Pak. Iya, kau suku Batak enggak? Bukan, Pak. Saya di luar Batak. Nah, kami suku Batak mirip bang dengan Arab, bang. Perihal tentang Arab tadi. Iya, kalau Batak Islam. Tapi kalau Batak Kristen tidak sama lah. Batak itu Batak Islam, gitu. Dari mana aturannya Kristen itu harus Batak? Dari mana aturannya? Ternyata kan banyak. Ternyata kan banyak Batak. Gini bang, lah. Tentang diperanakan, kitab itu ditulis dengan nasab terakhir itu Yesus melalui jalur Yusuf, maka diberitahukan nama istrinya Yusuf. Siapa? Maria. Maka dikatakan Maria melahirkan Yusuf. Ketika nasab mau ditarik lagi dari Yusuf, kan gitu. Ketika Maria nasab melahirkan ditarik Yusuf ke bawah, dikatakan Yesus diperanakan ya Yusuf. Yesus memperanakan fulan peranakan fulan, begitu bang. Kan di situ kan nasab terakhirnya Yesus, ya jelas gak ada lah kata diperanakan. Begitu bang dalam pengaturan nasab bang, paham? Ya jadi bingung saya ini kalau gitulah. Ya bingung orang abang nggak pakai akal. Karena di situ kan itu jelas dari ayat 1 sampai berapa datang ke Yesus itu memperanakan, datang di Yusuf tidak memperanakan. Itu yang jadi tanda tanya. Ini bentar ya. Kalau begitu ya nggak usah berdebat di situ. Iya. Menurut Pak Ferdi, Pak Ferdi tahan dulu. Pak Ferdi, menurut Pak Ferdi, saya Pak kembali Ferdi, ke tema aja. Iya dengerin dulu. Menurut Pak Ferdi, apa fungsi Pak Yusuf sebagai suami Maria dalam Maria? Dengerin dulu, belum kelar toh. Nanti kalau nggak kelar kan nggak bisa apa-apa. Oke, silakan. Apa peran Pak Yusuf dalam hal menjadi suami Maria dalam keadaan Maria dalam keadaan hamil? Dia fungsinya sebagai apa begitu? Makanya saya kan bertanya sini, apakah kalian tahu Yusuf dan Maria itu sudah menikah secara Sudah sah? menikah bang, itu dibawa, dia bilang suaminya. Iya, dia bilang suami. Memang di situ bilang karena dia kan mendampingi Maria sampai Maria datang malaikat menyatakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Kalau begitu kita coba cek status dulu ya. Saat Maria mengandung ada Pak Yusuf yang mendampingi. Menurut Anda, iya, ini mereka ini suami istri sah atau tidak sah? Iya. Kok iya doang? Apa saya ulang lagi? Sekarang begini. Jangan sekarang begini, dengerin dulu. Ini Dengar Maria. dulu, ini Bible mengatakan bahwa dia akan melahirkan ya. Saya belum ngomong melahirkan loh. Akan mengandung dari Roh Kudus. Ini statusnya dulu saya tanyakan ke Anda, bro. Bro, Gitu. statusnya saya tanya dulu. Pak Yusuf dan Maria ini dalam keadaan Maria hamil, statusnya ini mereka suami istri yang sah atau tidak sah? Di situ kan dikatakan dia perawan Maria. Tahulah kata perawan. Enggak, saya nggak ngomong itu loh. Berarti belum disentuh. Gitu loh. Enggak, ini statusnya Pak Yusuf dan Maria ini suami istri yang sah atau tidak sah? Ya, tidak ada di situ yang sah karena Maria masih perawan. Terus Pak Yusuf ngapain ikut campur kalau bukan istrinya? Dia mendampingi. Boleh emang boleh mendampingi orang yang begitu dekat Ya dekat, boleh akrab lah. gitu. Namanya kasih kan, orang mau apapun ya kita harus bantu, tolong lah. Jadi kalau saya kasih data dia suami istri bagaimana? Ya coba di data, coba kasih data. Saya bilang kan saya ini Kristen awal. Tadi udah jelas itu loh. Silakan datanya. Tadi udah jelas itu loh. Yesus, udah jelas banget tadi itu bang. Oke, ini ke tema aja lah, Yesus anak hubungan badan. Loh, sedangkan sini kan menurut cerita Alkitab dia lahir dari Roh Kudus tanpa hubungan badan. Itu loh. Itu kan sudah ada tertulis, sudah sebelum Maria mengandung sudah disampaikan oleh malaikat. Jadi dia itu mengandung dari Roh Kudus. Dari perawan Maria. Mengandung dari Roh Kudus. Maria. Yang mengandung Yesus Roh Kudus apa Maria bang?
Hah? Yang mengandung Yesus Roh Kudus atau Maria yang mengandung? Iya, lewat Maria. Kan Maria yang melahirkan. Siapa lagi? Berarti bukan Roh Kudus ya yang mengandung ya? Hah? Bukan Roh Kudus yang mengandung. Sampean tahu apa kata malaikat itu? Kan malaikat mengatakan di situ. Pertanyaan saya sederhana, Bang. Yang mengandung Yesus itu Roh Kudus atau Maria? Sampean dengar dulu ya. Yesus itu Tuhan ya untuk orang Kristen. Ya. Yohanes 1 ayat 1 apa itu? Ya kan? Jadi datang ke dunia ini dia menjadi manusia. Membuat yang sudah tertulis di dalam Alkitab itu tidak bisa digugat. Bahwa Saya nggak nanya itu, dia akan Bang. menjadi manusia, dia akan mati, dia menebus dosa warisan. Bang, bukan itu yang saya dibahas. Itu nanti arahnya ke sana. Iya, nantilah kejauhan dulu. Ini kan step by step, Bang. Pertanyaan sederhana. Yang mengandung Yesus itu Maria atau Roh Kudus yang mengandung gitu loh, Bang. Roh Kudus ya, Maria mengandung Roh Kudus ya. Oh, jadi isi kandungan Maria Roh Kudus. Ya jelas lah akan melahirkan seorang manusia gitu. Loh, kok Roh Kudus yang dikandungnya lahir manusia kok berubah? Dia ini kan sampai gimana? Bahwa yang dikandung oleh Maria itu adalah Tuhan. Ya. Ya gitu, nggak usah diputar bolak-balik, nggak usah lah. Ini kok adalah ini sebenarnya gimana sih Roh Kudus yang mengandung Tuhan? Nah, sekarang menurut sampean siapa? Ayo. Saya lagi nanya, saya lagi mau belajar sama Anda. Jangan bilang belajar. Sampean kan ini bertanya ke saya, biasa itu sudah tahu duluan. Faruk itu enggak nanya. Gini loh, Bang. Dia sudah kuasai Alkitab, terus dia tanya dari kiri ke kanan, kanan ke belakang, muka. Nah, sama sampean. Jadi Bang, diputuskan dulu ini perkara ini, Bang, sebentar ya. Diputuskan dulu. Menurut saya Roh Kudus. Kalau menurut sampean gimana? Oh, jadi menurut saya nggak mau berpendapat, saya mau manut sama Anda aja. Nah, artinya menurut kesimpulannya Maria mengandung apa? Dengar kata malaikat itu. Sampean ini kan sebenarnya sampean tahu. Mengandung dari Roh Kudus melahirkan seorang anak manusia. Jadi yang dikandung Maria siapa? Hah? Yang dikandung Maria siapa? Yang dikandung Maria itu Yesus menjadi manusia lewat Maria. Maria lahir, keluar darah, keluar apa? Terus fungsinya Roh Kudus apa? Fungsinya Roh Kudus? Loh, itulah dia menjadi manusia. Oh, jadi yang dikandung Maria Roh Kudus? Ya. Oh, Roh Kudus. Jadi Bunda Maria hanya mengandung roh. Kalau menurut sampean siapa sih? Menurut sampean siapa? Jadi isi kandungan Maria nggak ada dagingnya, roh saja. Kalau anggap saya ini salah, menurut sampean gimana? Anda yang benar, orang saya cuma nanya. Oh, ya berarti kan nggak ngerti, nggak usah tanya-tanya. Sampean juga nggak ngerti kok. Jadi ya, Bunda Maria hanya dengerin dulu, Abang. Jadi Bunda Maria hanya mengandung roh saja. Begitu. Ini orang buta, ini menuntut orang buta gimana sih? Ya justru itu, jangan sampai kita saling membutakan, Abang. Jangan sampai masuk parit lah. Sampean kalau sampean tahu, sampean arahkan. Saya kagak ngerti. Mau kagak ngerti kenapa pertanyaannya kok kayak? Lah, justru kagak ngerti mau nanya, sampean kan yang punya. Nah, kalau dari Roh Kudus menurut sampean gimana kalau dia mengandung dari Roh Kudus? Menurut Anda tadi Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Saya kan dengerin dulu. Kalau menurut sampean harus benarkan. Kelarin dulu ya. Jadi Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Kemudian Bunda Maria melahirkan manusia, begitu ya? Ya, menurut saya gitu. Kalau sampean gimana? Itu salah kah? Enggak, menurut kamu bener lah, udahlah. Kita nggak usah berantem lah, oke? Iya, terus oke. Lanjut. Jadi yang dikandung Maria itu roh saja. Jangan di situ-situ terus, jangan di situ terus. Ini mau disimpulkan dulu. Oh, sampean mau simpulkan, oke. Jadi menurut Anda, Bunda Maria mengandung hanya roh saja, gitu loh. Tiba-tiba melahirkan jadi manusia kan gitu ya? Ya. Okay. Menurut sampean gimana? Jadi Tuhannya Maria itu roh itu ya yang dalam kandungannya ya? Ya sudah jadi manusia kan? Enggak, sebelum jadi manusia Bunda Maria mengandung roh. Berarti Tuhannya Maria roh itu ya yang dalam kandungannya ya? Dia kan melahirkan seorang anak. Terus? Seorang anak manusia ya. Firman itu menjadi manusia. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Ya kan? Terus? Dia menjadi manusia.
Dia datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia, dosa warisan. Jangan dulu tujuannya, kita belum ngomong tujuan, nantilah itu. Aduh, Jadi sudah sampai tujuan lah. Kalau ini bisa tadi ada yang bilang tadi ngobrol sampai 2 jam itu aja. Akhirnya apa? Jadi kita jadi ke depan Maria tuh. ini, Nah, jadi kembali Tuhannya lagi. Maria waktu Maria mengandung, isi kandungannya Maria ya. Hah? Jadi Tuhannya Maria waktu Maria mengandung, Tuhannya Maria Yesus- siapa? Dengar dulu, sebelum Yesus lahir ke dunia, sampean kan tanya Tuhan Maria. Iya, Tuhannya Maria siapa? Ya Yesus Kristus, Allah itu sendiri. Jadi Tuhannya Maria isi kandungannya Maria. Nah ini balik lagi diisi. Dia kan sudah datang ke dunia lewat rahim Maria menjadi manusia. Kan di dalam rahim masih roh. Aduh, ini susah juga ini kalau kejar-kejar di situ terus susah juga. Saya ulang ya. Jadi waktu Maria mengandung roh, Tuhannya Maria siapa? Allah itu sendiri, Yesus Kristus itu sendiri menjadi manusia. Nah, artinya Bunda Maria mengandung Tuhannya Maria. Loh, itu kan nubuat, dia datang sebagai manusia melalui kandungan Maria. Sampai pintar sedikit lah, jangan terlalu bodoh lah. Ya, jadi kalau gitu bikin pinter saya, siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung? Yang dalam dengerin dulu. Ya. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung roh? A, isi kandungannya. B, di luar kandungan. Ya, makanya sampean itu saya kasih tahu, kalau sekolah itu sampai ke kelas, jangan sampai pintu gerbang. Ya makanya ajarin gua dong. Coba saya ulang lagi nih, anak SD yang nanya loh. Waktu Bunda Maria mengandung roh, siapakah Tuhannya Maria? A, isi kandungannya. B, di luar kandungan. Sampean ini kalau bertanya begini, ini sampai berapa jam ini putar-putar di situ karena mau cari kesalahan kan? Ini kan mau cari kesalahan. Kenapa Anda nggak mau menjawab? Itu aja. Sampean putar-putar sudah dijelasin. Kalau saya tidak tepat, saya itu salah, sampean arahkan. Harusnya begini. Oke, gini, satu menit, Bukan satu ke menit, situ. silakan. satu menit, Freddy, kelihatan. satu menit, satu menit aja. Saya mau minum Satu obat. menit aja. Ya. Jadi gini, yang ditanya sama Bang Adi, biar nggak mutar-mutar, kami mau belajar. Ditanya tadi apa? A atau B, jawab aja. Oh A, udah lanjut ke yang ke lain. Itu kami tidak akan memframing yang namanya bertanya. Seorang guru ditanya oleh muridnya, langsung dijawab A atau B. Langsung ke poinnya. Ya di tap-tap layar ya, di sampai 400 kaya di tap-tap layar ya. Kalau ada lob orange dikirim. Lanjut Bang Andi. Ya. Waktu Bunda dengerin pertanyaannya Bang. Waktu Bunda Maria, dengerin dulu pertanyaannya. Anggap Waktu Handi Bunda ini Maria guru, saya mengandung murid. roh, dengerin dulu. Salah guru yang harus benarkan kan gitu. Iya. Waktu Bunda Maria mengandung roh, ya siapakah Tuhannya Maria? A, isi kandungannya. B, di luar kandungan. Silakan Bang. Bagaimana? Nah makanya dengerin. Kalau waktu Bunda Maria mengandung Roh Kudus, oke, siapakah Tuhannya Maria? A, isi kandungan Maria. B, di luar kandungan Maria. Ya, pertanyaan sampai ini A dan B ini tidak tepat. Terus Tuhannya Maria waktu mengandung Tuhan siapa? Kalau di situ ada pilihan C, salah semua, ya saya pilih C. Berarti Maria waktu mengandung tidak bertuhan dia? Loh, dia itu justru dia karena dia bertuhan, dipilih dia karena dia adalah orang yang termasuk pada waktu itu suci ya, sehingga dipilih oleh Allah sendiri untuk mengandung Yesus itu. Bukan dia orang tidak bertuhan, gimana sih? Nah Tuhannya Maria waktu Maria mengandung siapa? Saya sudah 10 kali omong, Tuhan Maria adalah Allah, Yesus Kristus itu sendiri. Oh berarti sampai oke, sudah cukup, tanya-tanya udah ini, paham. saya sudah 6 kali loh. Oh jadi Tuhannya Maria. Ini Ya, yang udah bodoh cukup, udah siapa? terjawab. Yang bodoh siapa? Sampean atau saya ini? Ya saya yang bodoh Bang, kan saya belajar Bang. Nah, nggak bisa gitu diskusi itu, harus pintar. Nah, ya, makanya udah terjawab. Kalau putar-putar di situ, Ya buset dah Bang, panjang banget Bang. Jadi Tuhannya Maria adalah isi kandungan Maria. Ngomong dong dari tadi. Karena jadi Bunda Maria, Maria mengandung, dengerin. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhannya Maria. Kenapa nggak ngomong dari tadi Bang, biar jelas gitu loh. Sampean itu, nah kalau bertanya cukup 1-2. Sampai udah paham, baru sekarang saya paham. Yang ditanya gitu loh. Ternyata Maria pernah mengandung Tuhan.
Oh jelas, itu jelas itu. Nah, Jelas itu. Karena kenapa nggak ngomong dari tadi Bunda Maria mengandung itu Tuhan? jelas karena firman menjadi manusia lewat perawan Maria. Ingat perawan ya, Maria seorang perawan. Ingat. Tuhan itu maha kuasa nggak bang? Oh jelas. Oke. Tuhan sampean tidak maha kuasa ya kalau gitu. Apa yang dikuasai Tuhan dalam kandungan? Iya. Tanya dulu, Tuhan sampean maha kuasa tidak? Jangan pindah dulu bertanya. Saya ini yang bertanya. Saya balik. Sampean bilang Tuhan itu berkuasa ya? Ya maha kuasa lah Tuhan itu bang. Memang sampean punya itu tidak maha kuasa. Maha kuasa bang Tuhan itu. Oke. Ya. Nah sekarang apa yang dikuasai Tuhan dalam kandungan? Hah? Apa yang dikuasai Tuhan dalam kandungan? Ini balik-balik ke kandungan lagi ini Bang Faruk. Kan Gimana? katanya maha kuasa bang. Yang maha kuasa kan dia masuk kandungan. Nah, apa yang dikuasai Tuhan dalam kandungan? Di kandungan ini dia sudah berbentuk janin manusia. Oh tidak maha kuasa lagi. Loh, tidak mau. Kamu harus tahu. Baru gua ketawa nih. Kamu harus tahu ya. Ya gimana? Kalau Roh Kudus. Sekarang begini, saya kasih contoh. Saya ini Ferdi. Yang sampean dengar apa? Suara saya atau tubuh saya? Atau tubuh saya yang sampean dengar sekarang? Kenapa lu ambil contoh? Kenapa lu ambil contoh ke manusia Tuhanmu sih? Dengar. Yang sampean dengarkan suara saya. Yang berbicara dari sini saya. Tetap Ferdi. Di situ Ferdi, di sini Ferdi. Terus apa hubungannya kandungan Maria dengan Anda? Jadi Tuhan itu tidak hilang. Tetap aja. Tuhan Saya itu pertanyaan saya, Bang. Apakah Tuhan di dalam kandungan Maria itu maha kuasa? Oh pasti, namanya Oke. Tuhan kan maha kuasa kan. Oke, sampean kalau begitu ulang- saya ulang- tanya, apa yang dikuasai Tuhan dalam kandungan Maria? Apa yang dia kuasai? Hah? Dia kuasai. Dia itu sebagai bayi ya. Iya. Dia makanya dia dinubuatkan. dia, ya, dengarlah firman akan menjadi manusia lewat perawan Maria. Iya kan? Dia manusia ya manusia saat Saya nggak nanya manusia, apa yang dikuasai Dia Tuhanmu makan- dalam kandungan? Dia makan minum seperti Anda makan minum. Kalau Anda berak dia berak. Anda makan ikan asin dia makan ikan Oh, asin. jadi di dalam kandungan Tuhanmu udah berak. Nah ini. Ya kan saya ngomong dalam kandungan, lu kemana-mana. Oh kalau ngomong dalam kandungan ya masih dia bayi. Oh, apa yang dikuasai dia dalam kandungan? Loh kenapa kau tanya saya? Kan katanya maha kuasa Tuhanmu. Iya, di dalam Ya, apa yang kandungan dikuasai gitu loh? Dia itu Tuhan, dia maha kuasa. Iya, apa yang dikuasai dalam kandungan? Kamu ini, firman itu menjadi manusia. Ya saya nggak nanya itu. Nah, iya itu kan ada. Kacau ini urusan ini. Kaitannya semua. Jangan bilang kacau. Sampean punya, kita ini sudah hampir 1 jam di situ-situ aja di kandungan itu. Ya karena Anda nggak mau jujur apa yang dikuasai dalam kandungan. Kita itu diskusi harus apa 5 bait kalau perlu lah. Ya udah deh, cuma di kita satu keluarin alinea. nggak? Sekarang Satu bait aja. Kalau di 1 bait ngapain nggak ada perkembangan. Sekarang kita pindahin deh ke keluar kandungan ya, Lukas 2:11 dia udah lahirin nih. Gitu ya. Nah, Ya, luar kandungan oke. ya, bayi Ya. ini yang dilahirkan Maria itu kan dibungkus lampin, taruh di palungan, udah bayi. Ini bayi maha kuasa nggak? Sampean itu harus tahu, dia itu manusia. Firman menjadi manusia. Oh, berarti waktu Bunda Maria dalam kandungannya Tuhan pas melahirkan anaknya bukan Tuhan lagi. Sudah, kamu jangan balik ke kandungan lagi. Sekarang ke bayi aja kita dulu. Iya. Jadi bayi ini Sekarang Tuhan ke atau bayi. bukan? Bayi ini Tuhan atau bukan? Saya tanya, anakmu kalau ada umur 5 bulan, dia bisa suruh, "Pak, tolong ambilkan aku air." "Pak, tolong ambil." Bisa? Nggak bisa dong, proses manusia. Oh, dia berarti jalanin. berarti Yesus waktu bayi belum jadi Tuhan lagi. Loh, dia kan jadi manusia. Oh, berarti waktu bayi berhenti jadi Tuhan. Dia manusia, dia Tuhan di situ. Tapi karena dia posisi manusia. Kok Tuhan juga? Loh, iya jelas dong. Jadi bayi itu maha kuasa. Bayi itu maha kuasa, tapi karena dia sebagai manusia, ya kemanusiaannya dia jalani. Oh, jadi kekuasaannya kemana? Kekuasaannya kemana? Loh, aduh inilah. Loh, kok saya disalahin? Ada yang ngomong loh. Dia ini Ada manusia. yang ngomong, kok gue yang Dia ini manusia, dia disalahin. ini Tuhan, dia ini manusia. Iya, Jadi apa kalau yang dia dikuasai? Dengerin kalau dulu. kau tanya dia sebagai manusia, apalagi bayi. Iya, bayi itu kan. Bayi itu Tuhan atau bukan? Sekarang bayi manusia itu, apakah dia bisa suruh Anda, "Pak, tolong ambil saya air minum." Dia sementara dia baru lahir 2-3 hari. Karena tetap manusia.
manusia lah. Ya berarti berarti bayinya Maria bukan Tuhan. Ya dia manusia, namanya bayi masa Tuhan. Oh berarti bayi manusia. Jadi Yesus waktu bayi. Iya, Taruh dulu. Kita putuskan ya. Kita putuskan. Artinya Yesus waktu bayi dia bukan Tuhan. Dia itu Tuhan, dia itu manusia. Ya berarti bayi ini Tuhan. Iya, tapi dia kan kemanusiaannya. Dia harus pegang kemanusiaannya. Oh berarti ketuhanannya hilang. Loh, tetap. Siapa yang bilang hilang ketuhanannya? Oh kalau begitu bayi ini maha kuasa dong. Ini. Ya bolehlah dikatakan maha kuasa. Iya, kalau sampai bilang maha kuasa. Pertanyaannya ya sekarang, kalau bayi ini maha kuasa, apa yang dikuasai bayi ini? Nah, ini makanya saya bilang kita kembali ke kemanusiaan. Anda sendiri yang ngomong loh. Iya, firman itu menjadi manusia, ya. Firman itu menjadi manusia. Jadi di situ kemanusiaan dan ketuhanan. Iya, pertanyaannya apa yang dikuasai bayi ini? Inilah sampean putar di situ terus. Saya cuma nanya loh. Ada yang ngomong loh bayi maha kuasa. Kalau sampean mau tanya dia manusia, dia maunya sampean kan dia ini sebagai walaupun dia bayi, dia bisa menyembuhkan orang. Dia bisa memindahkan gunung. Kan tidak mungkin seorang manusia. Harus paham. Tadi kan berarti dia tidak maha kuasa dong kalau gitu. Loh, saya sudah bilang yang lahir itu Tuhan, dia kemanusiaan ketuhanannya di situ. Iya berarti Tuhan tidak maha kuasa dong waktu dia bayi. Oh, ini. Kalau saya ini ya, kalau saya apologet, saya sampean itu muntah darah yang saya kalau masalah. Jangan muntah darah dulu, udah ada bulan ini. Cuma karena saya ini kan jemaat biasa, jadi ya kemampuan saya seperti itu. Ya kan? Abang mau tahu nggak apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Mau nggak saya ajarin dikit? Ya data ya, Oke. data ya. Data. Nah, data. Langsung dengan data. Jangan 15 menit narasi terus. Aduh. Iya, kamu kan nggak baksa kalau saya pakai data. Mau pakai data, Bang? Iya, oh jelas. Ini kan diskusi. Sampean kan sebagaimana Lukas 11 nomor 27. Di situ Yesus hanya dia sendiri yang menguasai air susu ibunya. Karena Pak Yusuf tidak boleh ikut campur dan dia belum punya saudara kembar. Jadi waktu Yesus bayi, dia hanya menguasai air susu ibunya. Orang lain nggak boleh ikut campur. Sebagaimana tertulis di Lukas 11 nomor 27. Paham? Selain itu nggak ada yang dia kuasai kecuali itu. Paham? Pakai data katanya. Lukas 11 nomor 27. Mau dibantah atau tidak? Maksudnya Yesus menguasai. Enggak, Anda mau membantah atau tidak? Tidak, ini saya belum jelas. Bacanya cuma sekali, 2 kali lah bacanya. Saya ulang ya. Yesus. Gimana itu? Lukas berapa? Lukas 11 27. Nah, Lukas dia kan 11 27. Dikasih ASI. Kau setuju nggak Yesus waktu bayi dikasih ASI? Sudah dibilang manusia itu tetap aja ASI tetap ada. ASI artinya bayi Yesus ini dia yang menguasai air susu ibunya. Karena suaminya nggak boleh nyentuh dulu, nggak boleh. Apalagi orang lain. Jadi Yesus. Saya tanya sampean baru istri sampean baru melahirkan, terus sampean mau kuasai susu istri sampean, ditendang anakmu nanti. Saya ini bukan keluarga Tuhan. Ini yang kita omongin keluarga Tuhan loh. Oh, keluarga Tuhan, oke. Iya, Tuhan kan punya keluarga. Gimana sih lu? Oke, lanjut. Jangan samain sama keluarga lain. Ini keluarga sepsia loh, keluarga PIV, Tuhan. Jelas dia itu dari dia kuasai susu ibu. Itu pasti dong. Masa jadi setuju ya? Jadi setuju ya? Jadi bayi ini jadi menurut Anda bayi ini maha kuasa, yang dia kuasai adalah air susu ibunya. Setuju? Dia itu sebagai manusia, dia sebagai bayi, ya dia kuasai susu ibu. Kalau orang lain kan mungkin Yusuf bisa kerja. Nah iya, saya sepakat udah selesai. Iya, coba sampean, istri saya melahirkan, tetangga saya datang nyusui istri saya. Oh, pulang itu kada ada lehernya. Kita ini bukan keluarga Tuhan. Ini kita ngomongin keluarga Tuhan loh. Iya, firman yang sampean bawakan. Susu ibu ini dia kuasai oleh Yesus. Saya tanya sampean,
Istri sampean melahirkan susu istri sampean dikuasai tetangga. Anak Mau? saya ini bukan Tuhan. Nah, itu makanya. Anak saya bukan Tuhan, ini keluarga PIV, ini keluarga Tuhan yang diomongin. Lu samain lagi sama yang keluarga lain. Apalagi keluarga VIP, semua itu kan bisa ada, dia bisa ada penjaga di situ ibunya. Tidak mungkin dikuasai orang lain. Iya kan? Kira-kira ini Pak Yusuf tahu nggak sih kalau anaknya itu Tuhan? Kalau Yusuf tahu anak Tuhan, ya mungkin saya baca dulu ya. Ya coba. Pak Yusuf tahu nggak sih kalau anaknya adalah Tuhan gitu ya? Tapi sampean tahu ya itu? Enggak. Saya nanya, cuman saya sampean nanya. tanya pasti tahu lah. Orang saya bukan keluarganya Pak Yusuf kok. Pak Yusuf tuh saya nggak kenal, jadi makanya saya nanya. Itu Pak Yusuf siapa sih? Ikut-ikut campur melulu. Suami bukan, tetangga bukan. Ya siapa ini Pak Yusuf campur-campur melulu nih? Jadi jangan terlalu inilah, artinya kita ini yang inilah yang bermanfaat lah. Jangan terlalu di yang tidak ada apa itu ya, tidak ada. Sekali sebelum saya oper ke yang lain, ini Pak Yusuf tahu nggak sih kalau Yusuf, bayi itu Tuhan, tahu nggak kira-kira? Nanti saya tanya Yusuf dulu lah. Ya kan dia yang mendampingi loh. Dia yang mendampingi. Kan iya, tetangga saya ada nama Yusuf, nanti saya tanya dulu, mudah-mudahan dia kan kalau Kristen. begitu jangan ke Pak Yusuf deh. Kalau dia sudah baca dia paham itu. Kalau begitu Jadi, jangan ke Pak Yusuf. Ini Bunda Maria yang melahirkan ini, dia tahu nggak sih kalau anaknya adalah Tuhan? Aduh, itu kan malaikat sudah sampaikan sama dia. Jadi Maria tahu kalau anaknya Tuhan, berarti sambil Maria memberi ASI kepada anaknya, terus Maria juga menyembah bayi itu ya? Coba diskusi yang maju-maju dikit lah. Justru ini basicnya, Abang. Kau itu cuma terputar di kebun sawah aja ini, naik-naik. Bang Andi. Ya lanjut lah. Mau tanya sebentar Bang Di ke Ya Bang lanjut, Ferdi ini. dulu. Mau minum kopi dulu campur Ya, biar oke, Bang Ferdi. boleh, silakan. Ya, Tanya Bang, ini yang saya tadi jawab sesuai kemampuan saya ya. Kalau saya tidak mampu, saya maaf aja ya. Iya, Saya ini bukan apologet, saya ini bukan pendeta. Ini saya orang awam nih Bang. Saya orang awam nih Bang. Yang saya mau tanya itu gini loh Bang. Tadi Abang bilang nih, Yesus melalui kemanusiaan tadi gitu kan. Iya. Kan? Proses jadi kemanusiaan gitu kan. Pertanyaan Bang Hadi tadi kan, kalau secara awam kita itu kan 9 bulan dalam kandungan. Kalau Tuhan Abang 9 bulan dalam kandungan tadi, Maha Kuasa itu ditunjukkannya kayak gimana gitu loh. Ini dalam kandungan ceritanya nih, 9 bulan. Ya. Memang Yesus lahir memang Abang tadi kan bilang, ya kan, Yesus itu melalui proses kemanusiaan kata, ya kan? Ya. Dia ditiupkan melalui, kata Abang kan, si kandungan Maria tadi. Berarti kan si Yesus ini kan Abang anggap Tuhan nih dalam masa kandungan, ya kan? Dalam sisi kemanusiaan, kalau perempuan itu mengandung itu 9 bulan loh Bang, ya kan, 9 bulan 10 hari. Jadi 9 bulan 10 hari, apa sih kehebatan Maha Kuasa Abang itu? Coba Abang jelaskan gitu loh. Ya itu kan kalau dia ini kan dilahirkan oleh manusia ya, oleh Bunda Maria. Ya proses itu seperti mamamu melahirkan engkau. Jadi dari 1 bulan sampai ada kan 7 bulan sudah melahirkan. Ada juga 6 bulan itu loh, ya kan? Tapi kan itu masih. Bang, pertanyaan saya itu gini Bang, siapa yang mengendalikan alam semesta gitu loh Bang? Sedangkan si Allah yang tadi yang masuk kata Abang ke dalam rohnya, dalamnya kandungan si Maria itu udah 9 bulan di dalam kandungan tadi, kandung Maria. Jadi alam semesta ini siapa yang ngatur gitu loh? Ya, pertanyaan saya itu Bang sebagai orang awam Bang. Coba Abang jelaskan secara ilmiah ya Bang ya. Kalau saya jawab awam ya Allah sendiri yang menguasai, siapa lagi? Itu kan firman yang datang. Firman yang datang, Allah itu ada. Yang jadi manusia firman. Ya kan, perkataan. Firman itu kan perkataan Allah. Jadi Allah tetap ada di bumi, tetap ada. Dia proses dia dari 1 sampai berapa, mungkin 14 bulan baru dia lahir. Dulu kan begitu. Dulu sampean ya, inilah kekurangan sampean. Dulu itu manusia itu sampai ada yang 3 meter loh. 2 meteran ada. Nah, itu kalau saya, mungkin mereka itu kalau perempuan mengandung dulu mungkin bisa 2 tahun lebih itu baru bisa melahirkan itu. Ya kan? Kerjanya zaman dulu, Bang. Kuasa Tuhan. Iya, kuasa Tuhan Abang itu di mana gitu loh. Dalam masa kandungan tadi gitu loh. Itu kan firman menjadi manusia, firman menjadi manusia. Jadi sampean kan tanya masalah Yesus ini di dalam perut berapa bulan, siapa yang
mengendalikan dunia ini. Berarti maksudnya tidak ada Tuhannya kan? Gini loh Bang Ferdi, maksud pertanyaan Bang Alvino, ketika Tuhanmu ada di dalam perut Maria, ya, ketika Tuhanmu ada di dalam perut Maria, apakah Tuhanmu yang di dalam perut Maria inilah yang yang mengatur segala alam semesta pada saat itu? Itu pertanyaannya. Iya. Itu kan makanya kan bilang firman menjadi manusia. Itu kan firman, itu perkataan Allah. Ya kan? Enggak, pertanyaannya Bang Alvino itu tadi gini loh Bang. Ketika Tuhanmu di dalam perut Maria, apakah Tuhanmu yang di dalam perut Maria inilah yang mengatur segala alam semesta? Dia itu sekarang bentuk manusia. Firman datang jadi manusia. Firman ini adalah perkataan Allah kan? Iya kan? Iya atau Allah, tidak lo jawabannya lo Bang. Allah itu ketika jat, Allah Tuhanmu itu di dalam jat. perut Allah Bang, itu ketika jat. Tuhanmu, Datang dengar dulu firman Bang. jadi bentuk manusia. Iya, Jangan jadi pindah kan dulu, ada. Bang. Zat Allah itu Ketika- ada, tetap ada. Enggak, pertanyaan Bang Alvino tuh gini Bang, pelan Bang, tenang dulu Bang Ferdi, tenang dulu Bang Ferdi. Ketika Tuhan Bang Ferdi ada di dalam perut Maria, apakah Tuhan Bang Ferdi yang di dalam perut Maria ini juga lah yang mengatur alam semesta? Abang tinggal jawab A iya, B tidak gitu loh. Iya, kalau saya karena dia dalam perut manusia sebagai manusia, di perut di perut Bunda Maria sebagai manusia, ya dia tidak berkuasa dong, dia manusia. Oke, ketika saat itu yang berkuasa siapa? Ya, makanya saya bilang kan, firman ini kan perkataan Allah. Kalau tadi udah ngomong loh Bunda Maria mengandung Tuhan, kok dirubah? Berarti Kok ada dirubah Allah. lagi sih? Woi, kok berubah? Tadi Anda mengatakan Bunda Maria mengandung Tuhan, kok dirubah? Kok berubah? Keberatan Dari saya, tadi keberatan. saya bilang Bunda Maria mengandung anak manusia. Siapa yang bilang Tuhan? Sampean yang bilang Tuhan. Oh berarti Bunda Maria jadi Yesus dalam kandungan bukan Tuhan? Nah ini balik lagi Kak. Sampean ini pengetahuannya cuma sampai di perut Maria aja. Yaudah gini kalau nggak Bang Ferdi gini. Oke, berarti yang di dalam perut Bang Ferdi, bentar Bang Ferdi. Itu sudah Berarti lewat, yang perut Maria sudah ya kita lewat, luruskan Pak. lagi nih ya, Bang Andi, kita luruskan lagi di Bang Andi. Tadi dia salah ngomong mungkin Bang Andi. Kita luruskan lagi. Berarti yang di dalam perut Maria itu anak manusia bukan Tuhan. Ya manusia. Namanya Manusia, kandungan. oke. Dia kan Oke, kandungan oke. manusia, jelas anak Ketika manusia. iya, ketika Yesus di dalam perut Maria, siapa Tuhan saat itu, Bang? Hah? Ketika Sekarang Yesus di ini dalam hasil perut apa? Maria, Firman menjadi manusia. Saya kan ulang-ulang Iya. firman menjadi manusia. iya, Karena ini Yesus ini firman Allah. Ketika Ya, Yesus di dia dalam firman perut Allah. Maria, ketika Yesus di dalam perut Maria, yang jadi Tuhan siapa? Waduh, ini lagi ini masalah ini. Ini masalah ini. Masalah ini. Dengar Masalah dulu, ini. saya bilang Salah firman jawab ini. Dengar dulu. Ini kalau salah jawab, Yesus gagal jadi Tuhan. Hati-hati lu salah jawab. Bisa-bisa menggagalkan ketuhanan Yesus loh. Kalian ini mau tunggu saya salah jawab, tahu saya, paham Ya makanya saya. jangan salah jawab. Sampean ini kalau saya tanya begini, mungkin sampean ini sudah mandi di got dari tadi kemungkinan. Sudah nggak sanggup. Udah dua perkataan saudara kita ya. Tadi katanya mandi darah, sekarang mandi got. Mantap ini ya. Lanjut. Kalau enggak, Handi ini kalau saya serang seperti ini, Handi ini sudah lama dia tumbang di got ini. Iya nggak apa-apa. Jelas Nggak apa-apa lah. bang. Tapi ini jangan sampai abang salah jawab menggagalkan ketuhanan Yesus loh. Cuma makanya saya bilang Bang Faruk, ya kembalilah, iya kan. Artinya Misionaris Kulculuk. Bagaimana Bang Faruk mau kembali Bunda Maria mengandung Tuhan? Gimana ceritanya? dengar dulu di sini kan intinya. Ferdi, satu menit Ferdi. Ya. Satu menit. Ya. Macam mana dirimu ngajak kembali Bang Faruk untuk apa nih, untuk makan babi atau itu jadi juragan babi, sedangkan dirimu aja menjawab tidak bisa. Coba secara logika pikiran kamu yang sehat ya. Kita pikiran sehat. Apakah Tuhan kok dilahirkan? Sedangkan dia menciptakan manusia dan alam ini semua yang diciptakan. Kok hanya untuk menghapus dosa? Kok dia sama ciptaannya yang harus dilahirkan?
Masuk Nah, nggak itu- dalam ilmu pikiranmu? Ya. Itu aja yang kamu ituin. Lanjut. Oke, terima kasih. Jadi begini, sampean kalau tidak lahir dari Alkitab Bible ini, sampean tidak tahu isi Alkitab. Sampean tidak akan tahu. Sedangkan orang Kristen ya Pak, terus terang, orang Kristen ini masa Alkitab, kalau dia baca, dia tidak berdoa dulu, dia tidak akan mendapat pengertian yang benar. Karena di dalam Alkitab sudah ada nubuatnya. Pada akhir zaman, mereka membaca dan membaca, tidak akan mendapat pengertian yang benar tentang isi Alkitab. Ya, makanya Yesus Coba saya bertanya ya, Nah, ya, dengar ya, dulu, apa? dengar Ya, dulu. ya, udah. Ya, Yesus Sudah. menyampaikan, Yesus katakan di Ini situ dewa apa? sudah Lu lagi, kembali. Wak, lu ini ya. lagi, Semua Mak, orang maju, yang Wak. menyebut Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, yang menyebut Tidak Tuhan semua orang Kristen itu. juga lulus masuk Iya, surga. semua orang Kristen yang bilang Tuhan itu. Iya. Ya. Nah gini, pada saat Bunda Maria itu mengandung nih ya. Aduh, kembali lagi ke perut ini gitu. Iya nggak apa-apa. Itu kita kan pengen tahu. Pada saat Bunda Maria mengandung, terus kira-kira kalau misalkan Bunda Maria keguguran nih, Perdi punya Tuhan nggak kira-kira? Kalau dia keguguran, Heeh. kalau ya gagal lah Yesus kan gugur. berarti Perdi nggak punya Tuhan ya? Kalau misalkan Bunda Maria keguguran. Bukan, enggak masa salah. Bilang nggak punya Yesus manusia. Gitu. Iya berarti kan nggak punya Tuhan. Tuhannya kan Yesus. Tapi kan nggak Betul mungkin tidak? lah, nggak mungkin dia gugur karena kan dia kan yang dikandungi itu Roh Kudus Tuhan yang akan menebus dosa umat manusia. Itu sudah dinubuatkan. Kalau dinubuatkan pada bulan keempat ya gugur, ya mungkin gugur. Tapi kan tidak ada nubuat seperti itu. Iya nubuatannya juga tidak ada. Nah Iya, sekarang kan makanya kalau tidak ada jangan sampai tanya lah kalau tidak ada. ya kenapa ente membawa nubuatan kalau misalkan nubuatan itu tidak ada? Iya, artinya kan nubuat dia akan lahir. Di mana dikatakan nubuatan di mana? Apanya? Nubuatannya di mana itu? Tentang nubuat apa maksudnya? Tadi katanya Yesus dilahirkan itu nubuatan, ada nubuatan. Oh iya, dia kan sudah disampaikan di situ banyak ayatnya. Baik, Firman banyak, akan menjadi satu manusia aja. akan dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Gitu. Baik di mana ayatnya dia nubuatan di mana? Kalau saya mau cari ini lumayan lah, jadi sampean bisa tunggu lama juga. Kalau sampean tahu Nggak apa-apa, kami nggak kemana-mana kok. Waktu kita panjang kok ini, ya. Tapi Waktu kita panjang. saya kalau diskusi tidak panjang-panjang, Pak. Oh, tidak panjang-panjang. Baik, kalau begitu tidak ada ya. Ya sudah, poinnya tidak ada. Hanya menyampaikan berdasarkan asumsi saja. Artinya, ketika Bunda Makanya ini, Maria Pak, itu, Bapak ketika bisa- Bunda Maria, dengar Pak, dengar Sebentar. dulu. Bapak bisa baca Yesaya 7, Yesaya 9, Mika 5. Yesaya baik, Yesaya berapa? Satu-satu kita. Yesaya berapa? Yesaya 7. Ya, gini, Lukas 2 ayat 11. Lukas itu bukan nubuatan. Nubuatan itu adanya Iya. di perjanjian lama. Gimana sih ente ya? Yesaya 7 dan 9. Sampean cari di situ. Yesaya 7 dan 9. Nggak ada, Iya. bukan itu, bukan. Nggak ada. Iya, baca Baik. semua itu. Baik, Kalau kita tidak buka ada- ya. Yesaya 7 dan Yesaya 9. Ya, di sini tentang berisi pesan-pesan tentang kerajaan Yehuda dan melahirkan seorang anak yaitu Immanuel. Yesaya terus Itu. Nah, pada saat Yesus dilahirkan, namanya siapa? Immanuel apa Yesus? ya aduh, itu kan istilah aja. Ya, saya tanya, gimana sih? Saya tanya sampean ini pasti nama 2 3 kan? Ya kan? Nama ketika dilahirkan satu. Nah, Satu. iya, tapi sekarang dipanggil apa sampean? Nah, mungkin pakai Dewa. bahasa. Oh, kalau misalkan sudah ada tidak orang yang memanggil Yesus itu Immanuel pada saat dia besar? Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Iya tahu. Maksudnya itu Pokoknya ketika nama ente apapun, sampean dengar dulu, nama apapun yang disandang oleh Yesus itu berkaitan dengan dia semua. tidak begini ya. Di dalam Yesaya 7 nomor 9, di sini seorang anak akan dilahirkan ya, namanya Immanuel. Tetapi pada faktanya itu yang dinamakan adalah Yesus. Kira-kira salah atau benar? Yang satu mengatakan Immanuel, yang satu Yesus. Salah atau benar? Itu nggak usah dipermasalahkan, itu kan cuma istilah. Immanuel Ini bermasalah. Bagi kami sebagai umat muslim yang berakal, itu bermasalah gitu. Ya. Nah, tadi menariknya itu pada saat Bunda Maria itu mengandung, terus keguguran. Berarti Perdi nggak punya Tuhan ya? Betul ya, Per ya? Kalau dia mengandung keguguran.
Nah, Ya berarti kan gagal dong. bukan gagal, punya Tuhan atau tidak, Perdi? Tapi tidak mungkin. Sampai bicara yang masuk akal lah. Lah ini kan kita bisa juga kejadian pada saat itu. Sekarang bicara yang pasti-pasti. Ini anak berdua ini yang mana dokter kandungan, yang mana dukun beranak ini. Wah heran lu berdua ya. Dua-dua itu, dua-dua. Pak Hadi, yang satu dokter kandungan, satu dokter beranak itu. Apa nih, dukun beranak. Dua-dua. Terus tadi yang mengandung Yesus ternyata Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Per. Iya, itu kan pekerjaan Tuhan. Sampai enggak usah tanya ke saya. Iya, saya tanya ini. Roh Kudus itu Yesus juga. Sebentar dulu. Tuhan Sebentar. ini, Tuhan aja kalau sampean dia bilang jadi bambu sampean. Karena dia maha kuasa. Iya betul. Ketika Tuhan mengatakan Perdi jadi kodok juga, Iya, gitu lah, ya. pasti. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ini kan Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Roh Aduh, Kudus ini Pak Faruk, ini kembali Yesus ke atau bukan? Kembali ke perut terus gimana diskusi ini? Aduh, coba. Kan ini temanya Yesus anak hubungan badan. Temanya. Berarti Oke. wajar kalau kita ke kandungan lagi. Ya, Nah, oke. pada saat Yesus dikandung oleh Roh Kudus ini siapa? Yesus atau bukan? Roh Kudus ini Yesus atau bukan? Itu kan proses, Pak. Itu proses kelahiran. Proses Kok nggak nyambung ya? Bukan Orang tanya Roh nyambung. Kudus. Jangan bilang nggak nyambung. Itu kan proses. Itu Tuhan Iya yang saya tanya. Iya ya Tuhan yang Tuhan mau. punya Baik. pekerjaan tidak bisa manusia tahu. Tuhan itu bukan manusia. Pemikiran kan Tuhan. Nah, Manusia Tuhan ini itu manusia gimana sih? manusia ini congor semua. Kalau Tuhan ya Tuhan, apa yang dia perbuat, ya itulah hasilnya. Aneh ya, tadi dia mengatakan Tuhan itu bukan manusia, sementara Tuhan ente manusia. Gimana sih? Ini bertentangan banget. Yang saya tanyakan di sini, katanya di dalam ayatnya itu, kalau Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini Yesus atau bukan? Sampean harus tahu, makanya baca Alkitab. Allah Bapa Kudus. Dan itu pekerjaan Tuhan ya. Kita manusia Bukan tidak itu. Pertanyaannya bukan itu, Per. Yang gua tanya di sini, ketika yang namanya Yesus dikandung oleh Roh Kudus ini Yesus atau bukan? hasilnya Yesus yang lahir. Kau bilang apa? Yang lahir siapa? Yesus. Gimana sih? Berarti Roh Kudus ini Yesus. Ya Yesus yang memang nyata-nyata yang keluar dari dia punya MP itu. Yesus gimana mau? Memang Berarti Yesus mengandung Yesus, begitu? Kalau dia di situ keluar kodok, berarti kodok saya bilang. Tapi karena yang Sebentar, ini menarik ya ini ya. Tadi kan Perdi mengatakan kalau Yesus itu, Roh Kudus itu adalah Yesus. Berarti yang dikandung oleh Yesus juga Dengar yang dulu. mengandung. Sampean harus tanya gini, Maria mengandung Roh Kudus. Terus yang Maria kasih lahir apa? Ya Yesus. Gitu. Roh Kudus ini Yesus bukan? Yesus. Hasilnya Betul? Yesus. Manusia berarti pada saat itu belum menjadi Yesus Roh Kudus. Belum. Loh, dia kan nanti lahir. Kalau sampean bilang tadi 4 bulan dia gugur, mana dia jadi Yesus? Kan itu ayatnya dikatakan dia dikandung oleh Roh Kudus. Ya, terus dikandung oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini Yesus atau bukan? Ya itu proses Tuhan ya, kita nggak usah tahu, sampean nggak tahu tuh. Oh, nggak usah tahu. Baik, kalau nggak usah tahu ya nggak apa-apa gitu. Kita bicara aja, yang lahir dari Maria siapa? Manusia, bukan ular. Oh, bukan melahirkan Tuhan itu. Lahir Maria. manusia. Yang lahir manusia. Berarti Lukas 2 nomor 11 salah. Apa di situ? Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti salah ini ya? Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Salah berarti ya? Jadi, nggak bisa bilang salah dong. Karena Nah, dia terus? manusia, dia ini Tuhan gitu loh. Oh, dua ya? Dua natur. Bisa manusia, bisa Tuhan. Baik. Kalau Roh Kudus berapa natur? Roh Kudus. Kita nggak usah ke Roh Kudus. Nanti sampean kembali ke perut lagi. Baik. Roh Kudus dua natur. Roh Kudus dua natur. Natur Tuhan, natur burung merpati. Burung merpati atau Roh Kudus. Dua natur.
Kalau Bapak berapa natur, Bapak? Terus masalahnya apa? Kalau dia bernatur-natur, masalahnya apa? Bukan masalah. Jadi kan di sini dijelaskan, hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Sementara tadi Perdi mengatakan yang lahir itu manusia. Nah, sementara Lukas mengatakan itu yang lahir Tuhan. Dan ternyata diganti lagi sama Perdi, yang lahir itu manusia dan Tuhan juga. Ini gimana? Jadi tiga pendapat ini. Jadi enggak gini, sekarang karena ini kan intinya bahwa kalian tidak membenarkan bahwa orang Kristen itu menyembah manusia ya. Enggak, kami enggak seperti itu. Enggak. Justru di sini kita belajar. Belajar di sini. Di sini saya mau buktikan bahwa Nabi Muhammad itu menyebut Tuhan manusia. Iya, nggak apa-apa ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, ini kita kembali lagi ke ini. Kalau saya bisa membuktikan, Roh Kudus itu ternyata Paulus loh. Roh Kudus itu. Masa? Bukan Yesus. Dulu. Iya. Baru sekarang, baru sampean saya dengar ini. Roh Kudus itu udah Paulus. Silakan. Apakah Paulus masuk ke perutnya Maria? Tidak. Jadi yang masuk ke perut Maria Roh Kudus. Kan tidak. Baik. Oh, berarti yang masuk ke perutnya Bunda Maria Roh Kudus itu ya? Roh Kudus Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan. Oh, iya. Roh Kudus Tuhan masuk ke Bunda Maria. Iya, itu. Baik. Nah, sekarang ya kita mulai satu-satu dulu ya. Di dalam Galatia 3 nomor 13 itu kan Yesus dikatakan terkutuk, ya kan? Kalau misalkan umat Kristen itu boleh tidak mengatakan Yesus itu terkutuk? Nggak bisa. Nggak bisa. Dong, yang boleh Tuhan, ya. Masa Tuhan kita bilang terkutuk sampean ini gimana? Baik. Yang boleh mengucapkan terkutuk itu siapa? Hah? Yang boleh mengucapkan? Yang boleh mengucapkan Yesus terkutuk adalah anti Yesus, anti Kristus. Oke? Oh, bukan. Bukan. Karena mereka tidak setuju Yesus adalah Tuhan, makanya dia disebut antikris. Antikristus. Bukan. Di situ kan yang menulis Galatia 3 nomor 13 itu adalah Paulus. Betul? Nah, ternyata ya di dalam 1 Korintus 12 nomor 3. Tunggu, saya baca dulu. Silakan baca. Saudara-saudara baiklah, kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan. Yang besar Bang Ferry, biar penonton tahu. Yang besar, agak besar sedikit suaranya. Ya agak besar. Sampean ini sewa berapa, bayar berapa saya kalau saya suara kuat-kuat nih? Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Nanti takut ketahuan namanya. Aja. Jadi ini Galatia 3 ayat 13 ini intinya apa? Maksudnya sampean gimana? Ya, di situ kan yang menulis Galatia itu kan Paulus. Paulus yang mengatakan kalau Yesus itu terkutuk, betul tidak? Paulus yang tulis ya? Paulus. Bukan LAI, bukan. Paulus itu berdasarkan dari pernyataan dari Paulus. Mengatakan seperti itu. Yang tulis bukan LAI ya, Paulus ya? Paulus itu. Loh, ini LAI loh. Yang tulis ini Alkitab ini, Lembaga Alkitab Indonesia loh. Oh, LAI. Jadi kalau LAI berarti boleh mengatakan Yesus terkutuk ya? Boleh? Ya nggak bisa lah. Nah, ini yang menulis siapa? Sampean kan bilang Paulus. Yang menulis siapa? LAI yang menulis. Sampean udah usah melebar. Sampean bilang Paulus yang tulis. Sedangkan kita itu kan LAI yang tulis. Baik, LAI yang tulis. Gak apa-apa, saya ikutin. Berarti yang berhak mengatakan Yesus itu terkutuk hanya LAI. Tidak usah ke sana. Saya tanya Alkitab yang tulis apa? LAI atau Paulus? Saya tanya dulu, jawab aja itu. Yang menulis itu LAI. LAI dapat pesan dari siapa? Titik. Sudah. LAI Oke, titik. Paulus, saya tanya. Paulus. Baik, saya tanya sekarang. Paulus LAI dapat kabar itu dari siapa? Nah, dengar ya sampean. LAI saya tanya, tadi ente titik. Kita jawab secara singkat. Sekarang gantian sederhana, ya kan? Ketika LAI menulis Galatia 3 nomor 13, dapat informasi Galatia 13 dari siapa? Kau tanya ke LAI sana. Jangan dari siapa? Saya tanya dari siapa? Kalau sampean mau cari tahu, sampean yang ke LAI, kalian dapat dari mana ini? Baik, kalau begitu saya tanya ke pihak LAI, Bang Handi. Ya, siap. Bang Faruk, ya baik. LAI ketika LAI menulis yang tergantung terkutuk,
Itu LAI itu dapat dari siapa? Dari informasi dari siapa? Dari surat Paulus. Titik. Udah selesai ya. Sederhana kita. Sama-sama sederhana. Nah, tadi dia mengatakan, kenapa ente tidak jujur? Kenapa ente tidak jujur? Jujur dong kalau berdiskusi. LAI cuma menulis apa yang tertulis di dalam teks Yunani. Dari siapa informasi itu? Dari Paulus. Terangkan Ya sampean jujur. Iya, Tadi terangkannya ente seperti mengatakan ini. kepada kami, sebentar. Tadi ente Sampean mengatakan bilang- kepada kami yang Sampean mengatakan bilang- Yesus terkutuk itu adalah antikristus. Sementara ente salah. Di dalam 1 Korintus 12 nomor 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berarti yang berhak mengatakan Yesus terkutuk adalah Roh Kudus, tidak dikatakan antikristus. Ente salah di situ. Yang berhak mengatakan Yesus terkutuk adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Yang menulis Galatia 3 nomor 13 itu adalah Paulus. Jadi kesimpulannya Paulus itu adalah Roh Kudus. Begitu. Lalu Roh Kudus itu, sampean kan kata roh itu apa sih? Istilah kata roh itu. Ini Roh Kudus, di sini Roh Kudus. Iya, saya tanya. Coba buka dulu ayatnya. Kalau KBBI, roh itu apa? Ente mau ngikutin siapa? Mau ngikutin yang mana ini? Jadi tidak jelas kita. Kan LAI yang kita bahas. Berarti kan LAI di sini jelas yang berhak mengatakan Yesus terkutuk itu adalah Roh Kudus. Sementara di dalam Galatia 3 nomor 13 yang menulis Yesus terkutuk itu adalah Paulus. Jadi secara tidak langsung kalau Paulus itu adalah Roh Kudus. Begitu. Sekarang Paulus itu adalah Roh Kudus. Sampean bilang gitu ya? Sekarang buka KBBI, arti kata roh itu apa? Kok arti kata roh sih? Iya. Ya udah ente buka sendiri ente. Ente buka sendiri. Mau gaji berapa ente? Mau gaji berapa? Mau gaji gua berapa suruh buka? Karena Paulus itu dia rasul, dia penjahat awalnya. Dia bertobat menerima Yesus. Nggak nanya itu, bro. Manusia. Nggak nanya itu. Roh Kudus lain pengertian kata Roh Kudus. Maka karena sampean bilang Roh Kudus adalah Paulus, makanya saya protes di situ. Nah, kalau misalkan ente protes, yang mengatakan Yesus terkutuk itu siapa? Saya tanya dulu di tiang salib. Pernyataan dari siapa? Ntar dulu, sebentar. Pernyataan dari siapa yang mengatakan Yesus itu terkutuk? Pernyataan siapa itu? Iya, saya kan belum belajar. Makanya di sini saya ajarin kalau belum belajar. Saya ajarin. Sampai ajarin yang salah Jadi ketika yang namanya Bunda dikandung oleh Roh Kudus, ternyata yang mengandungnya itu adalah Paulus. Itu narasi. Yang mengandungnya Paulus. Itu narasi, apalagi bilang Paulus itu Roh Kudus. Itu narasi, itu salah loh. Oh, ini berdasarkan hasil penelitian, bro. Penelitian. Mana buktinya? Penelitian mana? Itu sudah dibuktikan. Nah, ternyata Yesus itu adalah anaknya Paulus. Yang melahirkan Yesus itu adalah Paulus. Begitu ya. Nah, nggak percaya? Baik, kita buktikan kalau begitu. Kita buktikan. Coba buka Kolose 4 nomor 14. Ya, silakan ente buka. Kita kan menggunakan data di sini, ya kan? Nah, buka ente Kolose 4 nomor 14. Buka. Itulah kalau Yesus anak Paulus ini, aduhai. Ya makanya kita buktikan di sini, kita buktikan. Silakan bantah dengan data. Kalau ente menyangkal data dari gua, silakan ente bantah. Saya buktikan kalau Paulus adalah anaknya Yesus. Baik, kalau ente tidak bisa, biar saya menjelaskan, biar yang di bawah cerdas ya. Sebentar ya. Di dalam Kolose 4, sebentar bro. Di dalam Kolose 4 nomor 14, di situ Lukas menulis surat kepada Paulus dan mereka adalah kekasihnya. Nah, ya, silakan ente. Sebentar dulu. Sebentar ya. Dan antara Lukas dan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 28, mereka tinggal selama 2 tahun di rumah kontrakan. Ini ngekos nih mereka berdua. Ngekos antara Lukas dengan Paulus, ya. Dengarkan dulu. Nah, Saya di dalam tunggu 3 detik lah. Kalau Paulus tinggal di rumah kontrakan, berarti Roh Kudus tinggal di rumah kontrakan. 3. Betul. Saya katakan betul ya.
Di dalam Galatia 4. Nah, sekarang yang berhak untuk melahirkan itu perempuan atau laki-laki? Hah? Yang melahirkan itu perempuan atau laki-laki? Sampean punya pertanyaan ini, tanya aja anak SD itu nah. Baik, kalau begitu saya tanya ke Bang Faruk. Bang Faruk. Yang jelas perempuan. Baik, perempuan, siap. Di dalam Galatia 4 nomor 19, Paulus bersalin. Hah? Paulus bersalin. Kata bersalin ya? Ya. Bersalin Coba. atau apa? Coba baca Bersalin itu maknanya apa? Silakan. Perikopnya apa itu? Di apa tadi? Galatia 4 nomor 19. Perikopnya apa? Baca sendiri ya tuh sama ente. Mau bayar berapa? Mau bayar berapa ente? Baca bayar perikop. berapa? Hah? Begitu sakitnya bunda mengandung. Terus. Bunda. Ya, iya. Sekarang mamamu kalau melahirkan dah sakit. Saya tanya. Jawab. Coba baca dulu. Baca Jawab, dulu. tanya. Nah, ini perikopnya ya. Baik, kita jelaskan saja nggak apa-apa. Perikopnya, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Hubungan kita yang semula antara Lukas dan Paulus. Baik, di dalam Galatia 4 nomor 19, hei anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Hehehe, bersalin tuh Paulus. Gimana tuh? Hah? Ente tertawa dengan kebodohan tuh? Nggak apa-apa, silakan. Ini mungkin ribuan orang di bawah ini. Iya, betul. Narasi lah, ini yang enak itu. Lah, saya tanya di sini. Ini yang bersalin ini laki-laki atau perempuan? Yang bersalin. Di mana? Coba saya lupa ayatnya. Di mana tadi itu? Galatia 4 nomor 19. Silakan. Galatia 4. Ya, apa tadi Bang Dewa? Apakah melupakan diri gua? Apa perikopnya? Naga, kau diam. Naga, diam dulu. Itu perikopnya, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Hihi, calebak, cinta lama bersemi kembali. Silakan dibuka. Galatia 4 nomor 19. Hei anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Tapi di sini kan dia tidak bilang dia melahirkan Yesus. Di sini ini bersalin apa bersalin? Bersalin melahirkan. Maksudnya apa dia di sini dia bilang dia melahirkan Yesus kah? Sebentar, kita baca ya sedikit-sedikit ya. Karena kamu akan sebentar dulu, sebentar. Ternyata nggak ada ini. Baik, anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus. Sampai rupa Kristus, dia bersalin sampai rupa Kristus itu akan datang. Lupa Kristus. Rupa. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi Paulus ini sering melahirkan sampai dia menunggu yang terakhir itu adalah melahirkan Kristus. Ya, sampai rupa Kristus itu nyata. Rupa Kristus. Ya. Di sini Jadi tidak ada kenyataan, tidak ada fakta, tidak ada pernyataan. Ya, bahwa terserah. Paulus melahirkan Kristus. Berarti Paulus di sini laki-laki atau perempuan? Sebentar. Paulus di sini. Ya, ente, baik, kita coba kepintaran ente ya. Berarti di sini Paulus laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki atau perempuan Paulus? Sampean ini kan dia ini coba kan pinter sedikit atuh jawab. Dia itu jawab pertanyaan. Sekarang laki dia. Terus menurut laki. Menurut sampean siapa? Bukan laki, berarti perempuan dia. Baik. Nah, sementara di sini yang bersalin siapa yang bersalin? Itulah sampean punya bodoh. Tidak ada kata di 1 Korintus 4 nomor 10 sudah jelas ya. Yang bodoh itu siapa? Ternyata orang-orang Kristen itu. Aku bodoh karena Kristus. Baik, sekarang Pak Naga saya tanya, yang bersalin itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Di sini Paulus bersalin, artinya yang bersalin Paulus itu laki-laki perempuan. Perempuan. Ketika sebentar ya, sebentar. Orang bodoh menuntun orang bodoh. Nggak apa-apa. Bang Dewa, biar penonton. Bang Dewa, lanjut ya. Aku mau sholat dulu. Lanjut ya. Baik. Ketika yang namanya Paulus bersalin dan melahirkan, saya nggak enak. Ya, sebentar. Di mute dulu, bro. Iya, di mute dulu. Nah, ketika Paulus bersalin melahirkan,
Dan ternyata hubungan gelap mereka itu menghasilkan Kristus antara Lukas dengan Paulus. Akhirnya Paulus mengabarkan kepada seluruh dunia. Ketika yang namanya istri ente melahirkan, seorang bapak itu bakal mengabarkan nggak pada keluarga dan pada siapapun juga? Mengabarkan nggak? Sampean bilang tadi Paulus itu Roh Kudus. Sekarang tadi kan sudah saya buktikan. Saya sudah buktikan. Oh, nggak apa-apa, tertawa dengan kebodohan wajar. Nggak apa-apa. Ternyata Paulus ini manusia, bukan Roh Kudus. Sampean bilang tadi. Iya, nggak Paulus apa-apa. itu roh. Iya, tidak apa-apa. Yang jelas, Paulus ini jelas manusia. kami di sini sudah mengkaji. Gimana sih? Nah, di dalam Aduh, Bang Farouk. Galatia Ajarin 4 Bang nomor Farouk, ajarin lagi, Bang Farouk. 19, di situ dijelaskan Paulus bersalin sampai rupa Kristus itu nyata. Nah, setelah rupa Kristus itu nyata, Paulus melahirkan, akhirnya Lukas memberitahukan kepada semua orang, hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Yang mengabarkan siapa? Yang mengabarkan adalah Lukas. Jadi, antara Paulus dengan Lukas, mereka ternyata ada hubungan gelap, dan ternyata Paulus adalah seorang perempuan. Begitu ya. Itu namanya kajian berdasarkan dari penelitian. Oke, itu kan begitu. Silakan bantah pernyataan. Kalau Paulus itu ternyata memiliki duinatur, dia bisa perempuan, dia juga bisa laki-laki, ya. Jadi, karena yang bersalin itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Ternyata Paulus ini misalnya perempuan. Sampean bilang tadi Paulus itu roh. Iya, betul. Tadi sudah dibuktikan. Di lain sisi manusia, di lain sisi roh. Ini gimana ini Bang Farouk nih? Memang Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Yesus bukan? Oke, silakan Bang Farouk. Aduh, ini saya... Bang Farouk mau tai nggak, Bang Farouk? Bang Farouk? Oke, saya makan dulu ya. Terima kasih ya, baik. Bang. Siap. Bang, terima kasih ya. Siap. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Selamat siang. Baik, selamat siang menjelang pagi menuju stres. Oke. Tadi Dewa sudah membuktikan berdasarkan by data ya. By data dari mulai Kolose 4 nomor 14, Lukas mengirimkan surat kepada Paulus, ternyata mereka adalah sepasang kekasih. Dan di dalam Kisah Para Rasul 28, Paulus itu ternyata ngekos, ngontrak di rumah yang disewa. Ini mereka berdua tinggal serumah ini, dalam kontrakan. Nah, setelah di dalam kontrakan selama 2 tahun, ternyata Paulus mengandung, dan di dalam Galatia 4 nomor 19, Paulus bersalin. Setelah Paulus bersalin, melahirkan yang namanya Yesus, akhirnya Lukas selaku pasangannya mengabarkan kepada seluruh dunia, hari ini telah lahir Yesus Kristus di kota Daud. Artinya yang mengabarkan di situ adalah Lukas, dan Lukas itu berhubungan gelap dengan Paulus. Begitu. Aduh Bang Ferdi. Itulah. Susah Bang, kalau udah iman duluan Bang, kalau nggak belajar susah Bang. Dia kan doktrin mandokma Bang. Ya kan? Betul. Seperti itu. Jadi kalau kita ya, Dok? Ya, kalau kita mengkaji ya Bang Alpino ya, mengkaji setiap ayat demi ayat. Kalau mereka kan cukup modal imani saja. Apa yang dikatakan Bapak Pendeta seperti ini ya seperti itu. Apa yang dikatakan pendeta seperti itu ya harus begitu. Kalau kita umat berakal tidak bisa dikatakan seperti itu. Hendaknya ya, yang namanya orang beragama itu harus bersifat kritis. Harus kritis. Jangan percaya dengan yang namanya janji manis. Iyalah Bang, ini kok konsepnya kayak ilahian loh Bang. Bang Alpino di mute dulu, Bang Alpino agak ada back. Ya. Belakang itu kan. Oh, tapi Bang Andi, dia ngingetin loh, ini udah jam 12.20 loh ini. Iya. Ini udah zuhur ya. Ya Allah, ya Robi. Ya udah Dewa izin 15 menit Bang Andi. Lanjut. Ini tadi nggak bisa gue bedanya yang mana dokter kandungan, yang mana dukun beranak. Ini tadi ribut aja loh, dua. Jadi teman-teman Kristen yang kayak tadi sebenarnya bingung. Dia itu sebenarnya sadar bahwa apa yang dia kemukakan itu adalah salah, tidak masuk akal.
Tapi karena terlanjur terdoktrin, banyak faktor yang bisa membuat dia sehat, yaitu faktor keluarga, gengsi, kerjaan, perut. Aduh. Pak, Bang Alpino di mute dulu, Bang. Nah, itu banyak faktor yang membuat mereka seperti itu. Tapi sebenarnya dia masuk bisa menertawakan dirinya sendiri dengan apa yang dia ucapkan itu. Dia ikut tertawa kok itu. Karena ya faktor itu tadi. Kenapa demikian? Ada yang mau masuk silakan. Silakan Ibu, siapa ini acara? Silakan. Kenapa demikian? Ya karena nggak mungkin lah. Sang pencipta itu sedetik berhenti menjadi sang pencipta. Apalagi menjadi manusia selama 33 tahun. Lewat rahim seorang ibu pula lagi gitu. Nah ini tidak masuk akal banget. Gak masuk akal banget. Tapi berusaha untuk diimani. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal diimani, akhirnya bentrok toh antara iman dan akal. Makanya kadang-kadang kalau diskusi itu kalau ditanya kadang normal gitu. Kadang muter. Nah, kalau dia muter berarti iman berfungsi, akal mati. Itu. Tapi kalau berbicara duniawi normal. Coba aja suruh dagang. Lu belanja 30.000, kasih uang 100.000, normal, langsung balikin 70.000, normal. Lancar itu urusan bisnis. Tapi kalau tentang konsep ketuhanan, akal mati tadi, mati total. Karena iman yang masuk. Nah inilah yang menyebabkan bagaimana seseorang menjadi mualaf. Ya faktor ini yang seperti ini tadi, yang basic. Mualaf ditanya selama ini ya, benar juga ya. Kok akal saya mati total gitu loh. Urusan duniawi lancar banget. Dalam berbisnis. Tapi dalam konsep ketuhanan kok jadi mati total. Nah itulah yang membuat orang menjadi memeluk Islam. Yang tadi coba bayangkan. Udah nggak logis, udah nggak masuk akal. Tetap aja dipercaya. Makanya harus piawai juga bertanya. Piawai memainkan supaya dia jujur. Tadi sih orang ini kejujurannya kalau saya nilai ya hanya sampai 1%. Sisanya yang dia omongkan itu adalah doktrin. Jadi teman-teman harap-harap kecewa juga kalau diskusi sama kita logis, dia doktrin. Kita membahas bukan masalah iman, dia bawa imannya melulu. Ini alias ya imani saja. Kalau imani saja ya itu urusan gereja toh. Ini kan area publik. Iya bang, jadi benang merahnya nggak ketemu tuh bang. Saya udah 2 botrek dia saya minum tadi bang. Ya itu dia bang. Jadi bicara mereka mau pakai data pun mereka nggak nerima gitu loh bang. Susah. Gitu. Kalau doktrin sudah melekat bang. Ya. Ya hanya keajaiban. Aduh, yang dipaparkan Abang Dewa tadi, aduh, membagongkan sekali tadi tuh. Mantap. Pada puyeng tuh, noten-noten. Jadi jangan salahkan atau jangan kalian sebelah panik, jangan kaget kalau banyak orang memeluk Islam. Karena kalau orang sudah memeluk Islam itu pasti akalnya berfungsi kembali. Terutama dalam hal iman ya, pasti itu akal berfungsi. Karena Islam itu masuk akal. Kalau ada ajaran Islam tidak masuk akal atau tidak ada datanya di Al-Quran, ya boleh Anda cari kesalahannya kan gitu. Iya. Kalau mereka ini, coba kalau kita ditanya seperti tadi, 2 detik kelar. Iya. Siapa yang menghendaki misalnya pertanyaannya, Siti Maryam mengandung, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak
Sebagaimana penciptaan Adam, dia juga berkehendak menciptakan karena dia maha mencipta. Bisa menciptakan manusia tanpa ayah biologis, tanpa ibu. Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Ya. Ada juga manusia diciptakan tanpa ayah. Diciptakan. Ada juga manusia diciptakan ada ayah, ada ibu. Lengkap kan penciptaan itu mengenai manusia ini. Gitu loh. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kemahakuasaannya, kemahapenciptaannya begitu. Jadi seluruh yang tidak ada menjadi ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan kalau Islam. Jadi isi kandungan Siti Maryam adalah Nabi Isa alaihissalam ciptaan Allah. Dari kalimatnya. Dengan kun fayakun, hamil. Enak kan kalau Muslim menjelaskan cepat. Kalau Kristen sulit. Karena apa? Yesus ini juga adalah Tuhan. Sedangkan ada Tuhan yang mencipta. Muter sampai hari kiamat. Ada yang jujur, yang nggak logis, bahan ketawaan. Ya Bunda Maria melahirkan Tuhannya Maria. Lebih tua isi kandungan daripada Maria. Ada juga yang sedikit berakal, ya nggak mungkin ya diputer gitu loh. Diputer berusaha menghindari isi kandungan Maria adalah Tuhan, tapi di sisi lain imannya Yesus adalah Tuhan. Bagaimana coba? Isi kandungan Maria bukan Tuhan, yang dilahirkan Maria bukan Tuhan. Anaknya Maria adalah Yesus, tapi Yesus adalah Tuhan. Nah, bagaimana ceritanya? Mau mengkorelasikan? Nggak bisa. Ya, ada juga yang mengatakan begini. Ya memang dia belum jadi Tuhan waktu bayi. Waktu hidup belum jadi Tuhan. Nantilah dia jadi Tuhan setelah dia mati di tiang salib, hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, ini ala Paulus di Roma 14 nomor 9. Datang lagi Unitarian, kagak. Yesus itu awal penciptaan. Dia itu ciptaan Tuhan, dia utusan Tuhan. Jadi bidat lagi ya dari Trinitas. Datang Wanes. Oh, Yesus itu ada Bapa itu sendiri. Jadi waktu turun ke muka bumi, ya surga kosong. Karena Bapa dan Yesus masuk kandungan. Yang mati di tiang salib, ya Bapa itu sendiri. Datang Wanes. Datang Tritunggal. Wow, nggak bisa begitu. Tritunggal juga menjelaskan kadang Wanes. Wanes menjelaskan kadang Tritunggal. Jadi mereka sampai hari ini antar denom ribut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya sebagaimana yang dilakukan oleh para mualaf. Keluar dari situ. Kembali ke ajaran Samawi, yaitu tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai urusan. Ya solusinya adalah Islam, nggak ada yang lain. Sepanjang Anda di luar Islam, kalau Anda masih mau diskusi, Anda nggak bisa apa-apa kecuali bahan tertawaan. Itu. Makanya insya Allah besok sampai 25 kita akan memperingati, memberi apresiasi kepada para mualaf. Selamat Hari Mualaf sedunia. Semoga tetap istiqomah. Itu dari saya. Dilanjut teman-teman, ada yang baru naik. Oh, siang. Ya, selamat siang Bang Lutfi. Jadi kira-kira hal baru apa yang ditawarkan Islam kira-kira di luar konsep-konsep yang lain? Bisa dibesarkan dikit nggak Bang? Bisa jawab nggak? Bang dari Kristen apa dari Islam ini Bang? Kristen. Kita minat Bang. Ya, abang dari Islam apa Kristen Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Bang Handi Dayat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dewa dan Bang Naga dan semuanya. Pak Obeng, Obeng. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luki, kalau ditanya dijawab. Bang Handi, aku mau jawab, bentar aku tanya Luki dulu. Kristen. Oke. Lanjut. Tapi agak berisik dia. Dikontrol Bang, aku bukan moderator ya, dikontrol ya. Pak Luki ada sesuatu Bang, silakan. Iya tadi, hal apa yang ditawarkan yang baru dari Islam di luar konsep-konsep Samawi tadi? Ada nggak? Oke. Ada banyak. Islam itu bukan hal yang baru. Gitu ya. Yang ditawarkan adalah cerdaskan akalmu, fungsikan akalmu dengan baik, terus kemudian jangan sampai akalmu mati karena imanmu.
Bagaimana cara fungsikan akal? Gampang. Akal jangan terlalu dipaksa berpikir. Poinnya adalah bedakan antara makhluk dan halik, bedakan antara pencipta dan ciptaan, bedakan antara manusia dan Tuhan. Itu dulu basicnya. Kalau akalmu sudah bisa membedakan di situ, nanti Islam akan menawarkan akalmu semakin dicerdaskan. Itu kira-kira Bang. Awalnya di situ. Pergunakan akalmu. Itu jawaban saya. Oh berarti nggak ada yang baru ini. Di hal lama Ya, lagi. kalau oten itu hal yang baru untuk fungsikan akal. Sepanjang Anda masih Kristen, Anda tidak akan pernah mempergunakan akal mengenal Tuhanmu. Nah, hal yang baru bagi mualaf, akalnya berfungsi, bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Itu dulu basicnya. Jadi hal baru bagi orang yang memeluk Islam. Akal. Anda kan tidak pakai akal sekarang. Mana ada Kristen kayak Anda mau berakal? Membedakan manusia dan Tuhan aja Anda nggak bisa. Kalau Anda berakal tidak mungkin Yesus itu Tuhan karena dia manusia, itu dulu deh. Basicnya itu. Silakan. Gini bro, untuk membedakan manusia seharusnya ada hal apa yang untuk membedakan itu kira-kira? Kalau kita mau membedakan sepeda motor dengan mobil, kita bisa membedakannya. Lalu manusia dengan pencipta itu, bagaimana membedakannya kira-kira? Akal itu diletakkan pada manusia. Di Bible juga ada konsep seperti Coba saya tes itu, akal Anda dulu. Coba saya tes akal Anda dulu ya. Diam dulu, diam. Saya tes akal Anda dulu. Yesus itu manusia atau Tuhan? Tuhan dan manusia. Nah ini dia, akalmu mati. Orang manusia kan Tuhan. Akal mati gimana? Coba ceritakan tentang Tuhan itu seperti apa tentang Kau berisiklah di situ. Mana ada manusia adalah Tuhan. Manusia itu ciptaan Tuhan. Ini akal mati loh di sini. Iya, ceritakan tentang Tuhan coba. Ya Tuhan itu pencipta alam semesta, maha kuasa, maha segalanya. Mana mungkin dia menjadi makhluknya gitu loh. Yang kau ceritakan konsep kuno itu. Yang ya terus lu suruh gua tidak bisa memberikan hal yang baru. Sedangkan lu sendiri akalmu mati. Akalmu mati nih, saya mau fungsiin dulu. Konsep hal yang baru apa yang kalian tawarkan? Nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Yang saya ingin perbaharui adalah ajaran-ajaran yang sebelumnya. Yang saya ingin perbaharui adalah saya ingin fungsikan akalmu. Bedakan antara manusia dan Tuhan itu dulu. Tadi saya tanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Lu jawab manusia dan Tuhan. Nah ini akalmu mati. Ini dulu yang kau perbaiki gitu loh. Masa ada seorang anak? Kita perbaiki. Masa ada seorang anak pernah ada di kandungan 9 bulan, dilahirkan menjadi bayi, bertumbuh kembang, lu bilang Tuhan. Ini akal mati. Iya, ini mati akalmu. Itu kita sebutlah itu manusia. Lalu hal yang baru bagaimana? Yakin lo Yesus hanya manusia saja, dia bukan Tuhan, yakin? Lalu untuk apa konsep ini ditawarkan kalau ada di konsep yang lama? Ini dengerin dulu, lu yakin Islam sekarang untuk apa kau tawarkan lu yakin Islam? sekarang ini Ternyata Islam hanya mencontek, menyadur konsep-konsep yang sudah lama. Lu yakin Yesus bukan Tuhan gitu? Lu udah yakin? Untuk apa kau menawarkan yang lama? Semua para nabi itu konsepnya tauhid, nggak ada yang lama. Ya, untuk apa kau tawarkan Islam kalau yang lama juga? Ya kalau begitu nggak usah bertanya, tetap aja kau Tuhan kan anak orang, selesai tau. Tetap aja akalmu mati, imanmu maju, anaknya Maria adalah Tuhan. Ya udah, tetap stay aja di situ. Nah kalau kau sudah beralih, berarti ada yang baru buat lu, akalmu berfungsi, tidak lagi menuangkan anak orang, kan itu yang baru buat lu. Susah amat sih bahasa Indonesia. Ada yang lama, apa ditawarkan? Kalau cuma cerita lama yang disadur, di copy paste, ya untuk apa kalian tawarkan? Ajaran lama justru ajaran para nabi itu adalah ajaran samawi semua, tauhid. Justru Kristen ini ajaran baru, ada anak orang dikonsilikan, dilantik menjadi Tuhan. Jadi Kristen ini terpisah dari ajaran para nabi.
Gini. Nggak usah ngajarin gua gini-gini, lu gak ada ilmu. Kau sudah Jadi ya saya ngomong aja ya. Jadi teman-teman semuanya, orang ini sudah mengakui dirinya bahwa Kristen itu ajaran baru. Ajaran baru. Kalau tauhid itu ajaran mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dia bilang ajaran saduran. Ya Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta itu ya memang memberikan pengetahuan kepada manusia melalui nabinya, utusannya, bahwa tauhid itu hanya satu sang pencipta, begitu. Jadi ini bukan ajaran saduran, tapi ini memang perintah yang diterima oleh orang yang berakal. Nah, kalau tidak berakal, membuat ajaran baru di luar daripada ajaran para nabi, yaitu ada seorang manusia yang dilantik menjadi Tuhan, baik di tulisan Paulus maupun dikonsilikan. Jadi perbedaan antara ajaran Samawi dengan Kristen itu sangat beda. Ajaran Samawi itu terstruktur Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ajaran Kristen itu terstruktur mulai dari Roma masuk ke Indonesia, dibawa oleh penjajah Belanda. Nah, ajaran barunya bagi orang yang ini, Anda harus cerdas dulu, keluar dulu dari doktrin Roma, keluar dulu dari doktrin Bapak Gereja. Nanti Anda cerdas, itu baru buat Anda sudah bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Itu baru akal berfungsi, Anda menjadi baru, lahir baru. Tapi kalau Anda masih stay di situ, ya otak lu somplak. Somplaknya di mana? Anak orang dikatakan Tuhan. Kau sudah sedangkan Maria sendiri kagak pernah mengklaim kalau anaknya adalah Tuhan. Datang orang nih, sekelompok orang. Maria lah nggak apa-apa lah, dia nggak tahu anaknya Tuhan. Kita jadiin Tuhan aja udah. Nah, gimana caranya? Ada Paulus kok, ada Lukas yang bisa nulis, terus nanti masuk di Indonesia diterjemahin aja. Yang tadinya manusia ya kita bilangin Tuhan, yang tadinya kurios Tuhan ya ganti aja menjadi Tuhan. Ibarat orang bodoh-bodoh semua gitu loh. Komplitnya adalah tadinya dia manusia, disederajatkan ya menjadi Tuhan. Jadilah Trinitas itu, Bapa, Putra, dan Holy Spirit. Saya malas sebut Roh Kudus. Jadi Bapa, Putra, dan Holy Spirit gitu loh. Ya, mereka bertiga ini satu kesatuan tapi satu Tuhan. Ini kan diakal-akalin. Nah, inilah yang saya maksud ajaran yang berdiri sendiri di luar daripada ajaran para nabi. Ajaran para nabi tidak ada yang ngajarin demikian. Termasuk Yesua Amasia waktu hidup kagak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Dia otomatis dengan begitu interestnya berdakwah taat terhadap hukum Taurat, mengatakan bahwa Sema Israel Adonai Eloheno Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa. Datang Kristen mengaku-mengaku pengikut Yesus, merubah ajaran Yesus. Dengarlah wahai orang Kristen, Tuhan itu tiga, Bapa, Putra, dan Holy Spirit. Jadi orang yang tadinya utusan Tuhan ini mengajari Bani Israel dikonsilikan menjadi Tuhan, bagian daripada Tuhan. Nah, inilah yang saya maksud, kita mau merubah akalmu. Menjelang nanti ada yang Natal lagi nih, katanya hari lahir Tuhan. Ini mana mungkin ada Tuhan lahir? Yang lahir itu makhluk. Nah, ini yang kita mau perbaharui. Jadi seorang mualaf itu menemukan hidayah, mendapatkan hidayah, dapat hidup baru. Seperti bayi yang baru lahir, segala amal perbuatannya ke bawah. Hidup baru dia dalam Islam berserah diri kepada Tuannya. Tapi kalau Kristen berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada bapak-bapak gereja. Makanya di Kristen itu banyak sekali denom. Tergantung siapa yang datang, tergantung dari gereja mana. Kalau dari gereja Katolik beda, dari gereja Protestan beda, dari gereja apa sih namanya itu pembaharuan beda.
Dari gereja Unitarian beda, dari gereja SSJ beda, bukan lagi gereja SSJ itu apa namanya ya? Balai Kerajaan, macam-macam kan? Kitabnya beda. Katolik 73, Protestan protes dikurangi jadi 66. Beda-beda karena tidak ada tokoh, semua bebas. Jadi untuk itu yang baru yang kami tawarkan di sini adalah pergunakan akalmu. Yesus berkata, akal budimu, disuruh berakal. Sepanjang Anda masih Kristen bro, masih menuhankan anak orang, akalmu mati total. Itulah yang kami ingin perbaharui, supaya lu berakal. Mudah kok itu. Saya ulang kembali ya. Tidak ada ajaran para nabi itu yang mengajarkan Tritunggal. Semua ajaran para nabi itu tauhid. Ya. Tidak ada para nabi yang pernah ada di muka bumi ini beragama Kristen. Tapi semua para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW Muslim. Apa itu? Berserah diri kepada Tuhannya. Mana ada para nabi Kristen? Kristen itu nongol di kemudian berdasarkan konsili. Ya nak kan tadi gue ngomong sendiri, nggak nyambung di akhirnya pergi. Gue matiin speaker, gue ngomong terus. Masih mau datang besok? Gak apa-apa bang, santai aja bang. Ya mungkin kebanyakan apa itu doktrin kayak gitu ya dia bang. Ya kan. Islam masa agama baru. Aduh. Islam tuh meluruskan, menyempurnakan. Jadi para nabi itu Muslim berserah diri. Islam itu syariatnya, hukumnya. Ya. Itu. Jadi hukum-hukum Islam itu sudah dipergunakan, sudah memang terpatri kepada para nabi untuk kaumnya. Apa sih itu Islam itu tadi? Ya salam, selamat. Muslim itu berserah diri. Jadi kalau kamu berserah diri ya selamat Islam itu. Seperti contoh ya. Semua para nabi itu punya syahadatnya, satu Tuhan, dia nabinya. Islam itu, Muslim itu, gitu loh. Mana ada mereka Kristen? Nggak ada bang. Nggak ada. Mana ada para nabi? Yesus adalah Tuhanku, Bapak Putra Roh Kudus. Kagak ada. Ibunya aja yang namanya Maria, kagak pernah mengklaim anaknya adalah Tuhan. Pak Yusuf, bapak tirinya, nggak pernah mengklaim kalau anak tirinya adalah Tuhan. Yang membuat ini semua kan setelah Yesus nggak ada ya dibuatkan surat, dikonsiliin dan seterusnya. Nah inilah sekali lagi, inilah yang kami mau ajarkan yang paling basic. Pakai akalmu, bedakan antara manusia dan Tuhan, bedakan antara makhluk dan halik. Kalau ini sudah, Anda akan menjadi cerdas, memeluk Islam. Selamat Hari Mualaf Internasional. Makasih. Ya, mantap dari paparan Bang Handi ya. Jelas ya, tegas dan lugas ini. Nggak ada keraguan kayaknya nih. Bang Faruknya kemana nih? Bang Faruknya hilang nih. Tes. Bang Faruk. Oh Bang Faruk. Itu ada Bang Obek tuh. Dipanggil Bang Obek. Oh iya. Bang Obek. Udah mana dia? Ini aku lagi jalan Bang Handi. Bang Handi udah dikasih moderator kan? Enggak. Oh enggak, ya enggak. Berarti Bang Dewa, yang moderator, bentar aku naikkan dulu orang. Bang Dewa moderator, bentar aku naikkan dulu. Aku lagi jalan nih. Orang dari sini, dia pelaut, dia kapten. Bunda sehat Bunda Rama? Obek. Iya, datang besok betul. Iya, insya Allah. Allah, jahat. Andi balat, masya Allah berkah. Tapi kalau untuk urusan duniawi itu akalnya Yang Kristen ya, kita sediakan 2 kursi ya. Bila perlu kalau ada 3 kursi kita sediakan yang Kristen ya. Yang Muslim tidak akan saya naikkan, kalau naik saya turunkan ya. Scorpion. Selamat sore, agama apa? Scorpion. Noise, Banaga, noise. Ya lagi di jalan, aku tutup.
Scorpion. Oh, Scorpion turun. Rido Roma, bukan Rido Roma. Rido, Assalamualaikum, selamat siang. Rido. Aduh, Ricky, Hilarius naiklah kau. Kita kasih lihat Yesus itu batu, yang batu itu Yesus, Ricky. Kau nggak pernah baca ya. Di Bibelmu itu Ricky, Yesus itu batu. Yesus adalah batu. Loh, Herman, ya. Herman, selamat siang. Agama apa? Herman, Mana Herman? Udah turun. Bu Petir. Assalamualaikum Bunda. Hah? Bapak-bapak ini? Islam atau Kristen? Iya, Islam atau Kristen? Turunlah dulu ya. Islam Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, apa yang mau disampaikan Pak? Bapak namanya Petir. Buka. Ya udah Bapak turun ya. Di bawah ya. Apa kau framing? Om framing. Om. Ya. Ya Tante. Nah, kau tengok ini. Nah. Kau tanya dulu ternyata sama orang ini. Apa arti? Jangan kau panggil aku Tante. Nggak mau aku jadi tantemu. Jadi nenekmu aja aku nggak mau. Halo. Kau bayar aku 2. Halo, Gabriel. Salon. Ya, Gabriel, Islam atau Kristen? Salon. Sehat selalu Ibu. Iya, sehat selalu Salon. Ibu Tiri. Salon. Kenapa saya panggil Ibu marah itu sih? Siapa itu TikTok itu? Iya, dia emang ini dia. Rada saraf ya? Iya, agak kurang. Sama Ibu Tiri. Iya. Dia pengen aku dijadikan Ibu Tiri buat anaknya. Langkai dulu mayatku. Langkai dulu mayatnya. Jadi bangke dulu. Kau langkai dulu mayatnya. Berani kau? Langkai dulu mayatku. Kalau kamu mau jadikan. Belum jadi bangke. Framing. Kenapa kau nggak Natal Om Framing? Hah? Natal kok melalak kok melorang? Om Framing? Gimana sih emang kenapa? Nggak apa-apa, tapi kan lagi Natal ini. Harusnya bersuka cita dengan keluargamu kan? Keluarga baru. Dibuang sama keluarga lama. Dibuang dia sama keluarganya, guys. Gini-gini dosen loh dia loh. Halo Mbak, ini acaranya apa ya? Acaranya di sini nikah massal, Pak. Nikah massal. Mantap. Iya. Nikah massal. Ya, Bapak tahu di sini acara apa? Di sini nikah massal, Pak. Nikah massal ya. Bentar lagi kita akan nikah massal, Pak. Ya, serius. Habis itu sunat massal, ya. Nikah massal, sunat massal, Pak. Habis itu utang pinjol massal, Pak. Minjam uang massal. Ya, gitu. Kalau kawin? Kau aja lah kawin massal sendiri ya. Aku nggak ikut-ikut. Giliran kawin cepat kau. Pak tua.
Ya, giliran suruh kerja malas. Bahagia kok di Komalku ya Pak Framing? Dan nyapu rumah. Cinta dia, Bu. Lagi jatuh cinta. Kita sapa dulu yang lain, Framing. Pandiglau, Muslim atau non Muslim? Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan? Ya. Ya, ini edukasinya tentang apa ya? Tentang lintas agama. Ya, kenapa kita nggak saling rukun aja, saling mempercaya? Sejak kapan mengedukasi itu merusak kerukunan? Ada-adanya kau, gila kau. Sejak kapan adanya diskusi lintas agama itu merusak kerukunan? Yang lain diam dulu, Ya, Coba kau tunjukkan orang kuliah perbandingan agama rusuh gara-gara ada mata kuliah perbandingan agama. Stres kau ini. Ya, kenapa harus ada kerusuhan tentang agama masing-masing? Di mana? Siapa? Di mana kerusuhannya? Iya, banyak di luar. Mana? Kau tunjukkan dulu. Dan kenapa kau tanya sama aku tentang kerusuhan? Emang aku yang buat rusuh? Gila kau. Ada gila-gilanya kau. Kayaknya stres kau loh. Masuk room diskusi lalu kau tanya, ngapain diskusi? Kan botol. Diskusi itu hak akademik. Aku mahasiswi. Innova di mute dulu. Kok lucu kau ini ya? Kau masuk ke room orang. Aku membuka room edukasi tentang agama. Kau sibuk. Sekarang ku tanya, ngapain kau kesini kalau kau nggak suka? Ya, ngapain kau kesini? Pengen diskusi. Hah? Ya, berarti kau yang pengen ngurusi hidup orang. Ya enggak lah, saya Ngapain kau kesini? Saya tanya, ngapain kau kesini? Ini tempat lintas agama, diskusi lintas agama. Aku tanya, kau ngapain kesini? Terus lintasnya kayak mana? Apa? Saya mau tanya. Terus lintasnya kayak mana? Saya mau tanya balik. Lintas apa kayak mana? Berarti kau nggak tahu, tapi kau nggak tahu tapi sok tahu. Ketika kau nggak tahu room orang, lalu kau bilang ngapain itu kerusuhan, kan goblok kau. Kau nggak tahu apa-apa, tapi kau sudah memberi penilaian. Kutanya kau tahu nggak apa yang dimaksud dengan diskusi lintas agama? Gimana saya mau tahu? Kalau kau nggak tahu, kau tanya dulu. Jangan sok bikin statement. Tapi kau tadi sotoy, baru masuk kau bilang, ngapain bikin rusuh? Sejak kapan diskusi lintas agama membuat kerusuhan? Kau tunjuk kerusuhan di mana dulu? Kau pikir kerusuhan Poso itu gara-gara diskusi lintas agama? Janganlah kau jadi. Yang bilang kerusuhan. Kau yang bilang tadi aku, ini direkam loh. Nggak ada. Kau bilang. Kau kesini ngapain? Kutanya. Ya pengen tahu aja. Apa yang kau ingin tahu? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kau tunjukkan siapa yang memberitahukan kau bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan. Ya di dalam itu Al-Quran kan sudah Di mana? Siapa yang ngasih tahu kau? Yang kutanya tuh nama. Siapa yang ngajarkan kau bahwa Allah adalah Tuhan? Siapa? Ya tahu sendirilah kalau semua muslim itu ini nih orang nih ngomong naik ke komal orang, mengintervensi komal orang, taunya nggak ada apa-apanya, nggak ada ilmu. Izin Bu, apanya nggak ada ilmu? Dulu pas syahadat itu Bu. Iya, kau kutanya siapa yang ngajarkan kau bahwa Allah itu adalah Tuhan? Itu yang kutanya, siapa? Tahu sendiri kata kau. Berarti kau lahir nggak ada yang ngasih tahu kau kalau Allah adalah Tuhan. Kau cari tahu sendiri. Bayi kau udah baca Al-Quran kau. Ini nih akibatnya nih mau menang sendiri. Ini akibatnya kalau kau nggak tahu apa-apa masuk ke komal yang salah, nggak ada ilmu masuk ke komal ini. Intervensi pula komal orang. Siapa kau? Memang kau lakiku ngatur-ngatur aku kau. Nggak ada, nggak kenal, nggak tahu masuk ngomong ngapain bikin rusuh? Sejak kapan ada kerusuhan? Kau lah yang bikin rusuh sendiri. Kau rusuh di rumah kau bawa rusuh rumah kau di komal orang. Edan kau. Framing, kau ajarkan dulu sama orang-orang itu. Diskusi lintas agama ini sudah ada sebelum bapak moyangnya lahir. Jawab dulu Framing. Makanya jangan banyak simpanan. Gitu sih jadi nggak tahu. Apa kau ini? Kau pun banyak simpanan kau. Apa yang kau simpan? Bini orang. Janganlah kau simpan-simpan bini orang Framing, dosa. Di Kristen nggak apa-apa ya Framing ya, nyimpan bini orang ya. Framing, ya udah kalau belajarlah teologi yang betul. Gini loh Framing, teologi yang betul itu mengikuti kaidah bapak-bapak gereja. Kau kalau menjelaskan kepada kami umat Islam, kau pakai paradigma mereka. Kau kan dosen Pak. Masa dosen tapi tidak memiliki dasar yang akademik gitu loh. Contoh, bawa paradigma Katolik, bawa paradigma Protestan, bawa paradigma Oneness, Sabelian, Marcionisme.
biar teredukasi orang ini. Samanya kau kayak orang nggak berilmu. Aku tuh gini loh Pak Framing ya. Aku orang yang sangat respect dengan orang yang belajar loh. Kalau tahu aku ada Kristen yang dosen, itu ku angkat topi. Tapi kalau nggak ada bedanya dosen dengan jemaat awam, ngapain kau dipanggil dosen? Ayolah Pak Framing. Kalau aku kasih tahu nanti konsep Armenian dan Calvinis. Aku kamu tahu bisa konsep mampu nggak Armenian mendengar? dan Calvinis. Calvinis itu adalah si John Calvin yang membawa ide dan gagasan bahwa soteriologi menurut perspektif dia itu adalah dengan iman, bukan dengan perbuatan. Kau pikir aku nggak belajar? Hah? Betul. Apa betul-betul, Pendi? Santai coy, santai. Suka-suka aku lah, mau santai Jangan aku, marah-marah. tantrum aku. Mau marah aku apa urusannya? Darahku yang naik, bukan darahmu. Kecuali aku marah, darahmu yang naik. Bahaya lagi kalau darah saya. Terus Armenian Bisa saya balik-balikan. Armenian begini. kontrasnya. apa? Kontrasnya lah, nggak tahu kau kontras artinya apa? Oh, kau dosen. Gini, orang-orang Armenian bisa bersandar kepada kitab Yakobus bahwa amal tanpa iman tanpa perbuatan itu mati. Betul nggak? Nggak salah. Diam kau Pendi, kau nggak tahu apa-apa, sok pula kau. Googling kau kan Pak Tua. Apa pula nggak tahu apa? Apa yang kau tahu Pendi? Debat kita Ayo Dan, langsung kalau mau tahu. kau bilang mau debat, sekarang aku tanya dulu. Apa esensi dari iman menurut para ulama? Apa? Ah kan? Kayak inilah. Kita nggak usah bicara soal agama lah. Kita bicara. Kau tentang masuk logika. ke ring tinju, kau aja orang masak. Dan kau masuk ke ring tinju, tapi kau aja orang masak. Ya, agak Bang Gabriel. Kita masuk ring tinju ya mau tinju lah, nggak mungkin mau makan. Kau ini ada gila-gilanya. Kau masuk ke ring tinju, lalu kau aja orang, ayo kita main lomba masak yuk. Sehat nggak kau tuh? Ini tempat diskusi lintas agama. Kutanyakan kepadamu, apa esensi dari iman? Kalau kau nggak tahu, nggak apa-apa Pendi. Mending begini loh. Kalau kau nggak tahu, mending kau belajar. Terus kalau kamu tahu apa jawabannya? Terus kalau kamu tahu apa Kau jawabannya? menguji imanku, kau mau menguji ilmuku. Siapa kau menguji ilmuku? Kalau aku Bukan jelas, aku di sini adalah orang yang membuka room ini untuk diskusi karena aku pengkaji secara serius tentang kedua agama ini. Kau tahu iman apa? Kalau kau nggak tahu, kau tanya. Biar aku kasih kau ilmu. Ini ya, mumpung kau ada di sini, aku kasih kau ilmu. Iman itu menurut para ulama adalah kau ikrarkan bilisan, tasdik bil kolbu, amala bil arkan. Bisa nggak saya bicara bentar? Nggak ada hakmu bicara. Apa hakmu bicara di sini? Makanya saya masuk sini, saya mau Saya tanya, hakmu apa di sini bicara? Ada hakmu? Sebagai apa? Misalkannya gini, saya sebagai saudara Muslimu Uni, saya pengen belajar di sini, nggak apa-apa. Saya sebagai seorang yang berilmu Uni, kredibilitas saya adalah sebagai seorang dosen agama. Saya mau mengajarkan Islam. Gua kasih kau bicara. Sekarang aku tanya, apa hakmu berada di sini? Jawab Pendi. Apa hakmu bicara di komalku? Sebagai seorang saudara muslim yang ingin membentengi akidah umat Islam, atau sebagai pencari ilmu yang ingin sama-sama belajar denganku, atau sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, sok tahu, ingin tampil di publik? Coba, apa hakmu? Jawablah. Macet Kalau nggak- ngomongnya. Saya Dia tanya, nggak bisa sebagai ngomong pemilik terus, Komal, nggak bisa perai. saya bertanya, apa hak dan motivasimu naik ke Komal saya? Kalau framing jelas. Kisi saya framing mau kenapa ada di tahu. sini? Karena dia adalah apologet dari Kristen. Framing. Nih, si STT ini, STT TikTok ini, dia apologet dosen bahasa roh. Tahu kau? Dosen bahasa rohku dia. Jadi kalau aku ngobrol sama dia panjang kali lebar wajar, dia dosen bahasa rohku. Kalau kau apa? Siapa kau sehingga punya hak bicara di sini, Bang Pendi? Coba. Iya, kamu nggak tahu aja siapa saya. Panjang kali lebar pangkat 2.
Coba jelaskan Panjang dulu kali lebar pangkat dosen dua. bahasa roh untuk pernyataan cinta kepada orang yang udah lama kau incar-incar. Coba ucapkan bahasa rohnya. Kamu nggak tahu saja siapa saya. Loh, apa? Kamu nggak tahu saja siapa saya. Karena aku nggak tahu makanya aku tanya. Kalau aku udah tahu ngapain ku tanya? Makanya jangan Makanya ngomong aku terus. tanya, kau siapa Om? Takutnya aku kau Tuhannya orang Kristen. Takut aku. Jangan-jangan kau Yesus nanti yang menyamar jadi Pendi lagi. Jangan sembarangan, jangan sembarangan. Loh makanya aku nggak mau sembarangan. Hati-hati aku. Aku takut nih jangan-jangan kau Tuhannya menjelma. Lah mulai error ini, lah mulai error. Kok error? Kau tanya sama Pak Preming, Tuhan mereka bisa menjelma jadi manusia kok. Apa kau ini? Pak Preming benar nggak Tuhannya Bapak bisa menyamar jadi manusia? Loh, Dia kok kau? dia yang diserupakan diam. itu. Kan diserupakan. Udah aku bilang, Preming ini adalah orang Kristen yang akan bersama denganku karena aku muridnya, murid bahasa rohnya. Akui dulu Preming, kau dosen bahasa rohku. Kalau bicara besar. Diam dulu. Agamanya Ini Preming ini, aku orang Islam, si Preming ini orang Kristen, tapi dia dosen bahasa rohku. Kenapa? Nggak suka kau kalau aku belajar sama orang Kristen? Jadi kalau Preming ada haknya sebagai apa? Dosen bahasa rohku. Kau kutanya kau masuk ke sini ngapain, Pendi? Pendi, kalau kau nggak bisa, tidak suka dengan room debat, jangan kau masuk. Dan kau tidak ada hak untuk melarang orang lain berdiskusi. Kenapa? Berdiskusi itu diatur dalam diam dulu. Dalam Undang-Undang pasal 28E, silakan kau baca. Pasal kedua, ayat kedua, nomor dan 3, kau baca baik-baik. Kita berhak untuk berdiskusi. Kita berhak meyakini agama kita masing-masing. Nah itu. Sekarang ku tanya, Anda kesini mau ngapain Pak Pendi? mau tahu aja kebenarannya. Mau tahu apa? Kamu sehebat apa kamu? Apa? Mau tahu aja kebenarannya, sehebat apa kamu? Pak Pendi jangan nangis. Saya kan nggak marah sama Pak Pendi. Nggak usah nangis lah. Emang saya marah. Saya tegas keras itu biasa. Pak Ori di mute dulu ya. Pak Pendi, saya ini memang tegas. Kenapa? Saya paling tidak suka diintervensi sama orang yang tidak kenal siapa saya. Contoh, Anda baru masuk ke koma saya. Anda membuat sebuah statement yang saya kalau minta pertanggungjawaban dari statement itu, saya pastikan Anda tidak bisa bertanggung jawab. Maka saya tanya ke sini, apakah Anda pernah menonton Komal ini sebelumnya Pak Pendi? Yang terhormat Pak Pendi? Pernah, sudah pernah. Pernah. Lalu apa tujuan Bapak naik ke Komal saya? Ingin kenalan dengan saya? Ya benar. Ya udah, kenalkan. Nama saya adalah Rifa Yadi Putri binti Yadiman, umur 37 tahun. Warnanya suka warna merah dan hitam. Makanan favorit saya adalah udang saus kecap. Dan saya punya 2 anak wanita cantik-cantik soleha. Saya dari Sumatera Barat. Hobi saya adalah membahas agama-agama karena saya berasal dari backgroundnya seorang mahasiswi pendidikan agama Islam. Lalu Pak Pendi sudah kenal dengan saya. Lalu Pak Pendi mau ngapain lagi? Saya bukan pemakan guguk dan pemakan B2. Tenang dulu. Oh, tenangnya saya begini Pak. Anda belum melihat bagaimana saya yang atraktif dan bisa nari ular Pak di sini Pak. Ini saya belum nari ular loh. Ini belum nari ular saya. Oh jangan, tarian ular saya bukan untuk orang sembarangan. Ini khusus untuk orang-orang yang saya cintai. Dan Anda nggak layak, Anda bukan orang yang saya cintai. Sekarang saya tanya, Anda kesini mau ngapain? Anda kesini mau ngapain Pak? Sudah kenal dengan saya kan? Oke, saya sapa yang lain. Udah standby dulu Pak Pendi ya. Semoga Anda bisa belajar di sini. Kak Egu Cinori, halo. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nakina, ada yang mau disampaikan Naki? Tadi saya mau bertanya, tapi ya, Ibu merepet. Saya nyimak aja dulu lah. Bertanya lah. Kalau aku merepetnya ada alasannya. Silakan.
Ya, dan Muslim atau non muslim? Muslim saya, Bu. Nyimak di bawah aja ya. Kalau semua penyimak minta naik ke atas, nggak cukup komal kita. Sebenarnya, Ibu, sebenarnya mau naik sama itu Pak dosen, boleh kan? Nah, silakan, boleh. Preming, kerja kau. Berguna hidupmu buat negara. Cepat, ngomong kau. Dia merepet membawa berkah dia. Merepet membawa berkah dia. Preming minta duit lah, Preming. Preming minta duit lah. Preming, minta duit dulu. Pendeta. Oh, Pak Pendeta. Itu loh. Si Pendi mau bertanya itu. Preming kalau si Preming kalau diminta, dengar teman-teman, apapun yang ku omongkan ditanggapi sama Preming. Giliran aku minta duit, terdiam dia 1000 bahasa. Emang pelokek kau. Pelit kau. Nanti malah data gua ke detek kalau gue kirim. Malah banyak ceritamu. Kasih uang aja. Aku mau pasang behel, Pak Preming. Pak Preming mau pasang behel, minta duit lah. Cepatlah, itu ada yang nanya Eguchi tuh. Eguchi tanya dia sama dia. Dia bisa menjawab 1001 pertanyaan. Halo Bapak. Halo. Izin tanya Pak ya. Monggo. Ini nyambung kasih pertanyaannya, cuma saya tanya aja dulu ya. Nah, untuk pernikahan kaum LGBT gitu kan, kalau di luar sana itu kan boleh dari gereja gitu, boleh kan? Nah, itu sebenarnya toleransi dari Alkitab apa toleransi dari gereja? Jangan tanya Preming, karena dia punya rencana 2 tahun lagi nikah sama laki-laki. Sorry bu. Iya, dia baru aja mau nikah di Jerman katanya. Kalau nggak salah sama si Raja Debat ya. Pak Preming punya hubungan sekarang sama Raja Debat atau si CP? Sama siapa Pak? Kan diam, dia kan malu loh, dia jangan lagi gitu, itu urusan personal orang loh. Udahlah Pak Preming, nggak apa-apa, kami merestui kok. Dia mau nikah bentar lagi sama si Raja Debat atau sama si CP, antara dua itulah pasangannya. Itu kan malu dia loh. Langsung ditelepon mamanya loh, sedih loh dia loh. Pertanyaan Anda itu menampar jiwa raga dan ginjalnya loh. Dia tahu dia mau nikah di Jerman bentar lagi, coba sama si CP atau si Raja Debat. Anda tanya pula itu, sedih lah dia. Pertanyaan yang membuat ginjal ngilu ini. Sorry bu. Saya maafkan lah, nggak apa-apa. Maksudnya kan gini bu, kalau memang itu toleransi dari gereja, berarti Alkitabnya tuh kan boleh semaunya kepala gereja dong. Jangan kita yang membuat konklusi ya. Biarkan mereka menjawab. Nanti setelah kita saling menanggapi 3 kali 5 kali baru ada konklusi dari situ ya. Kita tidak boleh membuat konklusi. Tanyakan saja. Ini ditunggu jawabannya ini. Ini pertanyaan bagus dan semoga ada umat Kristen yang saya baru ini loh dengar, maksudnya jarang-jarang ya, ada pertanyaan yang narasi dan diksinya sesuai dan akademik gitu loh. Karena gini, banyak pertanyaan yang narasinya itu membawa serangan, tapi ini bukan serangan, tapi ini betul-betul pertanyaan dan yang membutuhkan pengetahuan. Karena memang kita juga harus tahu nih, toleransi pernikahan sesama jenis itu dasarnya kitab suci atau dasarnya adalah hukum yang non kitab suci, kan begitu kan? Iya bu, betul bu. Itu juga menjadi pertanyaan kita semua. Mudah-mudahan Pak Preming silakan dijawab. Toleransi tentang pernikahan sesama jenis di luar negeri, menurut Bapak, dasar mereka itu adalah kitab suci atau standar moral mereka? Silakan. Nggak sanggup dia memang menjawab. Sudah. Keren ya, Eguchi ya. Oke, kita sapa yang lain nih. User 911.
User halo, kuturunkan ya. Chan Boy. Yo. Ya. Ada yang mau disampaikan? Makin manis aja. Yaudah standby. Pak Ri 100%. Oke. Jauh dari perangkoi. Oke. Nah. Pendi, Brother Pendi, ada yang mau disampaikan mungkin pertanyaan atau ada yang mau dijawab? Pendi mau membiayai pasang behel saya mungkin? Ya, betul. Ya udah 5 juta kirim ke rekening saya ya, biar saya pasang behel. Oke. Ya, tolong di follow ya. Saya kirim nomor rekening, nanti saya tunggu 5 jutanya buat pasang behel ya. Behel buat apa? Ya buat pasang behel lah. Ya buat gigi lo. Masa pasang behel di jempol kaki? Yang bener aja lah. Ada gitu behel dipasang di jempol kaki. Tanya dulu. Ada? Ya, pernah behel ada. dipasang di jempol kaki? Ada? Ada. Di mana itu? Di kaki. Ada. Baru ini aku tahu. Coba di mana Ada, kliniknya? di sini ada. Ya udah. Di sini Coba aku tunjuk ada. kliniknya biar aku ke sana. Ini enak nih pasang behel di jempol kaki nih. Bisa. Buat nambah kayak kaki Pendi, kuda, kan? kalau ada masalah di rumah tanggamu, jangan kau naik di komal. Kalau ada masalah hidupmu yang berat, curhat sama aku. Jangan kau naik di komal menunjukkan kegilaanmu. Curhat aja lah. Ada apa masalah? Masalah apa sebenarnya? Apa yang kau hadapi? Berat banget kayaknya masalah ini. Pergis dia. berat lah. Jadi ditinggalkan kau sama dia. Gini, saya mau tanya. Kenapa manusia itu nggak bisa terbang? Kenapa manusia nggak bisa terbang? Nah, betul. Bisa, ada manusia bisa terbang. Tuhannya orang Kristen. Superboy bisa terbang. Enggak. Siapa bilang ada manusia bisa terbang? Kok nggak ada pula? Kau nontonlah film. Tontonlah film ada Superboy orang itu. Apa pula manusia nggak bisa terbang? Aku terbang kemarin dari Batam ke Ternate, dari Jakarta. Pakai terbang aku. Kau pikir pakai apa? Naiklah Itu pakai burung besi. Nah iya kan terbang aku. Diksi kau aja ada Enggak, kesalahan. terbang Kau tiru nyata. Eguchi itu kalau bertanya. Kau tiru Eguchi, orang cerdas itu pertama pertanyaannya tidak perlu dikoreksi. Ketika dia menjawab, dia mengerti dengan apa yang dia ucapkan. Tunggu dulu. Saya mau tanya. Bentar dulu. Nggak bisa Ya. makan pakai Diam dulu. Sebentar dulu Pendi. Pertanyaanmu kan gini, kenapa manusia tidak bisa terbang? Kau salah diksinya. Sejak kapan manusia tidak bisa terbang? Satu, dalam ranah teologi iman Islam, Nabi Muhammad SAW itu naik ke atas. Kau pikir apa itu istilahnya? Merayap dia. Ada-ada aja kau. Yang kedua, diam dulu. Itu dalam ranah teologi. Kau kan bilang tidak ada manusia yang bisa terbang. Kau bertanya, ku jawab, pertanyaanmu salah. Ada. Manusia itu ada terbang. Contoh, aku pernah terbang. Ya, dari Jakarta aku ke Ternate itu aku tidak berenang aku. Terbang. Pertanyaanmu sendiri itu dikoreksi. Enggak, saya tidak ada terbang, 10 saya hilang. poin. Kan? Inilah aku bilang, Saya kalau kau udah- belum saya sembuh udah jangan hilang. kabur dulu. Dapat kartu kuning baru keluar. Rawat inap dulu. Bu, izin Kalau nanya Bu. Ya silakan Pak Eguchi. Izin nanya sama Bang Pendi itu. Nah silakan, tanya Bang Pen dulu. Bang Pen. Mau tanya apa? Dalam sistematis kita berpikir, satu-satunya yang nggak punya kita miliki dalam pikiran ini apa itu Bang? Ah mampus kau, aku aja yang bisa jawab pertanyaan itu, mati kau. Suaranya nggak jelas. Suaranya itu nggak jelas. Dalam sistematis kita berpikir, rangka-rangka dalam pikiran kita yang nggak dimiliki oleh kita itu apa Bang? Ah mampus. Aku pun nggak bisa jawab itu, apalagi kau. Nggak miliki kita. Iya. Cara berpikir Jadi- kita yang bukan punya kita gitulah lebih simpelnya. Yang bukan punya kita. Nah, dalam berpikir ya. Berkali-kali kau konfirmasi gitu pun kau nggak paham pertanyaan si Gucci. Aku sekali bias aja aku dengar paham aku. Ya betul, kita beda kelas. Beda kelas, kau Gini, Bang, beda ya. spesies sama kami. Ya, Boleh ku jawab nih Bang? Boleh ku jawab? Beda spesies kau. Setiap manusia itu berbeda.
kemampuannya. Iya, berbeda. Memang semua berbeda. Nih, boleh ku jawab nggak nih? Yang belum kita pelajarin, yang itu pasti tidak tahu siapapun itu orangnya. Kayak Oten kau menjawab. Aduh, Yang sudah pernah kita pelajari. curiga aku Pasti kita jangan-jangan tahu. ke Oten loh. Oh, Ya, siapa maksudnya kalau sih? nggak tahu biar ku jawab Benar. gitu. Ya saya tahu. Apa yang kau tahu? Nggak perlu lah saya jawab. Nggak perlu lah Kau saya tahu tapi kau nggak mau menjawab ya? Ada lah kayak gini. Aku tahu, tapi aku nggak mau menjawab. Hah? Jadi ku jawab untuk ibu aja Bu ya. Ya jawab buat saya aja. Nah, Dia aja nggak tahu jawab. Dia aja. Diam Bu kok ya. Pendi. Maksud aku gini Bu, dalam sistematis kita berpikir berserta rangka-rangkanya, itu satu-satunya yang bukan punya kita tuh cuma harapan Bang Pendi. Jadi kalau abang nggak ada harapan di sini, jangan bikin ibu itu marah gitu loh. Siapa bilang manusia itu nggak punya harapan? Satu-satunya Bang Pendi yang dalam pikiran kita itu, yang bukan punya kita itu cuma harapan. Kau aja nggak pandai lo ngerti bahasa dia lo. Kata dia gini lo, yang bukan punya kau dalam pemikiran kita, dalam sistematika, dalam kerangka berpikir kita, yang bukan punya kita adalah harapan. Karena harapan itu apa yang ingin kita dapatkan, belum punya kita. Gitu Iya, pun kau nggak betul, Bu. paham. Gitu pun Jadi kau kalau- nggak paham. Nah ini Kalau orang Bang cerdas tuh Pendi kayak gini. nggak punya Sekali ngomong harapan paham. di sini, jangan buat ibu itu marah gitu loh. Nah, itulah. Gimana nggak? Semua manusia itu punya harapan. Nggak ngerti lagi dia ini. Udah gini aja. Agak lain Gini, abang nih. kita turunkan. Bukan di sini yang nggak ngerti, kamu yang nggak paham. Pendi. Ya udah, kau paham lah ya. Pendi, ku tanya dulu. Agamamu apa? Islam lah. Oke. Apa esensi dari Islam? Kalau saya jelaskan ya kamu nggak paham juga. Ya kalau kau menjelaskannya pakai bahasa roh nggak paham aku. Coba kau pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia lah. Atau pakai bahasa Padang. Nggak, bahasa Arab aja. Ya udah pakai bahasa Arab kau jelaskan sama aku. Al-iman adalah Haram. hayam. Hayam pula dibilangnya haram. Ya apa? Hal haram. Apa haram? Apa ini? Nggak jelas ini, nggak jelas. Kenapa kau Bendi? Kayaknya udah berat penyakitmu ini loh. Kau bilang dulu kalau dirawat inap jangan minta rawat jalan. Gue mau rawat terbang aja. Kayaknya Pendi udah mulai Pendi. Kayak gini lah ya kalau perempuan meninggalkan laki-laki. Kayak gini jadinya. Udahlah kalian janganlah pacaran-pacarannya. Tengok si Pendi nih. Bertahun-tahun pacaran, nikah pacarnya sama laki-laki lain. Kayak gini dia. Atau jangan-jangan kau terikat utang pinjol kayaknya. Kayak mana? Apa masalahmu? Cobalah. Kau jujur-jujur lah kita bantu dia. Yuk 600 orang, mari kita bantu. Aku kasihan loh. Coba apa masalah hidupmu Pendi? Berat kayaknya aku tengok bang. Berat banget. Dulu abang pernah minum air susu nggak? Bukan minuman lagi. Minum Apa nggak abang ada minum? yang minuman yang nggak ada di dunia. Oh, apalah pembicaraan yang abang mampu untuk pahami apa? Bicara apa kita? Bicara ternak ayam. Kayak menurut abang kalau ternak ayam itu baiknya yang jantan aja atau yang betina aja? Jantan lah. Kalau kita ternak lele, kayak mana kalau kita buat ternak lele di bawah rumah kita buat kolam 2 meter ke bawah, terus kita buat pondasi di atas. Nanti kalau kita berak, ada yang memakan berak kita. Itu mencerdaskan lele. Ya, menurut abang kayak mana ide dan gagasan itu? Udah lah abang turun ya bang ya. Coba abang berobat dulu ya. Kalau abang sudah banyak bicaranya ke lain. Iya memang aku banyak bicara. Nggak mungkin aku banyak pargoy di sini walaupun aku bisa pargoy 12 macam. Belum saatnya aku tampilkan pargoyku. Cukuplah untuk orang-orang yang kucintai aja pargoyku.
Nggak perlu aku perlihatkan kemampuan pargoiku di sini, janganlah. Di sini aku harus banyak bicara memang, ini komalku. Mau nanya. Ya, Chan Boy silakan. Oke nih, ini seandainya ya nggak Uni lah, adik soalnya di bawah saya lah, adik Rifa lah, ya kan? Seandainya adik Rifa ini dapat informasi valid bahwa adik Rifa ini bakal masuk neraka, informasi itu dapat dari Lauhul Mahfuz misalnya. Nah, sikap adik Rifa gimana setelah mendengar hal itu? Apa yang dilakukan? Kalau apa? Menerima informasi bahwa adik Rifa ini masuk neraka. Terus? Nah, informasi itu dari Lauhul Mahfuz. Terus? Jadi sikap adik Rifa gimana setelah mendengar hal itu? Ya, aku bikinlah konsep untuk jualan AC nanti di situ, jualan kipas aku. Aku orang Padang. Orang Padang itu konsep berpikirnya adalah bagaimana cara menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Kalau aku tahu kalau aku masuk neraka, setidaknya aku bisa jualan kipas. Bikin es aku di situ, jualan es bungkus aku. Es teler, bikin stand aku. Ku rekrut Fir'aun dari karyawanku nanti. Bukan bicara tentang edukasi. Apa edukasi artinya? Ya, cari tahu aja sendiri. Hah? Kau jangan-jangan edukasi, tapi takutnya aku ketika kau bilang edukasi, kau sedang membayangkan makanan yang berbau yang dijual dari Cirebon. Takutnya aku itu. Bukan? Bukan. Gitu ya? Ini saya mau tanya, rumput apa yang paling mahal? Loh, jawabanku kurang serius apa? Aku menjawab dari sisi kepadanganku. Aku orang Padang. Bagiku, aku kalau nengok muka orang aja, aku membayangkan duit. Nah, ini bisa dijual nggak nih? Nah, gitu. Tiba-tiba aku dapat info, kan? Aku dapat info. Rifa, kau akan masuk neraka. Mantap. Aku masuk neraka nih. Apa kira-kira yang bisa menghasilkan? Jualan es aku di situ, pasti banyak yang beli karena panas. Jualan AC Jual aku di sate, situ. Kak. Jual sate. Jual sate nggak pakai arang, Iya, nggak pakai arang, pakai Kak. arang aku. Orang kafir itunya, tempat membakarnya. Kipas. Persiapkan diriku untuk membuka bisnis apa yang bisa dimanfaatkan ketika aku berada di neraka. Itu. Yang selanjutnya mungkin aku bisa menghibur malaikat penjaga pintu neraka kan, karena jarang tersenyum kan. Mungkin aku bisa menghibur dia. Hapsah. Senyum dia lihat aku kan. Setidaknya aku bisa menghibur malaikat yang tidak pernah tersenyum. Selanjutnya apa? Selanjutnya aku pengen berjumpa dengan Fir'aun. Ku pijak-pijak lehernya. Kau dulu yang mengingkari Allah ya. Aku bilang, ku pijak lehernya. Terikat kau sekarang kan? Aku bilang. Datang aku ngejek-ngejek. Orang jahat semua ku ejek. Ku ludahi mereka. Kau dulu yang menghina. Suti wati mena. Kau dulu udah debat sama aku. Tidak juga kau berislam. Di neraka kau sekarang kan? Ku ejek dia. Gitu. Itu rencana Berapa satu hektar di sana, Kak, tanah? Kalau harga apa? Harga tanah satu hektar berapa? Tanah nggak boleh dijual belikan di situ, nggak boleh, nggak boleh kita nggak boleh. Di neraka itu sudah ada tempat-tempatnya, sudah ada stand-standnya kan, Fir'aun. Terus ada tempatnya si Hitler, tempatnya si siapa namanya, Amru bin Lu'ai. Itu beda tuh, si Paulus, Amru bin Lu'ai, sembahannya orang Kristen, sembahannya dewa-dewa lain. Sama siapa lagi, Dajjal tempatnya paling tinggi kayaknya mungkin itu. Agak sulit main-main ke tempat Dajjal mungkin ya, karena tempat Dajjal itu agak ketat mungkin itunya, karena malaikat semua murka pada saat itu. Aku takut aku kesenggol nanti, aku kena marah aku sama malaikat nanti, mungkin gitu. Paling jumpa lah sama si CP, Haleluya, Raja Debat, Mikana. Kalau jumpa Mikana paling ya datang lakukan, ku nyanyi aku depan Mikana mungkin. Mikana, Mikana, sudah ku nasihati dirimu. Ternyata si Mikana masih sembah manusia gitu. Ada lagi pertanyaan penting lainnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallah. Ya Bang Abu. Semoga Allah berikan keberkahan ilmunya, hartanya, keluarganya.
Amin. anak-anak yang Amin, soleha. amin, ya Rabbal alamin. Amin. Ini maaf ini yang saya mau tanyakan ke mana, ke ini atau ke STTT ini? Tentang 2 Korintus 12:7-10 itu loh. 2 Korintus 12 halaman 7 sampai 10. Ya. 2 Korintus 2 Korintus pasal 12 nomor sampai 10. 7 sampai 10. dan supaya aku Nah. jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhanku kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi. Jadi kalau kita lihat diksinya Paulus di poin 9-nya baca, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di sini Paulus menegaskan, kalau kita baca pakai diksi ini ya, bahwa orang kan semua menghujat dia itu, mengatakan bahwa dia tidak layak, bahwa dia adalah orang yang tidak patut, ya kan? Tapi dia membela kekurangannya itu dengan mengklaim bahwa Tuhan justru suka dengan kelemahan dia. Contoh gini, kau kan pendusta Paulus. Lalu dia menjawab lagi, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Ini namanya adalah kalau kita retorika pembenaran. Kalau saya salah, lalu saya membela diri, saya berdalih. Ya kan? Misalnya saya bilang gini, Rifa, kenapa kau membunuh perempuan itu? Kalau bukan aku membunuh dia, tentu aku tidak bisa menyelamatkan orang lain untuk membunuh dia, kan begitu kan? Maksudnya membenarkan tindakan jahat kita, membawa-bawa nama Tuhan. Coba baca di sini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, dia mengklaim bahwa Tuhan berbicara kepadanya. Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku jadi sempurna. Justru dia katakan bahwa kalau kamu lemah, kamu sempurna. Menurut Paulus, sebab itu terlebih suka atau bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi. Jadi dia bangga dengan kelemahannya, karena kan gini loh, dia kan orang yang dihujat karena memang masa lalunya yang kelam kan. Kita baca kronologis lah. Jadi kalau ada orang jahat datang kepada kita bilang, saya ini utusan Tuhan, saya kan jawab nih, siapa kau? Kok kau utusan Tuhan? Kau kan penjahat, kau kan lemah, kau kan ngerti apa-apa, kau bukan siapa-siapa. Lalu dijawab sama dia, justru karena aku beginilah Tuhan mengutus aku. Karena dengan kelemahanku ini, aku adalah kekuatan bagi Tuhan. Itu dalih. Itu bukan dalil, itu dalih. Bahkan dia menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan perilakunya. Ini telolis kalau dalam Islam. Contoh gini, orang yang membom gereja, dia berkata, justru aku membom gereja itu supaya tidak ada lagi kaum kafir sehingga dunia ini damai. Itu adalah orang yang lebih keji daripada penjahat, karena hawa nafsu, karena dia menggunakan Tuhan untuk membenarkan perilaku jahatnya. Tuh, lanjut. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi ketika dia dihajar sama Raja Nero, ditangkap sama Hansip Romawi, dia justru bilang, ya justru lah orang seperti aku inilah yang betul, ya kan? Seperti itu. Dan ada 2 kemungkinan. Kalau dia adalah betul-betul adalah orang yang berdekatan dengan Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam, orang yang betul-betul dikenal Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam, maka dia namanya adalah orang yang sudah sampai di sifat tasawuf, sudah dengan makrifat dia. Makrifat. Nah, tapi kita lihat nih positif dan negatif. Tapi tidak semua coba perhatikan psikopat. Psikopat itu akan membenarkan kelakuannya dengan yang saya lakukan itu demi kebaikan loh. Ingat dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, orang-orang Yahudi itu Allah berkata kepada mereka, jangan kalian membuat kerusakan di bumi. Apa mereka jawab? Kami hanya membuat kebaikan, kami hanya memperbaiki. Ada itu dalam surah Al-Baqarah. Wa qalu la yadkhulu apa itu? Lupa aku ayatnya, surah Al-Baqarah. Jangan kalian membuat kerusakan. Ayat berapa? Nggak tahu kan? Apa kau ini Pendi? Aku lagi ngomong kau ikut campur, kau nggak diajak Pendi. Diam dulu kau belajar. Dalam surah Al-Baqarah coba lihat dari ayat antara ayat 20 sampai 30. Bagaimana kamu saya mau belajar? Apa ini orang ini? Udah ku izinkan kau di sini loh. Katanya suruh belajar, mana kamusnya? Iya diam. Kenapa belajar dari kamus? Siapa suruh kau belajar dari kamus? Al-Quran itu kau pikir kamus? Kok kamus ini orang ini? Saya tidak tahu. Oke, biasanya kan mereka bangga akan pertobatan, tapi mereka bangga akan kejahatan gitu.
Nah, itu ada dua kemungkinan ya. Jadi kan Allah kan pernah Rasulullah kan pernah bilang gini, sahabat pernah bertanya, Rasul, kalau aku berdosa bertaubat, aku berdosa bertobat, aku berdosa bertobat. Maka Rasulullah mengambil jawaban yang positif. Maka kau ahli tobat. Rasulullah tidak menjawab dengan jawaban negatif. Nah, sebenarnya kalau saya sebagai orang yang bukan nabi, tentu saya akan kasih dua probabilitas, kemungkinan baik dan kemungkinan buruk. Kalau Paulus adalah orang baik, maka dia setara dengan orang-orang yang para tasawuf, para sufi. Sufi, ya. Tapi indikasi ini kita tidak temukan di diri Paulus. Kenapa? Karena saya bisa menunjukkan Paulus adalah orang yang secara terang-terangan menistakan hukum Taurat, mengatakan hukum Taurat sampah, mengatakan hukum Taurat kutukan. Itu bahkan mengadakan ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Maka indikasi ke negatifnya lebih banyak daripada indikasi ke positif. Ini berarti tidak setara dengan Nuaiman ya? Enggak? Oh enggak, jauh. Nuaiman itu berarti Paulus berbohong ya, Yuni? Kalau berbohong kan memang dia secara eksplisit pernah mengatakan, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Iya. Itu adalah pengakuan sendiri kan. Jadi kalau kita bicara apakah Paulus itu memiliki sifat berbohong, Yesus sendiri sebagai manusia yang diberikan penglihatan itu sudah mengatakan orang Farisi itu munafik. Paulus itu orang Farisi, ahli Taurat. Kalau Nuaiman levelnya di mana? Kalau Nuaiman ini kalau saya lihat, mungkin teman-teman kalau kita lihat zaman sekarang ini Dono, tahu Dono? Dono itu orang yang membuat orang tertawa, tetapi setiap terkadang gini ya, candaan yang tidak melanggar akidah tetapi membuat orang tertawa plus jengkel. Nuaiman begitu. Jadi candanya itu tidak jatuh ke dalam ranah haram, ranah yang itu kurang lebih seperti itu. Bacakan ya Al-Baqarah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi innama nahnu qalu innama nahnu muslimun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jadi sesungguhnya mereka tidak membuat perbaikan tetapi mereka membuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari gitu loh. Maksudnya mereka tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah kerusakan. Tapi mereka mengklaim, ya sama seperti ini. Ketika ini kita bahas ke konteks ayat ini lagi ya. Kalau kita lihat konteks ayat ini, ini kan Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Judulnya dibuat oleh umat Kristiani. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku harus bermegah. Coba diksi awalnya baca. Ayat pertama, aku harus bermegah. Berarti dia sedang menunjukkan bahwa ini saya kalau depan kalian ya, saya ini harus dimuliakan loh. Oh nggak patut. Anda jawab nggak pantas. Uni siapa? Uni cuma mahasiswi. Justru seorang mahasiswi itu adalah orang yang lebih berat. Ini namanya berdalih, brother. Ini namanya berkelit dan berdalih. Membenarkan kekurangan kita, bukan menunjukkan bahwa dengan kekurangan kita itu kita adalah orang yang memang tidak layak bicara. Di Islam justru sebalikan. Dalam Islam itu perintahnya adalah jangan letakkan orang yang tidak kredibel pada tempatnya, pada yang bukan tempatnya. Contoh, jujur pada diri sendiri dan jujur pada orang lain. Saya katakan nih, saya bukan ustazah, saya bukan ulama. Itu sering saya ucapkan. Jadi saya berhak untuk salah. Kalau saya adalah ustazah dan ulama, maka saya memaksimalkan diri saya untuk tidak salah. Karena pertanggungjawabannya lebih tinggi daripada mahasiswi yang salah. Bukan benar salah. Betul. Fendi diam dulu. Iya, seperti kampanye. Dia disogok betul salah motifnya. Enggak, maaf, mungkin gini ya. Si Fendi, si Chang Boy, coba kalau ada inilah adab seorang muslim. Apabila ada saudara yang kita memberi semuanya memberi apa ya jawaban, maaf semuanya, saya pengen hanya meramaikan aja, jadi semuanya maaf ya. Ya Pendi, makanya saya kasih kamu tempat. Ya Waalaikumsalam. Ya udah, contoh siapa Bunda aja Ika? yang mufsidu fil arene. Bunda Ika. Sebentar guys.
Ayo teman-teman, kita ramaikan. Maaf ya semua teman-teman, bukan bermaksud saya buat keributan di sini. Saya hanya buat keramaian aja. Jadi maaf semuanya. Ya, Bang Pendi, maaf sebelumnya. Jika ada saudara kita atau yang lebih tua dari kita memberikan jawaban, tolonglah hargai. Kalau selesai berbicara baru dipersilahkan gitu ya. Kan ada adab akhlak seorang, kalau seorang muslim gitu, Bang Pendi. Iya betul. Maaf Bang Pendi. Mbak Uni emang ngomong orang hebat, nggak pintar. Saya nggak ada bermaksud yang lain kok. Saya hanya pengen membuat keramaian aja. Jadi teman-teman semuanya maaf sekali lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Kalau kita bicara tentang kita diskusi santai ya, kita diskusi membuka cakrawala berpikir. Kita lah, Anda, saya, Bang Eguchi, Chan Boy, kita adalah orang yang duduk bersama, besar bersama misalnya. Di antara kita berempat itu ada orang yang dari kecil terbiasa berbohong. Contoh si Chan Boy lah. Setiap omongannya selalu kita lihat itu kebohongan. Kita sudah membuktikan kalau dia berbohong. Lalu datang Bang Abu Fikri. Ini kita contoh ya Bang Chan Boy. Ini cuma contoh. Nah, Bang Abu Fikri ini adalah orang yang terbukti kredibilitasnya selama kurang lebih umur kita 30-an sekarang, 37 tahun saya. 30 tahun kita bersama, berteman, akrab. Abu Fikri ini nggak pernah berbohong. Abu Fikri tidak pernah berbohong. Setiap omongan dia itu betul tepat seperti apa yang diucapkan. Tiba-tiba saya dan Eguchi duduk berdua, dua orang ini datang. Abu Fikri bilang, saya tadi malam bertemu dengan sosok yang mengaku Tuhan, lalu mengatakan bahwa kalian berdua harus memberikan harta kalian kepada orang miskin. Ya kan? Tiba-tiba Chan Boy datang. Saya tadi malam melihat Tuhan. Tuhan berkata, kalian harus mengorbankan mama kalian untuk bisa kalian masuk surga. Pertanyaan saya, Eguchi, Anda pilih siapa tanpa berpikir untuk mempercayai? Ya pasti Bang Abu Fikri. Secara singkat. Naluriah. Itu naluriah. Naluri ya. singkat. Kita tidak perlu pakai saintifik dulu. Kita tidak perlu menggunakan rasional yang lama mempertimbangkan. Tidak. Tanpa berpikir panjang, yang harus kita buang dulu adalah Chan Boy. Skip Chan Boy. Pertama, dia adalah orang yang sering menipu. Kedua, informasi dari dia bertentangan dengan hati nurani. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan diri dengan mengorbankan orang tua kita? Kita buang dulu. Lalu kita terima Fikri. Tapi karena kita adalah manusia, memiliki kognitif, maka ketika Fikri berkata, saya mendapatkan perintah tadi malam dari Tuhan. Tuhan suruh kalian bersedekah, berikan harta kalian kepada banyak orang, dan kalian buktikan sendiri bahwa nanti akan kembali kepada kalian. Saya tanpa pikir panjang akan memilih untuk mengikuti Abu Fikri. Pertama, tanpa ada perintah dari Abu Fikri bahwa itu datang dari Tuhan, saya tahu secara rasional bahwa memberikan harta kita kepada orang lain itu akan memancing rezeki datang. Kenapa? Secara bodoh saya berpikir, kalau saya baik ke orang lain, otomatis orang baik gak ke kita, walaupun itu tidak pasti. Tapi probabilitasnya 70%, 80% itu pasti. Maka saya katakan, cara membuktikan informasi benar atau tidak, pertama sekali harus diteliti adalah si pemberi informasi. Nah, saya bantah. Bentar. Gagasan saya adalah antara Paulus dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin membuktikan keduanya bahwa mereka berdua itu dari Tuhan atau tidak, tunjuk satu literasi, a single information yang pernah mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah berdusta. Satu literasi valid. Lalu kenapa? Karena bukan hanya menunjukkan Nabi Muhammad secara tekstual bahwa beliau adalah orang yang sodik, orang yang sidik, amanah. Nabi pun pernah membuat sebuah statement, yang statement ini Allah perintahkan untuk uji bahwa dia tidak pernah berdusta walaupun bercanda. Nah, maka untuk menggugurkan tuduhan, menggugurkan statement ini, tunjuk satu dalil literasi, baik dari eksternal ataupun intern, valid secara ilmiah diterima,
bahwa nabi kita pernah berdusta. Kalau Paulus, ketika sebelum dia mengaku sebagai rasul dia berdusta, setelah menjadi rasul pun dia terbukti pernah berdusta. Iya. Itu poin saya. Ya, silakan Ya, Chan Uni. Boy. Kan Chan Boy. udah tahu. Oke. Ya. Logika itu nggak berlaku di dunia Konoha, nggak berlaku. Itu bukan urusan kami, maaf. Saya tidak seperti mau, itu saya berlaku. tidak berurusan dengan asumsi liar orang lain yang mengatakan di dunia Konoha tidak berlaku. Maaf, Konoha adalah metafor dari negara yang saya tidak tahu dan saya tidak bisa memvalidasi itu karena saya tidak paham dengan maksud Konoha itu. Jadi saya pikir Anda diam. Saya pikir Anda ilmiah ya. Saya mau kita ilmiah di sini. Itu cuma bahasa perbolaan. Itu statement yang tidak berdasar. Oh, itu tidak berlaku di Konoha, seolah-olah Anda satu bisa membuktikan kepada saya Anda telah menganalisa seluruh rakyat yang ada di Konoha sehingga Anda punya statement itu tidak berlaku. Itu bukan argumen yang ilmiah. Saya buat narasi. Nggak ada kaitannya. Saya buat narasi dulu.